Ya teman-teman, dibantu di tap-tap layarnya ya, seperti biasa. Minimal 50k. Kalau udah 50k nanti kita naikin Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam. Gas, jangan lupa digas. Jangan lupa digas tap-tapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ari Pratama. Asik, makasih Kak Feli. Temanya apa? Iya, temanya apa bagus teman-teman. Assalamualaikum Sadli, salam dari Papua Barat. Waalaikumsalam Kak Tima Akbar. Bang Jumanya mana? Di tap-tap dulu, minimal 50k. Bengkulu hadir, siap Bang. Bang Paresta. Temanya apa nih? Apa bagus? Kira-kira apa bagus temanya? Tangerang hadir. Waalaikumsalam Bang Tri. Kendari nyimak, siap. Temanya anakku Tuhanku, udah pernah. Tema anakku Tuhanku itu udah pernah. Bang Sali Madura hadir, siap Bang. Neneng Sumenep, bukan Bang sih, Mbak Neneng Jawa Barat hadir. Sadli, mana komandan Zuma gua? Di tap-tap dulu, minimal 50k. Lombok Timur hadir. Ini parah ini temanya tanpa konten, nggak punya Tuhan. Bang Rimbo. Assalamualaikum Sadli. Waalaikumsalam Bang Suhartono. Sadli, salam buat Komandan Zuma, siap. Bang Sadi Giovanni. Palopo hadir. Thailand hadir. Hah? Serius? Dari Thailand. Kapungka Sawadikap. Kalteng hadir ketua. Kalteng itu di Papua Barat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semarang nyimak, siap. Medan Sumut hadir, siap. Lampung, wah jauh juga, banyak juga dari seluruh Indonesia ya. Ada dari Kalteng, ada dari Lampung. Thailand ada Melayu Islam, iya, cuman kan bahasanya kan beda. Madinah. Hah, dari Madinah. Oh, mungkin yang kerja di Madinah gitu ya. Orang Indonesia kerja di Madinah atau orang Indonesia kerja di Thailand, di Dubai, sambil lihat TikTok, nonton live-nya Bang Juma gitu ya.
Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Thailand itu turunan Melayu. Oh gitu. Baru tahu aku. Ajakin kiamat lab Bang Sadli. Dulu pernah dia kesini waktu baru-baru Kak Komal, ternyata dia penghujat. Nggak bisa diskusi. Jadi ngapain kita naikin lagi kalau orang yang nggak bisa diskusi. Ada ibu, bapak, anak, kakak, adik. Apa bahasa Thailandnya Bang Sadli? Sumai lai kai kai kanaka. Sumai lai kanaka nakaka. Kalau abangnya dari mana? Maksudnya kalau abangnya dari mana? Luwu Utara hadir. Siap Luwu. Bahasanya lengkap. Oh, sawadika lengkap kah? Toto ilmu itu hadis kiamat, iya. Kaltim hadir siap. Jambi hadir siap. Mana lagi? Sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap teman-teman. Minimal 50k. Sadli nyanyi dulu. Jangan Bang, karena ini kita diskusi. Nanti aku dimarahin. Bengkulu ada api Bang. Yang daftar anggota apinya ada, cuman belum ada DPW-nya. Bang, suara abang mirip suara Bang Dewa. Masa? Kemarin katanya suara aku mirip Doraemon. Bang Dewa. Wah. Bukan Doraemon ding, mirip suara Shinchan katanya. Pemanasan dulu Bang. Iya, ini sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap 50k. Jangan lupa di share, kemudian juga love orange-nya. Katanya love orange itu untuk memperkuat room, gitu. Katanya. Coba di Bengkulu ada api, mungkin boleh di Bengkulu dibentuk DPW-nya. Tuhan Oten makan Promina waktu baby. Waktu itu Promina belum ada Bang. Promina belum ada. Masih makan beras yang ditumbuk. Sadli siap Bang Sompret. Sadli komen nggak dibaca. Siap Kak Lisa Anita, ini komennya aku baca. Orang non Kristen kok ngajarin Bible, ini seriusan. Mending Bang El naik deh, diajarin sama Bang Juma. Sambil kita tunggu Bang Juma. Jangan Bang, bahaya. Gajah naik becak kelihatan apanya? Gajah naik becak kelihatan apanya? Gajah naik becak kelihatan apanya? Belalainya. Nyimak, oke Bang El siap, ditunggu ya narasumbernya. Makanya di tap dulu sampai 50k. Maksudnya bohongnya Bang? Apa bohongnya? Apanya bohong? Oh, gajah tadi. Gajah naik becak, yang dilihat apanya? Oh, bohongnya. Aku baru main TikTok nih. Oh, L ini Oten. Maksudnya kalau orang baru lihat ini berarti Kristen. Kalau L Kristen ya udah nyimak aja. Kalau nggak mau diskusi, nyimak aja L. Oten itu apa? Orang Kristen. Oke, sudah 50k. Saya info dulu ya. Oh, ini ada abadi bawah. Saya undang coba.
apa OLCLC maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan ruang kepada kita berupa kesehatan, nikmat dan kesempatan, sehingga kita bisa menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia melalui sosmed, di mana saat-saat ini kemudian lagi hangat diperbincangkan adanya perbandingan agama atau diskusi lintas agama atau kajian-kajian memperbandingkan antar agama baik Islam maupun Kristen. Hal ini penting dibicarakan agar kemudian manusia bisa menggunakan akal sehatnya untuk sampai kepada pencipta langit dan bumi. Tak lupa kita mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah kemudian untuk mengajarkan segala hal yang berkait dengan hubungan kita dengan pencipta langit dan bumi, dan juga hubungan kita kepada sesama makhluk. Baik, mungkin malam ini tema kita masih ini ya, terkait dengan akal. Ya, baik. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu dinul Islam. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Jadi menurut Al-Quran surah As-Sukhruf, apabila orang berpegang teguh kepada Islam, maka orang tersebut menurut Allah ala siratil mustaqim, berada pada jalan yang lurus. Lalu ketika dia sudah Islam, menjadikan kemudian Al-Quran itu sebagai peringatan untuk mempertanggungjawabkan kemudian kehidupan kita di dunia ini di hadapan pencipta kita nanti. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan juga bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi sahabat-sahabat sekalian, beruntunglah kita ini yang ada pada dinul Islam, beragama Islam dengan ditopang oleh kebenaran yang hak, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai petunjuk kemudian di dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran mengatakan umat Islam itu adalah umat yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Maka ketika sudah Islam kita ini, selangkah kita lagi untuk menjadi seorang mukmin. Apa mukmin itu? Tentu berserah diri kemudian untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan main pencipta langit dan bumi untuk kita jalankan secara istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini kita bukan ceramah ya, cuman sambil nunggu teman-teman yang lain, atau kalau ada misalnya ada orang yang butuh disembuhkan, ya silakan dinaikkan ke sini biar kita berikan edukasi. Ada kejadian menarik sahabat di tengah-tengah
risalah kenabian Rasulullah. Ketika kemudian Nabi Isa ini dijadikan sebagai contoh terhadap hiruk pikuknya kemudian suku Quraisy, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka membawa risalah kenabian untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus, menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma duriba ibnu Maryam mathalan ita qaumuka minhu yasuddun. Ketika putra kemudian dari seorang wanita suci yang bernama Maryam, di mana putrinya adalah Nabi Isa, dijadikan perumpamaan, kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba saja orang Quraisy bersorak karenanya. Orang Quraisy bergejolak masa itu. Kemudian orang-orang Quraisy ini berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qalu a'alihatuna khairun am huwa ma darabuh laka illa jadala balhul qaumu khasimu. Mereka kemudian orang-orang Quraisy dalam sorak-soraannya itu terhadap pemberitaan Nabi Isa alaihissalam, mereka berkata, manakah yang lebih baik, sembahan-sembahan kami atau dia, yaitu Isa alaihissalam? Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami, kata orang-orang Quraisy, dibandingkan Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi orang-orang Quraisy ini memang suka bertengkar, suka kemudian membantah, dan dia bertanya untuk memperbandingkan antara Tuhannya dengan Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan Nabi Muhammad. Itu mereka tidak memberikan perumpamaan tentang sembahan-sembahan mereka dengan Nabi Isa itu, ya, melainkan dengan maksud hanya membantah. Hanya membantah, bukan ingin belajar. Lalu kemudian Allah mengatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Allah berikan nikmat, yang aku berikan nikmat kepada dia berupa kenabian, dan aku jadikan nabiku Isa alaihissalam sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel saja. Nah, inilah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kemudian bagaimana Allah membahas Nabi Isa alaihissalam melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Quraisy, dan bangsa Quraisy justru memperbandingkan kemudian sembahan-sembahan mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Padahal Allah mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Sungguh Nabi Isa alaihissalam benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu kata Allah, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah Allah, itulah jalan yang lurus. Ikuti Allah artinya ikuti perintahnya, jangan membantah perintah Allah. Nah, inilah yang kemudian ingin saya jadikan sebagai acuan diskusi atau materi kita pada malam hari ini, bahwa apa yang diurai di dalam pemahaman Islam terkait nabi-nabi sebelumnya, khususnya Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW, uraiannya kemudian pendekatannya adalah akal sehat. Bagaimana seorang nabi datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum ilahi, bukan kembali kepada hukum jahiliyah. Lalu bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan itu semua dan dibenarkan oleh akal sehat. Ketika membenarkan Al-Quran, maka tentu menolak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan muatan atau cakupan isi Quranul Karim. Nabi Isa hanyalah seorang manusia
anak laki-laki dari seorang perempuan bernama Maryam. Bukanlah dan tidaklah mungkin beliau adalah Tuhan yang nusul kemudian menjadi anak bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa. Nah, ini menarik, masih hangat untuk kita perbincangkan sebelum kita pindah ke materi-materi yang lain. Jadi kalau kemarin kita membahas adanya dua Yesus yang berbeda satu sama lain, maka beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang Tuhan bayi, bayi jadi Tuhan, Tuhan jadi bayi, yang tentu akan mengguncang saudara-saudara kita yang berakal sehat untuk kemudian berpikir segera agar menemukan jalan yang benar itu seperti apa. Karena mustahil Tuhan menjadi bayi, ya. Mustahil kemudian bayi jadi Tuhan. Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu senantiasa maha suci, maha tinggi, dan tidak akan mungkin ternodai kesuciannya dengan dia menjadi makhluk. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan dinaikkan kalau ada tamu di bawah. Oke, Abah. Ya, kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Kalau muslim Bang Benzema. Beliau muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bagaimana kabar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi. Kif. Yap. Alhamdulillah, saya baik. Jadi, sehat, Masya Allah. Bakhair semua keluarga semua sehat. Amin. Yang ada di konten ini semua insya Allah dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bang Zuma, mana mau tanya? Ya, Siap. cuma mau nanya saja. Itu waktu dulu pernah ada mendengar Allah menciptakan makhluk akal. Iya. Setelah diciptakan akal itu bicara. Ya Rabbi, aku tidak akan kuat melawan hawa nafsu tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya akal, kamu duduk di sebelahku dan aku berikan 7.000 tentara untuk melawan hawa nafsu tersebut. Wallahu a'lam, itu Ana nggak paham, mungkin Bang Juma bisa ceritakan, karena ini kan akal ini memang selalu tergoda dengan hawa nafsu. Maka mereka kadang-kadang akal itu bisa hilang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini lebih tinggi. Nah, kenapa iblis diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala? Makanya iblis bilang, ya Rabbi, aku tidak akan sujud sama Nabi Adam, dan aku minta aku akan menggoda kaummu sampai akhir kiamat. Tapi dia berkata-kata dengan ya Rabbi. Dia tidak mengatakan dia Tuhan. Maka turunlah mereka setelah jadi sejarah tersebut di muka bumi ini. Maka iblis itu menggoda nabi-nabi yang lain, pada kaum-kaum yang lain seperti Nabi Israel, Bani Israel yang digoda. Kenapa Nabi Israel yang selalu digoda dan selalu membangkang mereka itu? Apakah mereka Allah menciptakan sangat sempurna karena dia menjadi manusia yang sangat banyak yang diciptakan para nabi dari kaum-kaum mereka? Nah, begitu aja insya Allah Bang Juma bisa menjelaskan. Karena akal ini kan memang makhluk ya, ciptakan Allah sementara semua makhluk di badan tubuh kita ya. Jadi memang akal ini harus dijaga benar-benar untuk yang harus berpikir. Bagaimana kadang-kadang manusia ini tertutup untuk melihat. Dia udah melihat, mereka sudah tahu apapun. Oh, ini kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tertutup.
dari nafsu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Bang Zuham bisa ceritakan semua itu. Ya, Terima kasih Bang Zuham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi saya berbicara dalam perspektif umum terkait dengan bagaimana kita menakar akal dan juga fungsi dan kedudukan akal. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita kemudian dalam surah Ali Imran ayat 190 ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kita untuk memahami, menangkap poin sebagai penggarisan kita ini berakal atau tidak. Kita semua punya otak, tapi tidak semua kita yang berotak ini menggunakan akal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal. Nah, sekarang kita melihat akal ini adalah merupakan satu unsur yang kemudian Tuhan jadikan sebagai makhluk materi yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kemudian kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas benda. Akal mengikat kita sebagai makhluk yang memiliki rasio, kemampuan berpikir dalam realitasnya sebagai hamba ciptaan Tuhan. Bagaimana akal kita kemudian berbicara, dalam kemampuan berbicara, menganalisa, mampu menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah atau dinamis. Akal menjadi sarana yang kemudian membangun peradaban kita sebagai anak keturunan Adam, sekaligus menciptakan keadaan-keadaan tatanan struktur budaya manusia berupa nilai dan norma. Ini apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Karena akal memiliki kemampuan berdialog, berdiskusi, menelaah, dan juga menjabarkan serta mengaktualisasikan buah daripada akal itu sendiri. Nah, lanjut. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya, Ana yakin seperti itu Bang Jumam. Kadang-kadang kan manusia ini dia berpikir, dia mengenal akal mereka, dia belajar mengenal akal-akal mereka. Tapi kadang-kadang mereka kalah dengan hawa nafsu mereka. Mereka kadang-kadang tertutup apa yang mereka, dia tidak tahu akal itu apa. Apakah akal itu cuma untuk berpikir dalam duniawi, atau akal itu untuk berpikir dalam ibadah, apa akal itu untuk apa? Mereka menonjolkan selalu hawa nafsunya selalu tinggi, karena kan iblis itu berjalan di dalam darah manusia itu, di hawa nafsu itu tersebut. Bukan begitu Bang Zuma? Iya, benar sekali. Jadi kita melihat dan kita memahami ya, bahwasanya kita sebagai manusia, makhluk yang memiliki kedudukan dengan fi aksani takwin, dalam bentuk yang sempurna. Kesempurnaan kita itu adalah kita diberi akal dan juga diberi nafsu. Pencipta kita kemudian memberikan dua hal ini kepada kita karena Tuhan itu memiliki tujuan tertentu. Di antaranya kemudian agar mengembangkan potensi sebagai dasar utama kenapa Allah menciptakan kita sebagai manusia, yaitu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Nah, kalau akal dan nafsu tidak diberikan kepada kita, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang pemimpin? Bagaimana kita akan menguasai alam semesta ini? Kalau kita tidak mampu kemudian, kalau kita tidak memiliki kemudian dua senjata yang diberikan Allah sebagai cahaya akan keberadaan eksistensi Tuhan. Jadi dengan menggunakan akal yang bijaksana, manusia dapat mencapai kesempurnaan dalam berbagai aspek kehidupan. Pengetahuan, moral, karakter, dan seterusnya. Begitu juga dengan nafsu. Jika nafsu ini kemudian diarahkan dengan baik, maka manusia dapat kemudian menjadikan nafsunya ini sebagai dorongan untuk mencapai tujuan yang baik dalam hidup. Ini harus seimbang. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita pagi-pagi keluar dari rumah? Karena nafsu. Nafsu ini kemudian yang mendorong kita melakukan pekerjaan rutinitas. Dan orang yang sehat adalah orang yang terpimpin pekerjaannya, rutinitas kesehariannya dengan akal. Hubungannya dengan manusia, nafsu. Tetapi kemudian terorganisir dengan akal. Hubungannya dengan pencipta, nafsu, keinginan. Tapi terorganisir dengan akal. Jadi keinginan yang betul adalah sesuatu tindakan yang kita lakukan berlandaskan dengan akal yang ditopang dengan syarat mutlak kebenaran pewahyuan. Makanya Islam itu akal Al-Quran, akal wahyu. Itu tidak bisa terlepas. Berbeda dengan akidah atau agama yang lain, mohon maaf ini. Mereka justru cenderung berdasarkan dalil kitab mereka, ya akal dimatikan, pemikiran, kecerdasan manusia itu dilenyapkan. Maka yang muncul kemudian doktrin dogma yang bertentangan dengan akal. Jadi konsep dulu, setelah dikonsep masuk akal ataupun tidak masuk akal, yang jelas konsep itu harus kamu percaya. Nah, ini yang tidak didasari kemudian dinul Islam di dalam menjabarkan rahmatan lil alamin kepada kita sebagai manusia. Sekira begitu. Silakan sahabat yang lain. Ya, satu lagi Bang Jumam, memang kan Siap. ada kata-kata. Makanya kalau manusia itu menjaga akalnya dan nafsunya, mereka itu lebih dari nabi. Maksudnya bukan menjadi nabi, melebihi dari kapasitas kenabian. Nah, makanya mereka apabila merusak nafsu dan akalnya, mereka lebih dari iblis. Karena iblis itu mengatakan Robbi. Tapi kalau Fir'aun mengatakan saya Tuhan. Nah, di sini kita lihat manusia-manusia ini, tolong kita punya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita gini, jangan berpikir dengan nafsunya, dengan egonya. Tolong pikirkan akalnya untuk berbuat apa sih ini, agama apa sih yang terbaik untuk kita. Apa akal kita? Kita kan melihat sesuatu, apapun kita melihat dari akal kita cernahkan dari nafsu kita, maka kita akan melebihkan tinggi derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Bang Juan bisa cariin cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya nambahin sedikit dulu. Ya, silakan Bang. Ya, saya tambah jadi begini. Saya pernah berkata begini bahwa Islam itu adalah agama yang satu-satunya di muka bumi yang selalu memerintahkan ya kaumnya atau umat muslim untuk berpikir untuk menilai sesuatu. Jadi begini, terkait dengan akal sehat ya. Akal sehat itu kalau kita lihat dari sisi filsafat kan namanya rasionalisme ya. Di mana rasionalisme ini akal sehat ini digunakan untuk mengetes semua informasi yang masuk kepada kita. Kan seperti itu. Nah, Islam mengajarkan seperti ini. Islam tidak hanya mengajarkan tentang ontologi saja, tidak mengajarkan tentang tonggak-tonggak ilmu pengetahuan saja, tapi Islam mengajarkan bagaimana akal dan pikiran digunakan untuk menilai keyakinan, kan seperti itu. Nah, saya kemarin berdebat dengan Edis TV ya. Edis itu tidak berani naik di komal saya, maunya dia bawa saya ke komalnya. Ketika dia katakan Islam penyembah batu, terus saya katakan begini, coba kau perhatikan baik-baik Edis ya. Ketika Kristen itu sudah kehilangan akal sehat. Nah, contoh ya,
ada ilmu yang baru-baru digembar-gemborkan oleh Prof. Stella, itu namanya kognisi ya. Kognisi itu di mana kegiatan berpikir ya, kognisi atau kognitif itu kegiatan berpikir yang menghasilkan proses mental, kan begitu. Nah, saya katakan proses mental teman-teman Kristen rusak. Kenapa seperti itu ya? Kenapa seperti itu? Coba perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kemarin saya di roomnya, tadi saya di roomnya Unirifa di Benat itu apa? Di report itu roomnya Kian Santang. Saya katakan begini sama Edis. Coba kau pikir Edis ya, kau katakan Islam penyembah batu. Tapi coba kau pikir ya, pakai ilmu kognisi untuk menilai. Yang pertama ya, kau perhatikan Tuhan sudah duduk baik-baik di kursinya. Yuk ajaran Kristen kasih turun levelnya ke manusia. Itu. Nah, setelah jadi manusia, ya sudah duduk baik-baik di kursinya jadi manusia, yuk kasih turun lagi jadi binatang, jadi domba. Itu setelah dia duduk baik-baik kursinya sebagai domba, yuk kasih turun jadi batu. Nah sudah, jadi garuk-garuk kepala ya kemarin. Saya bilang coba kau perhatikan ya, coba kau perhatikan, apa kau tidak curiga? Ya, kenapa bisa dari Tuhan jadi batu, lalu kau katakan Islam menyembah batu? Karena kenapa? Kau kehilangan akal sehat. Dalam Bible kau dari Kejadian 28 ayat 22 sampai Efesus ayat 2 ke 20 pasal 2 ke 20 itu Tuhan kau jadikan batu. Kenapa saya katakan ya? Karena kau kehilangan akal sehat, kau kehilangan rasionalisme, doktrin dan dogma sudah mengalahkan akal sehatmu. Jadi jangan kau coba framing bahwa Islam menyembah batu, sementara dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun ada perintah menyembah batu. Yang ada dalam Bible kau, Tuhan kau jadikan batu lalu kau sembah. Itu epistemologi Bible kau. Saya mau bilang, kau pelajari epistemologi Bible kau. Bible kau itu kumpulan ajaran penyembah dewa. Itu yang kau perlu pelajari supaya kau mengerti bahwa akal sehat itu dibutuhkan untuk menilai semua informasi yang masuk, termasuk informasi dari kitab suci. Akhirnya lihat Edis, mana dia pernah lagi bahas penyembah batu? Tidak pernah, dia ada lagi ke tema lain. Kan seperti itu. Jadi kawan-kawan Kristen, tolong saya yang di bawah yang menyaksikan saya, karena ini banyak sekali yang DM saya ini sudah menghujat, menghina, katakan saya bohong segala macam. Saya bilang saya tidak bohong. Saya berbicara sekali lagi, saya tidak membawa doktrin baik dari Kristen maupun Islam, tapi saya menilai satu agama itu menggunakan rasionalisme. Saya menilai satu agama itu menggunakan akal sehat. Itu bukan menggunakan doktrin dan dogma yang diajarkan secara turun-temurun. Nah coba Anda selalu framing kepada Islam, katakan Islam itu menyembah batu, Nabi pedofil, you katakan seperti itu. Padahal you tidak paham Bible, bahwa Bible itu jauh-jauh sudah menceritakan hal-hal ya yang dinilai dari kacamata falibilisme itu jauh-jauh lebih buruk dari apa yang ada dalam sejarah Islam. Nah, tadi saya sama Unirifa membahas tentang sejarah Kristen yang begitu kelam, mulai dari abad ke-1 hingga masuk ke Perang Dunia Kedua ya, sampai roomnya Kian Santang itu di report kalau saya tidak salah, karena tiba-tiba live berakhir ya, ketika saya bicara langsung di report. Jadi saya katakan begini, gunakan akal sehat Anda untuk menilai keyakinan yang Anda anut itu. Jangan menggunakan keyakinan Anda untuk menilai akal. Karena Adam pertama kali diturunkan ya, diciptakan. Tuhan tidak pernah berkata bahwa wahai Adam itu berimanlah kau kepadaku lalu kau mengikuti perintahku. Tapi Allah katakan, wahai Adam, jangan kau makan buah yang ada di tengah pohon ini. Kalau kau makan, kau pasti akan mati. Allah memerintahkan Adam untuk menggunakan akalnya. Kan seperti itu. Supaya tidak makan buah ini. Bukan disuruh Adam dulu beriman kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, ini teman-teman Kristen, saya perhatikan kalau dia framing, dia sudah tidak gunakan lagi akal sehatnya. Dia falasio itu. Itu yang perlu teman-teman Kristen pelajari. Tolong sebelum Anda menilai keyakinan orang lain, ya gunakan akal sehat Anda untuk menilai
keyakinan yang Anda anut. Itu kan begitu. Yesus sudah berkata, jangan kau menilai selumbar ya di mata orang lain sementara balok di matamu kau tidak nilai. Itu kan kata Isa ya, kata Yesus. Itu maksudnya jangan kau melihat kesalahan orang lain itu yang kecil ya, daripada kesalahan Anda yang besar di mata Anda. Kan seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit dari saya, sahabat guru-guru sekalian. Silakan. Sekali lagi saya minta nomor telepon Bang Zuma atau rekan-rekan di sana. Mungkin saya perlu nanti akan memberikan sesuatu kepada kalian. Insya Allah caranya bagaimana saya tidak tahu. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang. Sama-sama. Diberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Iya, Bang Handi monitor. Waalaikumsalam Bang Handi. Waalaikumsalam. Sabar guys. Iya, nanti mungkin bisa koordinasi dengan Bang Handi, Akhi, terkait dengan komunikasi di balik layar gitu ya. Iya, mohon izin dulu sedikit Guru Nda. Silakan. Mohon teman-teman follow ya, karena ini akun kedua saya. Akun pertama saya di report lama sekali. Saya heran nih TikTok ya. Akun saya itu 1 minggu tuh sampai 3 kali di report. 3 kali, 3 hari, 1 hari ya. Jadi 3 hari live satu kali, report 3 hari. Live lagi report 3 hari, live lagi report 1 hari. Saya live lagi report 1 minggu. Ini gimana sistem TikTok ini? Wah, parah kali ya. Iya betul. Akun saya juga habis, akun saya kadang habis semuanya. Iya, itu yang harus pakai akun yang lain. Kenapa bisa reportnya berkali-kali gitu loh? Kenapa teman-teman Kristen selalu melaporkan saya? Kan sebegini. Jadi saya mengedukasi Anda loh. Saya tidak framing seperti Edis, tidak. Saya mengedukasi Anda sejarah, mengedukasi Anda filsafat keilahian. Kalau Anda merasa terancam, jangan report saya. Anda naik, kita diskusi baik-baik. Jangan ketika Anda kalah berdebat, Anda mereport saya, memanggil tim mereport saya, kan begitu. Mari kita adu argumen ya, kita adu keahlian kita berpikir ya, kita adu konstruksi kita berpikir gitu loh, agar kita bisa melahirkan ide-ide baru, mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Jangan main report seperti itu. Kan begitu. Itu menandakan bahwa Anda tidak mampu melawan argumen saya. Itu teman-teman Kristen ya, kalau Anda menonton di sini. Ya tolong jangan selalu report akun saya. Kan begitu. Nah, ya silakan lanjut guru-guru sekalian. Oke. Teman-teman di bawah ini Oten belum ada, jadi sekalian sabar dulu. Oten di bawah udah aku jambak-jambak tapi nggak ada yang mau. Coba kita sapa ini Paman R. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang, silakan Bang. Saya kasih waktu 5 menit ya. Terima kasih Bang. Baik. Mohon izin Kanda Zuma, Kanda Handi. Iya. Kalau kita dengar suara mungkin sudah hafal. Tapi mohon jangan sebut nama. Iya. Bang Handi nggak monitor ini ya? Ini Kanda, mungkin melanjutkan. Kopi Bang Andi. Oke Bang, lanjut Bang Paman. Izin host. Mungkin melanjutkan pertanyaan, ada teman waktu itu tiba juga ke sini. Kita tanyakan waktu itu lewat Bang Kanda Handi, disampaikan oleh Kanda Handi. Kebetulan ini sudah beliau tanyakan. Kawan ini kebetulan dari Nasrani. Tadinya saya suruh langsung bertanya ke Kanda Zuma, cuman mungkin dengan pertimbangan keluarga masih agak berat ini. Jadi masih pakai perantara dulu sementara ini Kanda. Oh siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Akhirnya ketahuan juga suaranya. Izin Gimana? Kanda. Jadi yang bersangkutan ini sekitar 3 bulan terakhir begitu intens kita suruh untuk ikuti lewat YouTube tadinya. Jadi beliau juga sudah monitor suami istri, sudah beberapa yang disampaikan oleh Kanda Zuma di YouTube itu karena beliau monitor di YouTube. Dia coba menanyakan kembali ke apa ya, gurunya mungkin ya.
Iya, 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 iya. Jadi ada beberapa poin kemarin sudah dijawab yang sekitar minggu lalu. Ini barusan dia tanya infonya kemarin di hari Minggu waktu dia ibadah terkait dengan dosa asal ya. Tadi saya catat sedikit, bentar Kanda. Iya, silakan. Jadi dia tanya begini Kanda, ini tanyanya ke gurunya ya, bukan ke ini. Jadi Iya, dia iya, merasa iya. tidak dijawab, tidak puas, mungkin dia mau tanya ke kita ini. Dia tanya kalau waktu prosesi penyaliban itu kan penghapusan dosa yang dia tahu. Iya, iya. Apakah sebelum proses penyaliban itu ada yang bertobat, karena yang menurut dia tahu, cuma dia tidak tahu di mana ayatnya ada proses pengampunan sepanjang orang itu walaupun dia jahat tapi bertobat dan dijanjikan oleh Yesus pada saat itu untuk diampuni. Nah, berarti kalau dari cerita ini yang dia mau tanya, kalau saya rangkum, apakah proses kalau dia pada saat bertobat sebelum Yesus disalibkan itu dia masuk surga, atau cuma setelah proses penyaliban itu dosa itu bisa diampuni? Mungkin Oke. agak bingung juga. Ini kan Iya, izin. saya udah paham, Dinda. Iya, iya. Arahnya itu ke Matius 21 nomor 31. Di sana kemudian Yesus berkata kepada orang-orang yang ada yang kemudian bersoal jawab ya kepada Yesus waktu itu terkait dengan pendapat seorang laki-laki. Dia minta bagaimana pendapatmu ketika seorang mempunyai 2 anak laki-laki, bla bla dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang keduanya yang melakukan kehendak Tuhan? Nah, lalu mereka menjawab, yang terakhir katanya. Lalu Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan, surga. Kok bisa? Ya, sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, tetapi kalian tidak percaya kepadanya. Tidak percaya kepada Yohanes. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes, sehingga mereka lebih dulu masuk surga. Coba, penyaliban belum terjadi, tetapi kata Yesus, orang yang percaya kepada Yohanes, ketika Yohanes datang memberitakan firman kepada mereka, Nabi Yahya maksudnya, mereka lebih dulu masuk surga karena mereka percaya. Meskipun mereka pelacur, meskipun mereka adalah pemungut cukai. Itu yang pertama. Jadi ada orang masuk surga tanpa penyaliban, tidak ada penyaliban. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Matius 21 nomor 31 nomor 32. Kemudian ketika Yesus ditanya di dalam Matius 19 kemudian murid-muridnya di situ bertanya kepada beliau, Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan agar saya bisa masuk ke dalam surga hidup kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ingin hidup kekal, apa jawaban Yesus? Apa resepnya? Apa kuncinya? Turutilah segala perintah Allah. Matius 19 nomor 16, nomor 18, nomor 19 sampai nomor 26 pun boleh. Jadi kata orang itu kemudian kata muridnya, perintah apa? Perintah yang mana itu yang bisa membuat saya masuk surga, hidup kekal? Yesus menguraikan, jangan membunuh. Artinya apa? Jangan kau salib saya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kata orang muda itu kemudian, semuanya itu telah kuturuti loh. Apalagi yang kurang wahai Yesus? Yesus kemudian menjawab, jikalau engkau hendak sempurna dari semua yang kujabarkan tadi, kata Yesus, maka pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, jadilah pengikutku, ikutilah aku. Jadi Yesus mengajarkan, jangan membunuh, jangan berzina. Kata orang itu, semua sudah kulakukan, kurang satu. Apa itu wahai Yesus? Infak, sedekah, zakat. Lakukan. Kalau itu sudah kamu lakukan, baru kau datang kepadaku, ikut aku. Nah, aku ini mau kemana? Kalau ikut aku mau kemana? Ikut jalanku, jalanku menuju kepada Elohim. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan Tuhan? Nah, itu kan Yesus tuh. Bagaimana dengan Tuhan? Di dalam Yeremia 31 nomor 34, di situ jelas dengan terang dikatakan kemudian, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Dan ditebus lebih dulu. Jadi tak perlu lagi mati menyalib, nggak ada lagi tuh. Itu nggak ada lagi. Nah, kalau di kita di Islam kan sudah jelas. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Adam kemudian bertaubat dan dan tobatnya pun diterima. Sungguh Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Adam diampuni dosanya. Adam diampuni dosanya. Kemudian sama di dalam kitab Kejadian ketika diterangkan laki dan perempuan aku berkati mereka. Jadi keturunan Adam ini diberkati. Allah memberkati Nabi Adam dan juga keturunannya. Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, lalu Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka kemudian diciptakan. Mereka semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi dari mana dosa warisnya ini? Dosa waris ini hanya karangan atau hanya ciptaan atau yang dibuat-buat oleh Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ dikatakan apa kemudian oleh Paulus? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini doktrinnya nih, ketahuan dia. Tapi sebelumnya tidak ada itu. Yehezkiel 18 nomor 18, anak tidak menanggung dosa bapak tidak menanggung dosa anak. Tidak ada itu, tanggung-tanggung dosa, nggak ada. Saya kira begitu Dinda, bahwa penyaliban itu hanya propaganda yang diceritakan kemudian tak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Kenapa? Karena di dalam konsep Yudaism, Imamat 1 nomor 2, kemudian Keluaran 29 nomor 14, di situ jelas dikatakan bahwa daging, kulit, dan kotoran sapi dibakar tiga-tiganya trinitas, 3 dalam 1 ketika dibakar, itu sebagai korban penebus dosa. Imamat 1 nomor 2, beritakanlah, sampaikanlah kepada orang Yahudi apabila mereka kemudian ingin menghapus dosa dengan mengorbankan persembahan kepada Elohim, kepada Tuhan, maka perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, sapi, kambing, dan lembu, seirama dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Demikian. Oke, cukup dulu ya. Siap 86, Komandan. Ini akan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengku Gurundaku. Waalaikumsalam terganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto. Ini kasih moderator ini biar tahu taman di bawah.
Akun baru lah ya nih. Ya, Korban tapi Dinda terus. sampaikan pesan ke teman kita itu, kalau kalian mau mendapatkan warisan dosa silakan aja. Kami Muslim tidak mau bilang gitu. Nah, ini ada pewaris dosa naik nih. Mudah-mudahan nyambung malam ini, mudah-mudahan terwaraskan gitu ya. Iya, Dinda kita belum selesai. Silakan Oh, Paman. sorry. Ya. Tapi kan Dandi sedikit. Nah, lupa ke apa? Terima kasih Kanda karena Siap. yang bersangkutan juga sudah mendengar langsung, karena kebetulan kalau kita ke Jakarta di rumahnya memang saya sering sholat. Alhamdulillah. Sampai tadi pagi begitu habis tahajud dia juga telepon, Bang saya habis doa pagi. Wah nggak apa-apa, pelan-pelan ya, mudah-mudahan yang bersangkutan dapat hidayah suami istri, karena Amin ya rabbal alamin. sambil Amin. mohon izin kalau ada yang keliru mungkin atau karena saya masih kurang, saya tanya-tanya lewat WA saja nanti Kanda izin. Iya. kasih, Silakan. Ntar dulu, ternyata paling adik kesayanganku ini siapa suara ini? Masya Allah. Bareng nggak gua? Mudah-mudahan bisa ketemu nanti beliau itu di Jakarta lah. Insya Allah. Ya, Insya Allah. siap. Kalau kami di sini cuma pengawal tanpa bayangan aja dari belakang. Allahu Akbar, Masya Allah. Bar. Semangat semua. Semangat terus. Dan Dandi, semuanya Bunda Rama. Ada. Siap, Bang. Terima kasih. Ke bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW gimana turun Ada ini? lagi Yesua. Kita sambut dulu ini yang satu ini, mudah-mudahan sudah bisa terwaraskan. Gimana bro, udah waras belum? Bang Goto ini punya PR ini. Bro, Yesua. Halo, selamat malam Bang Zuma. Iya. Bagaimana bro? Sudah bisa membedakan mana? Lihat dulu. Sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan? Sudah bisa? Nggak menarik. Hah? Halo Bang Zuma. Apa Iya. kabar, Bang? Baik. Itu ada Bang Handi diajak Jangan marah-marah ya komunikasi. Bang ya. Sama Bang Handi dulu. Bang Handi dulu. Enggak, dia ini Iya. progresif banget ini, Ya kan, Kristen mau ke Bang progresif. Zuma. Ya, nggak apa-apa, silakan. Alhamdulillah. Halo Bang Zuma. Tak bekasi agamu itu. Oh, Halo. bisa ya, Bang Zuma. Iya. Iya. Bang Zuma, saya mau menanyakan ini satu pertanyaan aja, tapi insya Ya. Allah berkembang. Iya, satu pertanyaan tapi akan melahirkan pertanyaan baru. Bagus itu. Silakan. Iya. Adat dalam pandangan Islam menurut Bang Zuma itu apa? Zat Iya. bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Adat kan kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam Islam. Enggak, saya tanya dulu. Oh, zat dalam bahasa Arab. Kalau zat dalam bahasa Arab itu artinya hakikat. Kenapa rupanya? Jadi kalau ada yang mendengarkan zatullah atau zat Allah, berarti itu berbicara mengenai hakikat Allah. Berbicara mengenai keberadaan Allah. Gitu. Gimana Bang? Ada lagi? Cara mengetahui hakikat Allah itu seperti apa, Bang? Nah, Gimana? hakikat Allah jelas diterangkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq. Tuh. Aku memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Jangan alam semesta yang besar ini. Jangan. Itu kalau kita berbicara mengenai alam semesta itu terlalu luas. Makrokosmos itu terlalu luas. Terlalu gimana ya menjabarkannya itu, cukup kita menggunakan mikrokosmos. Apa itu? Penjuru yang ada pada diri kita sebagai manusia.
Al-Quran mengatakan, aku sanurihim ayatina fil afaqa. Aku menunjukkan kebesaranku, hakikatku, keberadaanku di semua penjuru, kata Allah. Wa fi anfusihim, dan di setiap diri manusia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Al-Quran surah Qaf berbicara mengenai hakikat Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, Tuhanmu, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai hakikat zatullah, hakikat Allah, keberadaan Allah. Nah, sekarang kalau kita ingin membuktikan kebenaran itu, leher ini punya kita. Yes. Tahu nggak ada berapa urat yang kita punya di leher kita ini? Berapa panjangnya? Berapa besarnya? Bagaimana cara kerjanya? Tersusun seperti apa dia? Siapa yang tahu itu? Kita? Bukan. Lalu yang tahu itu siapa? Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia. Coba. Jadi kita umat Islam itu tidak perlu mencari Tuhan. Oh, ada Tuhan di sana. Oh, itu Tuhan kita lahir. Enggak begitu. Allah mengatakan bahwa aku kemudian menciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya aku Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hati manusia, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba. Itu terbukti tuh. Siapa yang mengatur kemudian urat leher, peredaran darah, naik turunnya, kemudian tensi kita, itu siapa yang ngatur? Kita. Nggak mungkin. Orang tua kita, mustahil. Lalu siapa? Negara ini, RT, RW, presiden yang ngatur? Nggak mungkin. Suplai vitamin masuk ke dalam tubuh berupa makanan, berupa minuman, semuanya tersebar ke seluruh sendi-sendi tubuh kita. Tapi kenapa rambut aja yang memanjang? Kenapa bukan gigi? Kenapa gigi kita nggak memanjang selayaknya rambut? Padahal suplainya sama, masuknya lewat mulut. Siapa yang membagi? Ini ke gigi supaya tidak bertumbuh panjang, ini yang ke rambut supaya bertumbuh panjang. Zat-zat ini yang mengaturnya siapa? Kita. Bukan. Itulah Allah. Jadi orang yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Makanya umat Islam itu geli ketika berdiskusi dengan Kristen yang mengatakan anak Maria itu adalah Tuhan. Jadi kedatangan kami sebagai apologet bukan untuk merendahkan, menghinakan. Kami cuman geli. Tapi kami punya kewajiban untuk menyadarkan dan meluruskan saudara-saudara kami yang kafir, yang masih mau sadar. Lain cerita yang ngeyel. Silakan. Oke, mantap. Berarti kan di sini selalu yang ditekankan Muslim selalu kepada penyembahan kepada Tuhan kan, ya Bang Subah? Ya, betul. Nah, sedangkan Bang Subah sudah menjabarkan. Oke lah, penjabaran itu saya terima. Sangat baik-baik sekali Al-Quran itu. Saya akui. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika Bang Zuma itu menerangkan tentang hakikat Tuhan, kan yang disembah itu hakikat Tuhan. Yang saya sembah itu, ketika Bang Zuma itu sudah menerangkan panjang lebar tentang hakikat Tuhan, apa benar Bang Zuma itu menuhankan hakikat yang Bang Zuma sebutkan? Oke. Saya jelaskan kemudian. Al-Quranul Karim mengajarkan kami, Qul huwallahu ahad. Katakan, jabarkan, sampaikan, uraikan, amalkan, lakukan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Maka kami ketika beribadah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Nah, kami menyatakan itu dalam hati kami, dalam kalbu kami. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika kami mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati kami mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kami sembah tahu itu, Annallaha Sami, tahu. Karena Tuhan kami maha mendengar, Tuhan kami maha melihat, Tuhan kami maha mengetahui. Jadi kami tidak perlu melihatnya ke tempat ibadah, ada fotonya, ada patungnya, nggak perlu. Karena Tuhan kami maha mendengarkan. Khusyuk kami mensucikan jasmani kami, mensucikan hati kami menghadap kepada keridaan Allah pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Duhai engkau Zat yang maha besar, hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu engkau wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai. Oke, mantap. Di saat Silakan. Abang mengucapkan kalimat seperti itu, kalimat-kalimat indah, di saat Bang Suma itu mengucapkan kalimat-kalimat indah kepada Tuhannya, yes. Lalu di mana pertanyaannya, Tuhan itu, Bang? hah? Berbicara mengenai hakikat Tuhan, kan tadi saya sudah jelaskan saudara, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dan tanda-tandanya. Aku akan berikan di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda berbicara mengenai di mana hakikat itu, tadi kan saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan walaqad khalaqnal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Allah itu. Tidak perlu dicari. Kenapa? Kalau Allah itu tak ada, kita tak ada. Karena siapa yang mengatur ritme jantung? Siapa yang mengatur kemudian pupil untuk melihat? Siapa yang mengatur kuping untuk mendengarkan? Siapa yang mengatur pertumbuhan kemudian bibit, nener, semuanya? Padi bertumbuh, terangkat, dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Begitu juga ikan di laut, diambil, ada lagi diambil. Siapa yang mengatur itu semua? Itu bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka umat Islam asyhadu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Simple itu bagi kami, bagi orang-orang yang berakal. Tuhan meliputi segala sesuatu. Hanya orang paganisme yang capek mencari Tuhannya. Ke bukit-bukit cari gunung yang besar, batu yang besar, ke hutan-hutan cari pohon yang besar. Itu hanya ajaran pagan. Menyembah roh-roh itu ajaran pagan. Menyembah makhluk itu ajaran pagan. Sembahlah Dia pencipta langit dan bumi yang meliputi segala-galanya. Jangankan kita bersuara, bisikan hati pun diketahui olehnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan kemudian hati kita diketahui oleh Dia. Jadi buat apa kita mencarinya? Mana ini Tuhan? Di mana dia ya? Oh, Tuhanku lagi ngumpet. Dia lagi belajar di dalam bait suci. Alamak, apa ini? Apa itu? Yang belajar di bait suci itu adalah Rasulullah,
Nabiullah, utusan Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Bukan Tuhan Cak Kangkung. Beliau udah tuh. Lenyap dia. Udah tadi dia lambaikan tangan di kamera. Oh iya, sudah lanjut. Saya nambah sedikit ini, saya ada tertarik tadi. Ya, silakan. Tidak mampu Bang Ras. mendengar kebenaran. Itulah satu-satunya kabur. Tadi guru kita ya teriak Allahu Akbar tadi begitu indah. Kemarin saya debat dengan salah satu pendeta Pantekosta ya. Ini masalah bahasa roh ya. Beliau keteter. Jadi saya bilang begini, Pak Pendeta, saya itu selalu berbicara menggunakan akal sehat ya, tentu menggunakan ilmu pengetahuan. Ketika Anda bahasa roh ini untuk Kristen yang di bawah juga ya, catat baik-baik perkataan saya ya. Anda itu sudah menyesatkan jutaan orang secara turun-temurun. Karena Anda berbahasa roh itu tidak dimengerti. Nih, jadi saya katakan begini, dengar baik-baik Pak Pendeta. Antara roh halus dengan roh kudus, bahasa roh kudus dengan bahasa roh halus itu filosofinya itu. Saya katakan begitu sama dia. Gini, filosofi roh halus, bahasa roh halus itu satu entitas yang bergerak itu tidak diketahui dan tidak dimengerti. Itu roh halus. Itu. Jadi ketika Anda kemasukan roh jahat ya, seorang kemasukan roh jahat, kemasukan setan, itu tidak diketahui dan tidak dimengerti. Awal pertama kali masuk kan seperti itu. Nah, sekarang begitu Anda berbahasa roh di sini, Anda katakan sing kira laba seara baraba makin diraba makin panas. Kami di sini tidak ada yang mengerti. Iya, jangankan kami di sini ya, jangankan kami di sini Islam, jemaat kau pun itu tidak mengerti. Apa dia katakan begini? Memang hanya saya mengerti. Nah, itulah kau. Karena kau tidak menggunakan akal sehat, kau tidak pelajari Bibelmu dengan baik, sampai kau menyesatkan jutaan orang. Coba kau baca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Di situ epistemologi Bible ya mengatakan, sumber dari ilmu pengetahuan Bible itu mengatakan bahwa filsafat atau filosofi Roh Kudus itu satu entitas yang bergerak, diketahui, disaksikan, lalu dimengerti. Itu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang terakhir. Nah, dia tampaknya dia kepanasan, ketahuan bohongnya. Iya. Ketika orang Islam ya teriak Allahu Akbar, ya. Jangankan kami di sini, kalian yang Kristen mengerti itu apa artinya. Satu dunia tahu itu apa artinya. Itu baru bahasa Roh Kudus. Karena Jibril adalah Roh Kudus menggunakan bahasa roh. Yang Anda katakan tadi sandalama, itu tidak ada yang ngerti. Sementara Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11 mengatakan bahasa Roh Kudus itu ketika seorang mengucapkannya, semua orang yang dengan mengerti. Itu filosofi Roh Kudus menurut epistemologi Bible. Tapi Anda sudah menyesatkan banyak orang secara turun-temurun. Jadi saya katakan begini, you belajar dulu pendiri Pantekosta, William Henry Fowler. Siapa itu? Yang you ucapkan itu bahasa roh halus, bahasa dewa-dewa yang diajarkan turun-temurun. Itu yang kau harus mengerti. Jadi pelajari baik-baik Bible kau. Tiap minggu kau ucapkan bahasa roh, tidak ada yang ngerti. Jangankan kami jemaat kau di situ. Itu. Jadi yang kau ucapkan itu cocok filosofinya dengan roh halus. Tidak diketahui, tidak dimengerti, itu roh halus. Kalau Roh Kudus menurut Islam dan Kristen itu bisa diketahui, bisa disaksikan, bisa dirasakan, bisa dimengerti. Menurut Bible. Masya Allah. Keren. Luar Itu biasa. lari dia kamu ya. Iya. Oke, gitu Bang. Udah, kita Ya, sapa kita sapa calon. dan tamu ya, nanti takutnya Calon. kabur ya kan. Halo, Calon selamat Kristen malam. Saya Muslim. Iya, saya diminta Bang Handi untuk naik tadi. Kenapa bisa? Ya, tadi ada yang mau dia bilang tadi katanya. Oh, oke Bang. Kalau gitu nanti kita tunggu Bang Handi dulu ya. Kita sapa dulu, ini ada Nurdin Napitupulu. Selamat malam, assalamualaikum. Kayaknya oten deh. Ini si Nopan ini berhasil memualafkan. Jadi dia kan si Nopan ini disyaratkan beberapa hari yang lalu sama Wan Juma.
Terus diskusi-diskusi sama Yohanes. Yohanes ini murtadin selama 3 tahun. Alhamdulillah Yohanes ini sudah mau kembali ke Islam. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Ya nanti kalau ada Yohanes naikkan aja ya. Kita mau nanya-nanya kenapa dia murtad 3 tahun. Itu aja sih. Novan. Dia sudah Kasih minta ada- naik, Bang. Mau minta naik. Nama Iya. akunnya apa bang calon? Yohanes, nama akunnya. Warna profilnya biru. Anes, tunggu aku lihat ya. Belum ada sih bang, belum ada. Oke, kami menunggu aja ya. Oke, kita pantau. Belum ada. Oke, kita sapa dulu Silakan. aja nih. Nurdin Napitupulu, Ya, selamat halo. malam. Selamat malam. Ya, Oten ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, profilnya. Kristen. Tuh. Kok ada yang ingin disampaikan bang? Oke bang, apa yang disampaikan? Mau diskusi sama Gurunda? Kang Nurdin. Kang Nurdin. Oh iya. Jadi tadi ada bahas bahasa roh. Iya, bahasa roh. Tadi saya dengar ada bahas bahasa roh. Ya, oke. Nggak, pertanyaan saya dalam Muslim ada bahasa roh nggak? Kalau di Muslim itu bahasa hati, Bang. Bahasa kalbu atau bisikan kalbu. Oke. Tapi bedanya Oke, bisikan kalbu, bisikan hati di Islam itu selaras dengan akal. Tidak seperti orang mabuk, orang gila, gitu Bang. Kalau di Islam. Oke. Oke. Nggak ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Maksudnya? Ada ayat yang bahas khusus soal bahasa roh nggak di Al-Quran? Kalau bahasa roh nggak ada Bang. Saya sudah katakan Tunjukin dong. tadi ke Mati Mija. Iya, nggak ada kan? Di Nggak ada, Islam jelas. Ada. di Islam Jelas itu nggak ada. saudara Nggak ada. di kenapa bicara sendiri? Saya mengatakan tidak ada bahasa roh. Yang ada di Islam itu yang perlu saudara pahami adalah bisikan kalbu. Bisikan kalbu di Islam itu ada 3. Oke? Ada yang disebut amarah, ada yang disebut awamah, ada yang disebut mutmainnah. Tidak seperti di Anda, garambang, kak belah makang, piti-piti akan naik. Sandal lecap, sandal lecap, sandal lecap. Sandal lecap. Ya, tadi kan bahas-bahas roh. Iya, Tadi bahas Anda bahasa bertanya roh. di Islam itu ada Kalian kan nggak bahas kemudian bahasa Saya kan roh? hanya bahasa kolbu. Nggak ada bahasa roh itu. Nggak ada. Kenapa? Kalau Anda Nggak ada. mengatakan bahasa roh, Ya, nggak ada. berarti Anda lagi diam. Dengar dulu. Yang disebut bahasa roh itu Anda diam, nggak ngapa-ngapain. Enggak kan? Diam aja. Roh Anda yang berbicara. Tapi kalau masih Kata mengatakan siapa? kura-baraba pahamu, kura-baraba dadamu, kura-baraba Di mana semuanya ayatnya? supaya kamu juga ikut meraba. Di mana? Itu bukan bahasa roh, itu bahasa jasmani. Itu karena mulut berbicara, ada suara. Sekarang aku tanya sama saudara. Saudara, kontradiksi yang tidak masuk akal, yang tidak rasional dalam agama Anda. Anda mengerti nggak itu roh? Ada nggak suara roh itu, Bang? Jangan dimik Ada nggak dong, suara? Gimana? Roh itu ada nggak suara? Kalau roh itu ada nggak aku suara? Tanya, tadi kamu bilang bahasa roh itu diam. Di mana ayatnya? ngomong sendiri, bahasa nggak roh connect itu diam? otaknya ini. Kasih raka dong. Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Bisa bicara dong. Rohmu nggak bisa Coba, bicara. coba, kamu berbicara. Aku tanya Coba rohmu gimana? bicara. Rohmu nggak Bisa nggak? bicara. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Lu bisa dong. Bisa. Nah, coba. Bisa. Semua Nah, juga coba. tahu roh bisa bicara. Coba. Coba kok bicara rohmu, coba bicara. Bang Alex sabar bang. Coba bicara roh. Zoom. Kalau di Islam kan udah aku bilang samamu tadi, di Islam Kamu itu kan nggak bisa dengar, yang bisa dengar saya. Jangan main mood lah. Islam percaya nggak? Saya mau tanya bang. saudara kenapa ya? Saya kan Jangan berbicara. Kok dengar. Anda lagi
Saya mau tanya Zuma, di Islam percaya nggak roh? Dengar, di Islam percaya nggak roh bisa bicara? Apa di Muslim roh itu nggak bisa bicara? Saya tanya balik. Mati meja. Saya sudah katakan di Islam itu ada 3, amarah, lawama, mutmainnah. Masih kau bilang nggak ada? Inilah kalau otak tidak dipakai. Ini komal Islam. Anda harus berakal di sini. Cupu. Anda harus berakal kalau di sini. Bukan gereja ini. Bukan gereja ini, kawan. Oke? Apa sih? Dimati-mati. Bisa kita Bahasa roh itu tunjukkan apa bahasa dulu? roh? Apakah seperti ini? Sebelum saya jawab, bahasa roh itu apa? Bahasa roh adalah Bahasa roh itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Oke. Gila kau. Sekarang gini Zuma. Kamu mau Gila dengar kau. saya bahasa Di roh? mana dalilnya, woi? Di mana dalilnya? Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus. Di Dia mana mau bahas, dalilnya? dia mau bahasa roh banyak. Dia mau bahasa roh, coba dengerin. Nah, coba. Coba kau bahasa roh, coba. Coba. Udah siap ya Coba. Zuma ya? Iya, coba. Udah siap ya? Iya. Oke. Sekhane mahana lando stakia malunda kia mashirekai. Inda bakhara Itu mah bahasa India itu bahasa tubuh itu bahasa lisan, bahasa manusia, jasad itu bukan tiai bahasa roh anjo. Kalau bahasa ini Anjo di kana bahasa roh tidak ada suara pun roh yang berkata-kata, tidak ada suara pun roh berkata-kata setang. Ngapa na bahasa roh? Enteleheng ente kabla makan terok akan dikepok. Bukan bahasa roh itu tuyul. Injo bahasa jasmani. Terbentuknya suara karena jasmani. Lidahmu yang berkata-kata, baku tumbui antara pipimu yang atas dan bawah, pipi kiri kanan, bibir bawah atas dengan gusimu dan linamu bergoyang-goyang menghasilkan suara. Itu suara dari jasadmu, tuyul. Tiai roh anjo puna kamanjo ablama. Ane sangi tolo-tolo nama menepakan di bayi ya ablama ka. Anjo di kana bahasa roh tenak kula dilangir kala. Anjo di kana bahasa roh tidak bisa didengar. Dasar tuyul penipu. Inilah kalau keturunan setan nipunya minta ampun. Bahasa roh. Coba saya dengarkan bahasa roh. Mentere kahe entere jana mekia karu injo tiai bahasa roh injo kaplama pelukat jangang injo bahasa tu injo rena ngapa na tolo-tolo kamane kaplama ka itu bukan bahasa roh itu bahasa tubuh nisenje petolo-tolo yang tiai bahasa tuh winjo bahasa roh anjo yang dikatakan bahasa roh. Dengarkan saya ini bahasa roh, dengar 1, 2, 3. Nah itu bahasa roh. Kau dengar nggak bahasa roh tadi? Kau dengar nggak? Kau dengar bahasa roh tadi? Dengar nggak? Ya tidaklah tuyul, namanya roh yang berbicara. Berarti hati, kalbo. Ane tepuk roh. Bahasa roh asasi sekarang melaba aku merabahmu, kamu merabahku, akhirnya aku terangsang dan kamu terangsang, terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh manusia. Tuyul. Bahasa roh ngapa na bahasa roh kamanjo. Anjo di kana bahasa roh tena pau-pau kablema. Tolo-tolo ikut tuyul. Bahasa roh lagi India, nggak ada sekolah. Kerasukan itu tadi kerasukan. Tolo-toloi. Tiai bahasa roh injo bahasa tubuh, injo bahasa lidah, lisan anjo berkata-kata dan berkana-kana. Kak blama keturunan jin kami memang anjo. Toloi, lembaga. Sudah deh. Bang Nurdin kalau ke sini jangan diminum oli dulu ya. Kamu di tempatmu kumpulan orang-orang tak berakal bisa ku tipu. Dengarkan bahasa roh. Apa yang si ciki-ciki-cikine cung-cung. Menciknya mereka cung-cung. Tiai bahasa roh injo. Bahasa manusia itu cuman tidak dimengerti apa maksudnya. Tolo-tolo nah. Anjo di kana bahasa roh, dengarkan. Nah, ini bahasa roh namanya ini. 1, 2, 3. Kamu dengar enggak? Bahasa kalbu mana orang bisa? Itu bahasa roh injo. Dede. Pernah kau dengar ada kemudian
orang dari kubur teriak, capi sandal aku kudu. Sering aku minum siagang kanre, cipruka. Pernah kau dengar? Roh berbicara? Tidak bisa itu roh berbicara. Roh berbicara bisa, tapi kemudian kalau dia masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak dalam keadaan terjaga, itu baru aneh. Sadar Joko lampa akan-akan kok. Tolong kok. Itu tadi bahasa keras bukan? Aduh. Ya udah Oke, kita jadi ya gimana Bang Andi? Ini kayak terusin dulu ini. Biar semua tak besarin dulu video gambarnya biar dia open cam dulu. Biar statement dia mau statement depan Bang Yuma. Dia Iya, ingin mengucapkan terima kasih. Silakan. Dibuka camnya Dek. Hamzah namanya. Wih, cantik nama anda tahu. Maaf Bang, kalau kalau off cam boleh nggak? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Iya, saya belum terlalu berani berhadapan dengan sebanyak ini orangnya. Iya, nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Nama asli saya Hamzah. Saya dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Oh, iya. Terus bahasa roh juga bukan? Jadi 3 tahun sebelum ini saya beragama Katolik. Namun sebelumnya murtad. Iya, tapi selama saya masuk koma saya nggak pernah mengakui itu karena saya tidak ingin menyampaikan hal itu gitu. Saya bilang saja bahwa saya itu Kristen dari kecil itu. Jadi saya baru memberanikan diri kemarin gitu. Oh iya. Tadi katanya mau buka kamera. Saya belum berani Bang Zuma. Oh siap. Karena ini terlalu banyak orangnya. Saya baru kemarin mulai bersyahadat. Iya, Masya Allah. Syahadatnya di masjid? Di TikTok ini kemarin. Tengah malam banyak Pak di Sultan Abu ya. Udah jam 4 subuh. Akbar, Masya Allah. Iya. Saya juga mohon maaf sebelumnya kepada semua sahabat muslim karena saya pernah keluar dan saya sangat takut untuk mengakui hal itu sebenarnya. Jadi saya akui kemarin. Dan saya sebenarnya saya tidak ada membenci agama apapun, cuma saya karena ada terpengaruh oleh teman sebaya saya sendiri karena teman saya juga ada yang murtad dan saya juga diajak untuk murtad. Ya, berapa tahun di agama sebelah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda rasakan di sana? Ada pengalaman-pengalaman mungkin yang menurut masuk akal atau tidak masuk akal? Sebenarnya kan di awalnya itu saya pindah itu karena ada keraguan. Karena saya juga dibilang tidak terlalu saya bisa dibilang orangnya terlalu duniawi, tidak terlalu mementingkan agama. Tapi karena saya dapat pengaruh dari teman saya ini, apalagi saya juga orangnya bisa dibilang tidak terlalu, misalnya untuk sholat aja saya masih bolong-bolong mungkin ya. Dan saya diajak untuk masuk ke Katolik karena dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya waktu itu dengan bodohnya saya termakan dengan ucapan itu dari berbagai macam ajaran yang dia kasihkan ke saya gitu. Ditambah juga teman saya juga ada yang pendeta juga dari orang Kristen asli di sana. Namun selama saya mengikuti peribadatan di gereja di Pasaman Barat, awal-awalnya iya sih saya mengikutinya dengan sering saya ingin mendapatkan kebenaran gitu awalnya. Tapi lama-lama kok
melenceng gitu rasanya. Ada beberapa ayat yang saya rasanya itu tidak cocok dengan keinginan jawaban saya gitu. Saya juga pernah bertanya ke teman saya, ke pendeta itu, kenapa Yesus itu jadikan sebagai manusia, padahal dia adalah pencipta segala hal gitu, pencipta dari segala unsur gitu, termasuk hewan, tumbuhan, manusia, luar angkasa, planet, dan tata ruang, tata surya lainnya gitu. Tapi dia hanya menjawab bahwa Tuhan itu menjadi manusia karena kehendaknya gitu, dan dia itu ingin memperbaiki akhlak manusia gitu, sifat manusianya gitu. Lalu saya itu kayak kurang yakin gitu, kok hanya sebatas manusia, kenapa tidak dengan seluruh ciptaannya, termasuk hanya berfokus kepada bumi gitu. Kalau manusia berarti bagaimana dia bisa membenarkan agama itu di negara-negara lainnya gitu, karena hanya berfokus kepada manusia di daerah sekitar sana gitu kan. Berarti Yesus itu tidak bisa berpindah-pindah ya gitu. Apakah dia hanya bersifat di satu tempat gitu. Dan satu lagi, Yesus ini kan dia di salib ya. Jadi pas di salib itu berarti dia lemah dong gitu, karena dia tidak punya kekuatan karena Tuhan itu setahu saya dia maha kuat gitu, maha kuat dari segala hal gitu. Tapi dari kematian yang seperti itu rasanya itu kematiannya tidak wajar gitu. Dalam keadaan kematian di salib gitu, otomatis itu adalah kematian yang bisa dibilang itu dosanya mungkin tidak terhitung gitu. Dan dia saya masuk ke roomnya Elia Myron, ke roomnya Mikana, dan jawaban yang saya dapat ujung-ujungnya itu hanyalah imani saja. Itu rasanya itu bukan jawaban menurut saya, karena saya butuh kekuatan dalil gitu untuk memperkuatkan jawaban saya yang saya inginkan, terutama tentang ketuhanan, karena di mana-mana pun agama itu semuanya bersumber dari Tuhan gitu. Pucuknya itu adalah Tuhan gitu. Kalau Tuhannya bermasalah, bagaimana mau ke bawahnya gitu. Kalau sudah bermasalah Tuhan kayak gitu, apalagi Tuhan dibilang ada Tritunggal, saya tidak yakin gitu, karena kalau bertiga otomatis mereka bisa bertengkar dong kayak manusia juga, karena otomatis manusia aja dia ingin nomor satu dari segala hal gitu. Tuhan otomatis dia harus satu dong, karena dia menguasai segala hal. Dia tidak mungkin ada tiga gitu. Dan ujung-ujungnya jawabannya apa? Imani saja. Dan itu rasanya itu bukan jawaban yang pas gitu menurut saya. Akhirnya saya cobalah pelajari lagi. Kayaknya ini kesalahan saya sebenarnya. Kiranya jawaban saya itu ada di Al-Quran gitu, tentang tata surya, tentang tumbuhan, hewan, manusia. Semuanya ada di Al-Quran. Bulan, matahari, kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu. Saya coba baca-baca juga kisah-kisah para nabi. Kemudian saya juga melihat bahwa Allah itu satu gitu. Berarti dia adalah yang maha satu. Berarti dia menguasai dalam segala hal dan tidak ada perlawanan dan perdebatan dari kekuasaan ketuhanan gitu. Karena kalau Tuhan aja punya kuasa lebih dari satu, misalnya dia orang gitu, satu orang atau dua orang, tiga orang, maka itu akan terjadi perdebatan, pertengkaran. Karena saya melihat dari kenyataan kehidupan di manusia gitu. Manusia aja banyak, mereka ingin menjadi nomor satu, ranking satu, pasti hanya satu orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Dan saya rasa kalau untuk Yesusnya sendiri itu rasanya gak masuk akal ajarannya, karena dia sendiri saja asal usulnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Iya. Itu Bang Zuma. Siap, luar biasa. Ditambah Bunda Maria. Bunda Maria itu kan wanita melahirkan Yesus. Otomatis kok bisa Yesus dilahirkan gitu? Dia kan Tuhan, harusnya dia bisa dong berdiri sendiri. Kenapa harus dilahirkan lewat Maria gitu? Kenapa harus butuh bantuan dari Maria? Kan dia merasakan dirinya Tuhan gitu. Berarti dia nggak kuat dong gitu. Dia nggak kekal dong gitu. Karena dia ada diciptakan. Berarti dia adalah makhluk yang diciptakan karena dia dilahirkan gitu. Saya beranggapannya seperti itu, karena Yesus itu adalah ciptaan karena dia dilahirkan gitu. Melalui manusia juga.
Gitu sih Bang Zuma. Iya. Iya. Betul, analisa itu salah satu metode ya untuk menemukan kesimpang siuran antara kebenaran akal dengan kitab yang dikira wahyu, kan gitu. Akal kita berkata A, tapi kitab sajiannya berkata G, berkata B, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang cenderung mendudukkan akal sebagai tolak ukur di dalam beragama itu akan resah, hatinya akan gelisah gitu, karena menemukan kepercayaannya kok bertentangan dengan akal saya gitu loh. Tapi kalau di Islam betul, apa yang menjadi prosesi ibadah kita atau apapun yang menjadi submateri keislaman kita itu tidak pernah sedikit pun bertentangan dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Dan yang sangat luar biasanya Al-Quran, antara pewahyuan dengan zaman kita hari ini itu ada perkembangan ilmu pengetahuan, ada pergerakan pola hidup manusia secara dinamis. Kehidupan kita tidak statis tapi berkembang dari semua aspek pengetahuan, kemudian kesimpulan-kesimpulan kita, cara nangkap kita, cara kita menyampaikan pesan, kemudian apalagi didukung oleh zaman yang digital, semua serba internet. Al-Quran tidak hanyut. Al-Quran tidak tergerus oleh zaman. 1400 tahun silam, seperti apapun metode, seperti apapun kemudian nuansa daripada kehidupan sosial masyarakat atau kehidupan dunia secara global, Al-Quran tidak bisa kemudian tertinggal. Al-Quran tetap saja berdiri dengan kokoh sebagai tonggak tiang yang sangat-sangat kuat yang tidak bisa dilumpuhkan oleh hukum atau aturan manusia sehebat apapun manusia itu. Al-Quran tetap dengan kokoh mempertahankan kemudian kalamullah yang ada di dalamnya. Semua tunduk. Ditemukan barang baru, ditemukan hal yang baru, ditemukan zaman yang modern, zaman yang betul-betul mencerminkan adanya manusia ini mengalami perkembangan dari seluruh aspek pengetahuan. Al-Quran tetap ada di situ. Bahkan apa yang mereka temukan lebih dulu sudah ada di Al-Quran. Bagaimana dengan kitab yang lain? Ular makan debu, singa makan jerami, anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya. Itu semua bertentangan dengan ilmu pengetahuan, nggak cocok. Nah, sehingga generasi muda saat hari ini kemudian di barat itu jarang lagi mereka ke gereja. Kenapa? Ya, tahulah zaman sekarang anak-anak kecil aja ngerti sekarang dia kan. Anak-anak kita tuh yang masih kecil 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah mahir mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya sains dan seterusnya. Dan itu kalau mereka mencoba untuk menganalisa kepercayaan mereka dengan akal sehat mereka, mereka akan kecewa. Kok ada Tuhan jadi bayi? Gimana ini? Yang menjaga alam semesta, yang mengatur ritme hujan. Ya, siapa kalau dia sudah jadi bayi? Kan gitu. Jadi orang-orang ini cenderung kemudian menggunakan akal, pasti meninggalkan itu. Nah, mereka yang sebagai perpanjangan tangan setan akan mencoba untuk mempertahankan orang-orang untuk tidak keluar. Sehingga rumah ibadah mereka rubah jadi apa? Jadi semi bar, semi diskotik, supaya orang-orang masih tertarik di dalamnya. Bahkan mereka dengan berani membuat gereja yang khusus untuk untuk orang-orang yang agak miring gitu ya. Banyak, bahkan mereka bikin kitab, buku agama yang spesial untuk orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Itu apa? Karena cerminan bahwa apa yang mereka percayai, baik itu secara agama ataupun secara kitab, itu tidak bersumber dari Sang Yang Maha Suci.
Nah, itulah yang terjadi. Berbeda dengan Islam. Islam, kalaupun dia kemudian mengalami penurunan, ya bukan karena Al-Quran tertinggal zaman, tetapi kaumnya, umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran menurun pengikutnya, Al-Quran menurun aktualisasi daripada penganutnya, bukan karena Al-Quran itu tertinggal zaman, bukan, tetapi karena umatnya yang meninggalkan Al-Quran dan lebih cenderung kepada kemaksiatan. Itu ajanya. Tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan, oh Al-Quran lah hebat, Al-Quran lah jagonya. Saya kira begitu. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mualaf juga kayaknya nih. Kan jangan pakai kayaknya dong, Bang. Ya, Nggak, aku ada pertanyaan, boleh nggak nanya sama Bang Yohanes nih, Bang? Bang Yohanes ini Boleh. dari Katolik ya? Iya. Dari Katolik apa namanya, murtad atau apa, Bang, tadi kurang jelas? Iya itu. Saya nggak berani mengucapkannya karena saya saya malu sih kalau mengucapkan hal itu. Tapi ada niat masuk Katolik, Bang? Karena saya dari Katolik, Bang. Saya sudah berproses untuk membandingkan tentang Katolik dengan Islam beberapa minggu ini. Jadi saya rasa jawaban saya juga sudah ada di Al-Quran gitu. Gini, mau banding yang lebih absurd nggak, Bang? Yang lebih kena nggak? Saya dari Katolik, saya 42 Bang. tahun. Saya sudah mantap soalnya. Saya nggak mau lagi. Mantap ke Saya mana? sudah mantap untuk ke Islam. Oke. Maaf ya, Bang. Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Apa namanya, lebih meyakinkan lagi kalau seandainya mungkin saya itu baru 4 tahun ya di Islam. Tapi keyakinan saya di Islam pada saat ini, karena saya hanya mencoba untuk membandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Itu pertama. Saya membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab. Ya, saya cuma berpikir bahwa di mana firman Allah yang ada di Alkitab. Ini simpelnya aja. Di mana firman Allah ya yang ada di Alkitab. Terutama di Perjanjian Baru, karena kita itu selalu diajarkan di Perjanjian Baru. Ya. Kalau Al-Quran, kira-kira kalau salah boleh dikoreksi buat saudara semua. Kira-kira 75% itu adalah firman Allah. Betul nggak? %100% itu Al-Quran firman Allah. Iya, maksud saya tuh 75 atau 80% firman Allah. Sisanya itu kan tentang masalah apa namanya, tentang cerita tentang perjalanan apa segala macam gitu loh. Ada kan, kita lihat di situ kan. Saya juga coba mau 2,5 tahun saya coba baca Al-Quran ya. Tapi kan semuanya itu kan berdasarkan firman Allah ya. Jadi bisa dikategorikan bisa 100% firman Allah. Nah, makanya di sini yang saya yakin sekali dengan Islam gitu loh. Makanya saya itu banyak memahami. Dulu segitu bencinya saya sama Islam itu. Saya bukan ngelihat bagaimana ajarannya segala macam, tapi saya ngelihatnya itu, oh kok begini Islam ya, kok begini ya. Tapi pada saat kita ngelihat sesuatu apa namanya ajarannya di dalamnya, kayaknya ini nggak mungkin gitu loh. Kayaknya nggak mungkin. Ya, saya cuma mau kasih contoh satu aja, yang dimana apa namanya, yang paling saya suka itu adalah surat Ar-Rahman. 31 kali diulang-ulang, fabi ai ala irobikuma tukaziban, yang artinya adalah maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Saya mau cari tahu maksud apa ini, kok dari semua ayat hanya Ar-Rahman diulang-ulang sampai 31 kali. Saya cari tahu, oh nggak taunya kebanyakan sampai detik ini manusia itu tidak pernah puas dan selalu dusta akan nikmat yang diberikan sama Allah. Makanya itu saya belajar, segitu hebatnya Islam, segitu mulianya Islam mengingatkan kita
surah ini mengingatkan kita untuk bersyukur. Nyambung lagi ke surat Ibrahim ayat 7. Wa izana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Namun jika engkau tidak bersyukur atau mengingkarinya, azab Allah lebih pedih. Itu, jadi patokan saya di Islam itu. Jadi lebih yakin ke Islam, Bang. Itu aja saya mau sampaikan. Terima kasih Bang masukannya. Doakan saya, mudah-mudahan saya kuat sampai ke surga nanti. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin. Cuma teman kamu dulu saya pernah satu lagi. saya tanya dulu, kamu dulu pernah dibaptis ya? Iya pernah. Masih ada surat baptis? Udah nggak ada. Aku udah nggak nyimpan surat itu. Oh ya udah, lanjut. Karena aku pun dari KTP pun aku nggak ada ngerubah agamaku, cuma aku diamin aja. Cuma sekedar keyakinan aja. Tapi kalau untuk KTP sampai sekarang masih Islam. Oke, Bang Yones, kita gantian dengan teman-teman Kristen ya, biar diskusinya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak semuanya. Iya, sama-sama. Sudah membantu Hamzah untuk kembali lagi. Amin. Terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Bang, semoga. Apakah Hamzah boleh turun atau tetap di sini? Kita gantian dengan Kristen ya Bang, karena untuk teman Kristen kita berikan 3 slot. Oh baik. Baik Bang, sehat selalu ya Bang ya. Terima kasih banyak semuanya. Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamzah sebenarnya juga sering ikut. Waalaikumsalam. Hamzah juga sering ikut live-nya Bang Zuma, cuma sering nonton di bawah aja. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Iya, ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Amin ya Allah. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhidayah, berkah saudaraku. Bang Calon, ada lagi yang disampaikan? Maaf saya turunkan karena kita kasih slot. Iya, nggak apa-apa. Itu nggak ya. Bang, makasih ya Bang ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu Bang. Bang Kaisar mau iklan dulu atau masih ditulis iklannya? Sudah dirumuskan. Tulisan Bang, Nggak dihafal dari ditulis. tadi Bang. Dihafal. Noise Bang Kaisar noise. Iya, lanjut. Ya ini sebelum ada Oten. Nih, jadi kita bahas ya nih Bang Zuma. Ya silakan aja kalau ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dan kita perbincangkan demi untuk kemaslahatan umat. Ya. Bagaimana dengan tantangan saya? Ditanggapi nggak sama saudara antum? Itu kan dia online. Itu nggak dibaca, nggak dibalas, nggak dibaca kan. Kalau dibaca itu kan dia kan centreng biru ya, nggak dibaca sama sekali. Dari saya WA Sengaja dari pertama itu nggak dibaca. Takut dia. Bahkan dia live, sampai di live saya komen ya kan, itu nggak dibaca. Padahal penontonnya baru sedikit 25 kan pada saat itu. Pasti kan kebaca dong. Tapi kayak nggak digubris gitu loh. Tapi di situ ada Tristan itu ngomongin api Bang Zuma selalu begitu. Itu maksudnya tuh gini loh, apa namanya, ini bukan saya coba mau di sini ada Bang Zuma dan saya sudah sekarang mendeklarasikan saya sudah anggota APII gitu ya, bukan saya cuma ngelihat, saya bahkan ngasih tahu alasan kepada Bang Zuma, saya masuk APII ini hanya untuk membela teman-teman muslim saya ngelihat APII ini tuh banyak sekali yang membenci APII, yang coba mau mendiskreditkan APII. Kalau saya lihat yang benci sama APII itu orang-orang yang punya nyali. Coba, ada nggak yang punya nyali? Nggak ada. Yang benci APII orang-orang yang tidak punya nyali. Coba lihat. Iya. Nggak ada yang punya nyali.
Jadi saya buka apa namanya saya mau bahas karena mereka membahas. Tadinya saya nggak mau bahas nih. Saya juga udah komunikasi sama Bang Zuma. Kita bahas Bang Zuma. Seperti apa sih orang Ya, ini? anggap saja iklan lah, iklan. Anggap saja Ya. iklan. Sebenarnya memang tidak penting sih, nggak penting. Cuman supaya mereka itu mengerem mulutnya gitu ya. Saya kan udah sampaikan, saya tantang siapa si Tristan dan juga si Umar 2 lawan 1 kalau perlu. Tema yang mereka kuasai. Biar umat itu tidak bingung dengan keadaan ini, kan gitu. Tapi setelah itu diam, nggak ada lagi. Mereka menguasai materi apa, saya akan datang 2 lawan 1, saya tantang mereka diskusi atau apapun materinya. Tapi setelah itu diam. Kalau perlu kalian bertani atau pergi ke tempat saya jadi security atau jadi clean service di tempat saya gaji. Daripada dia tak ada kerjaan, tantang petenteng ngurus sana sini, mending dia ke Makassar kerja kebun saya di sini atau tanam jagung atau apa gitu, tanam singkong, daripada dia kayak gitu nggak ada kerjaan bikin malu. Nah, Masya Allah, sampaikan keren, ke keren. mereka, Mantap. Bang Suma menantang dia berdua, Tristan bersama dengan si Valen melawan Bang Suma seorang diri. Saya tantang dia. Tema dia yang tentukan. Saya akan datang. Mau tema apapun, saya lahap. Sampaikan ke beliau berdua. Bang Suma menantang kalian kemudian untuk berdebat, berdiskusi apapun temanya yang kalian suka dan yang kalian kuasai. Setelah itu berhenti. Jangan lagi ada cerita-cerita belakang, menggibah segala macam. Saya salah, biarkan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak perlu kalian yang menilai, karena itu akan mengacaukan umat, akan merusak umat, yang akan dan merusak dirinya sendiri. Menceritakan orang, menceritakan saya. Untuk apa kau ceritakan saya? Kamu mau mu'alaf, kamu telpon saya, Bang Suma, saya mau bersyahadat, tapi saya butuh biaya ke masjid. Saya yang kasih. Oh mama Ya Jadi nggak usah kau ceritai saya, jangan kau bangunkan saya. Maka daripada kamu sibuk ceritain saya, mending kita berhadapan. Nah gitu. Si Tristan, kamu berdua dengan si Valen, saya sendiri. Tema bebas, kamu yang tentukan. Tapi setelah itu jangan lagi ada gibah, jangan lagi ceritain saya di belakang, jangan cerita lagi api. Begitu kan? Kan itu aja yang kalian mau kan? Nah, jalin lagi hubungan kita kayak dulu. Kalau butuh tinggal WA, butuh tinggal telepon. Kok cuma butuh doang Bang Suma? Ya nggak apa-apa. Mau kita lagi bantu, jangan makin bantu. Nggak apa-apa. Yang penting dia itu sadar gitu loh. Gini Bang Suma, saya bukan saya Allahu Akbar. Semoga dia ini Allahu Akbar, Masya Ya, Allah. bukan saya mengklaim ya atau apa gimana, atau saya lagi ibaratnya kayak berkoloni dengan Bang Zuma atau apa, enggak, karena saya ngelihat ini saudara muslim saya, dan saya tahu terima kasih, dan saya tahu di mana yang apa namanya yang harus kita bela gitu loh. Bukan berarti kita harus duduk bareng sama orang-orang penghujat untuk ngomongin teman-teman muslim. Jujur saya marah. Saya katakan bahwa Umar ini adalah sahabat saya. Valen. Oke, Valen, maaf. Valen. Ya, merusak Islam kalau pakai nama itu ke orang kayak gini ya. Iya. Kasih Valen atau Kalomang. Nah, 2 bulan itu sama saya, 2 bulan itu sama saya bukan berarti saya mengungkit kebaikan saya, tidak. Cuman setidaknya kayak kan ibaratnya kayak saya itu lagi nolongin anjing kejepit. Setelah setelah udah nggak kejepit, dia gigit. Ibarat kayak begitu. Ya kan? Begitu juga Ya itulah yang kita rasakan. Kepada Bang Zuma, ya kan, gimana baiknya segala macam, gimana ininya sampai masalah empedunya lagi gimana, kan begitu, ya kan. Cuman ini yang saya lihat, apa sih pokok permasalahan segitu bencinya kamu gitu. Iya gitu, betul. Dia debat maksa aja kita kan itu gitu. iri. Bang Andre Ya. itu iri, mereka iri tanda tak mampu, iri Iya. sama kesuksesan Gurunda. Itu aja bagi kami. Dan saya lihat juga kan kok diangkat lagi yang namanya perihal baptis dan wudhu. Kan kita sudah
apa namanya sudah selesai, ya kan? Saya juga Bang Zuma nih tahu. Kalau saya kan selalu langsung hubungin Bang Zuma, betul ya Bang ya? Saya selalu hubungin Bang Zuma. Saya nggak melalui medsos segala macam. Saya selalu, ini kenapa ya Bang begini? Ini kenapa ya Bang begini? Begitu juga Bang, kalau logo APII begini ya Bang. Tapi pada saat Bang Zuma sudah menjelaskan, oke, saya paham, saya stop. Oh, oke. Saya kasih tahuin ke Bang Zuma, saya nggak pernah namanya mau merusak saudara Muslim. Tapi kok ini ngomongin orang Islam, tapi duduk bareng sama penghujat, ya kan? Sampai menyindir-nyindir segala macam. Kalau ada yang naik, lo itu pengikut Zumba atau logika? Pantas nggak begitu? Makanya di sini saya berontak, gitu loh Bang. Iya, makanya saya, karena sudah berlebihan, mereka itu bukan lagi sudah memperlihatkan permusuhan ya. Musuh kalau kami orang Sulawesi itu ya, musuh tidak kami cari. Tapi kalau ada, kami tidak lari sedikit pun. Gitu. Saya kan tidak pernah cari musuh. Tapi kalau Anda mau jadi musuh saya, ya cukup sekali. Mari kita berdebat. Anda memprotes, mengkritik saya karena Anda merasa lebih pintar dari saya. Mari kita berdiskusi. Materi yang Anda mau pilih silakan. Ya, kita live-kan. Apa tuh materi apa? Baptis, materi YTHPV, atau materi empedu yang lagi infeksi, atau YouTube yang mau diwakafkan, silakan, terserah. Atau gitar yang mau dijual karena butuh duit, ya silakan, terserah. Saya mah ikut aja. YouTube dijual 4 juta ya Bang? Apa aja silakan, tapi setelah itu damai. Jangan lagi kau kotori hatimu, kotori imanmu, kotori kepalamu dengan hal kayak gitu. Udahlah, cukuplah dosa-dosaku kalian ambil semua. Nggak usah lagi kau habiskan semuanya. Gitu maksudnya. Iya. Ya, jadi saya tahu kamu tak dengar ini, saudara Palen. Silakan, kalau Anda punya muka, Anda tidak malu berhadapan dengan saya, ya silakan jawab tantangan saya. Dengan catatan kamu gak malu, karena pasti akan saya permalukan kamu. Itu aja dulu. Ku permalukan kamu. Lihatlah, begitu Anda jawab tantangan saya, pasti tujuan saya mempermalukan kamu, supaya kau itu sadar, kau itu siapa. Saya tidak punya beban moral sedikit pun terhadapmu. Saya tidak punya utang budi samamu, gak ada sedikit pun. Dan saya juga tidak pernah menceritakan kamu, karena kamu bukan sesuatu yang penting. Tapi karena saya melihat kamu setiap hari berkongko-kongko dengan Lina Tidak Jaya, ya, berkongko-kongko dengan Logila, semuanya kau orang-orang yang membenci kemudian Islam kamu temani. Kamu lebih suka mereka penghujat-penghujat ini, kamu lebih mengedepankan kebencianmu kepada Bang Zuma daripada kebencianmu kepada orang yang menghina Tuhanmu. Sebenarnya kalau Anda itu waras, orang yang menghina Allah itu adalah musuh bersama. Tapi kau tidak jadikan dia musuh, kau jadikan dia temanmu. Kau hujat Budak Angon, akhi Budak Angon. Kamu tertawakan akhi Budak Angon. Padahal beliau menyembah Allah, beliau adalah umat Rasulullah. Dan kamu tertawakan itu bersama dengan pembenci Islam, pembenci Allah. Di mana akal sehatnya itu? Di mana akal sehatnya? Coba. Lebih memilih kemudian orang-orang kafir yang menghina, menghujat Allah dan Rasulullah daripada umat Islam saudaranya sendiri. Jadi saya katakan kalian itu ya bukan Muslim. Kalian bukan Muslim karena kalian menyalahi kaidah Muslim. Kalian berteman, berkongko-kongko, tertawa, terbahak-bahak bersama-sama dengan pembenci-pembenci Allah, hanya demi untuk memuaskan hatimu, kebencianmu terhadap salah satu oknum, yaitu Bang Zuma. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saatnya Anda saya kandangkan, saya kembalikan Anda ke kandang Anda. Jawab tantangan saya, kita berdiskusi, tema Anda pilih, saya kandangkan Anda kembali. Oke Abah. Ya. Abah, udah nggak usah kita bahas aja lagi ya. Kita lanjut diskusinya aja. Kalau kita bahas, orang-orang di sini pada penasaran siapa sih. Terus nanti cari akunnya, ditonton live-nya. Nah itu yang dia cari. Seneng dia, banyak penontonnya.
Enggak, Iya, semua yang udah pada pasti tahu kok. Namanya orang Semua sakit sudah hati, tahu. orang iri kan. Jadi udah nggak usah dibahas lah kayak gitu menurut aku. Ya cukup gini, cukup Bang Andre ini udah hadir di sini. Beliau banyak tahu tentang si Valen, kemudian beliau banyak cerita tentang si Valen dengan saya. Bahkan saudara Andre ini juga mengatakan beliau itu tidak sholat. Kalau dia disuruh sholat dia cuma mengatakan titip sholat. Kemudian dia nggak bisa ngaji dan seterusnya. Iya banyak hal-hal yang ya memang saya harus berani tanggung diungkap. jawab. Saya berani tanggung jawab, benar. Iya, supaya orang ini juga tahan diri di depan umum untuk menceritakan orang lain. Karena ternyata dirinya jauh lebih jahat daripada yang dia ceritakan. Itu maksudnya. Dan kenapa saya ceritakan Itu ini maksudnya. kepada Bang Zuma? Kenapa saya ceritakan ini kepada Bang Zuma? Bukan berarti saya menggibah segala macam. Karena apa? Karena biar tahu dia bisa menjelek-jelekkan Bang Zuma segala macam juga karena nggak ada yang tahu kejelekannya, disembunyikan. Iya. Bagus. Gak apa-apa Kalau dibuka. orang sudah pada tahu, sholat aja kagak. Saya pun diserang. Saya pun diserang. Ini saksinya Kodondi. Kalau ada Kodondi boleh tanya Kodondi. Itu di kafe saya. Di kafe saya. Ya. Iya. Di kafe saya itu kirain lagi orang sholat. benar, kirain orang suci gitu loh. Ternyata orang rusak. Lagi sholat berdua Bagus. sama Kodondi. Songkok na to. Songkok na baik dilihat songkok. Ya untuk nipu itu mungkin. Iya, enggak. Jadi waktu ini saksinya Kodonditan. Itu lagi di kafe apa nih, di kafe saya. Itu mau sholat, saya sama Kodonditan jadi imam. Dan saya ajak Umar dan dia mau sholat. Dan kita itu kiblatnya benar. Saya bilang kiblatnya lurus. Dia mencong ke kanan. Sampai selesai kan saya nggak bisa ngasih tauin karena jaraknya jauh kan. Saya mau ngasih tauin, bro, kok lu begitu sih ininya gitu kan? Sampai Kodondi tuh ketawa gitu kan. Iyalah ajaran lain lu. Sampai digituin sama Kodondi. Itu saya apa namanya, saya udah kemas, udah saya nggak mau bongkar segala macam. Tapi kalau seandainya udah kesana kayak berkata itu Bang Zuma, ya sudah bicarakan tentang agama lain, menghujat orang Kristen segala macam. Loh, sekarang gini, lu bilang katanya jangan bahas agama orang lain, lah baru lu ngomong begitu, besoknya lu ngomongin tentang Tuhannya Yahudi, kan ngejilat ludahnya sendiri. Kan gitu. Ya, jadi apa namanya, dia tuh berkesan kayak ini loh gue nih, ini loh gue tuh gue mau coba bertoleransi. Dan dia katakan ini, demi Allah hilang akidah saya demi Allah saya tidak pernah tambahkan cerita. Boleh panggil si Umar ke sini, si Valen ke sini. Iya. Donasi, dia bilang kalau ada orang Kristen donasi untuk dia untuk toleransi, saya akan toleransi. Itu yang saya muak. Oh, begitu tuh. Munafik. Itu. Jadi kalau kenapa saya bukan jelek-jelekin ya? Dia kawan saya. Saya sebut dia kawan saya. Tapi kalau dengan cara kayak begini, maaf. Lebih baik saya bela-bela saudara-saudara saya muslim yang lain. Saya lebih baik bela Bang Zuma. Ya, sampai saya dibilang, kau dibayar berapa? Ada orang lain ngomong, kau dibayar berapa sama Bang Zuma sampai bela Bang Zuma? Boleh tanya Bang Zuma, ini ada Bang Zuma. Demi Allah, tidak ada sedikit pun, sepeser pun, apapun atau enggak, saya menghubungi Bang Zuma untuk saya bela, tidak ada. Benar gak Bang Zuma? Tidak ada. Betul, sahih. Saya sendiri, kenapa? Karena saya melihat ini adalah saudara saya. Ini bukan masalah, udah kita gak usah bicarakan, bukan Bang. Karena saya rasa ini harus dibahas dan teman-teman juga semuanya harus tahu bagaimana situasinya, bagaimana ininya segala macam. Suruh baca satu ayat semuanya, ya baca yang benar itu Ibrani. Iris kuping saya kalau ngerti dia. Oh jadi dia nggak bisa emang? Suruh coba. Gini, baca, kita tantang. Itu ada waktu itu di TikTok, ditantang pakai bahasa Ibrani. Dia keluar dia. Oke, kita kembali ke laptop aja ya Bang ya. Begitu. Oke Dinda. Jadi kita ulas yang ini sedikit-sedikit, jangan semuanya di ini. Ya berepisode ceritanya kan. Yang penting kita udah tahu beliau itu menyembah kepada Allah, harusnya menghadap kiblat, tapi karena mungkin tidak ridha, tidak ikhlas, bukan karena betul-betul murni karena akidahnya Islam, diserong-serongkan kiblatnya ibadah. Padahal dia tahu, dia lihat kalian sholat kan,
Ada kan Betul. sama kalian? Kenapa Ada. nggak ikut arahnya dengan kalian? Saya nggak tahu. Itu saksinya Ah, Konondi. itu Jadi saya nggak pernah mau bisa ini. Itu tanda Silakan tanya. tanya Konondi. Itu tanda tanya. Itu sudah tanda tanya itu. Ya, nanti itu Ya, episode oke. kedua aja ya. Ya, Episode tapi, lagi. tapi cuman disclaimer satu aja. Saya cuma bilang, saya ingatkan lagi, yang benci sama APII itu orang-orang yang tidak punya nyali. Ingat, orang-orang tidak punya nyali sedikit pun. Allahu Akbar. Oke, sip. Anggap saja itu iklan tadi. Nah, iklan lagi dari Bang Kaisar. Siap, izin abang dah. Izin semuanya, seniorku Bang Andi. Jadi gini teman-teman ya, saya kasih paham, teman-teman di bawah boleh bikin VT, kasih langsung sama mereka. Dibacakan dengan seksama. Kami singa Allah pendekar debater, menghancurkan misionar. Bang Kaisar terputus. Suara. Jaringannya kurang baik. Tidak ada Roh Kudusnya itu. Bukan, karena semangatnya dia. Karena semangatnya itu speakernya kelepas. Dia nggak tahu. Atau dia bicara roh. Seperti tadi Oh, contoh iya, Gurunda kan bicara, tak lempar ke kasih. Nah, Terpental dia. Bukan bicara roh injo kuna kaman joy ya. Tintin. Jadi Oke, sambil kita tunggu Bang Jumak, coba kita sapa dulu ini. Ada tamu dari tadi nih, ada Bang Kontak masih. Anda. Selamat malam, Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam. ikut dong. Togari. Sudah makan Bang? Nah, sakit beneran kah? Halo? Bang, Koten ya Bang? Bang, kau kenapa? Oke, next kita coba sapa nih. Disengat tawon lidahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira Tristan. Maaf saya mau di bawah aja, guru-guru kepencet itu tadi. Silakan yang lain. Iya, makasih Bang. Salam kenal aja ya. Siap. Makasih Bang. Amin. Bisanya aja salah pencet na beda-beda na tempat. Biar kita tahu. Bagus tuh jinjo ya. Ada Hendra Joni, selamat malam, Assalamualaikum kalau Muslim. Guys, ini yang komen Daniel Top ini dia nggak bisa dijambak, akunnya private. Kalau kecuali dia request naik, nanti bisa aku naikin. Bisa Ya, Bang netizen Hendra aja Joni. na parentana. Hendra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak petualang satu jawab. Julius tuh ngikutin gua mulu nih, Bergerilya. Julius nih. Ngikutin gua mulu, Julius. Lah di sini. Dia ngikutin gua mulu dia. Nanti ini bentar lagi yang dibuat VT-nya tuh bukan Bang Zuma nih, Andre besok. Wow, bagus, keren. Gak apa-apa, alihkan ke gua sini. Benar, alihkan ke gua. Punya nyali nggak? Nanti gua datangin dia ke tempatnya langsung. Mantap. Janganlah didakan, jangan. Gemetaran dia. Jangan takut kalau kebenaran Bang Andre. Oh, Jangan takut. saya karena saya cuma bela apa namanya saudara Muslim kok, itu aja. Gak apa-apa, benar. Bikin VT tentang gua. Biarin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Biar Bang Julius itu. Kalau saya ada orang iri kayak gitu, saya semakin buat supaya makin panas dia. Ya, makanya saya tantang dia kan. Tunggu aja nanti kontennya bikin semakin panas dia. Nah, itu kalau temanya apa jadinya? Harris, ini Gimana netizen di bawah, habis ke bengko tanya kalau banyak, biar kita diskusi. Harris, Temanya apa? Kristen. Oh. Kenapa Bang Julius? Enggak, temanya apa? Ini Islam sama Islam jatuhnya atau udah digolongkan pun? Tadi iklan karena tadi telepon-teleponan Bang Zuma, kita harus buka
sedikit demi sedikit ya kan. Jadi biar tahu teman-teman muslim, netizen segala macam sebenarnya perkaranya bagaimana, apa gitu loh, dan siapa yang mengenal si sosok orang ini gitu ya. Karena kan saya jujur aja ya, apa namanya, selama di Jakarta ya sama saya kan begitu. Nah, di sini yang jadi biar tahu tujuannya apa, ngapain, intinya gimana, dan pokok permasalahannya bagaimana awal mula sampai nggak suka sama Bang Zuma dan API itu yang saya jelaskan. Dan dengar si Logika itu orangnya dia ya? Ada, saya berani sumpah, itu saksinya, apa, istri saya ada tuh, saya kesana kan, dan itu saya lagi ngapain lu naikin Logika, katanya udah Andre lu diem, Logika itu orang gua. Nah, saya kan orangnya kan, oh gitu ya, iya. Oh, oke. Saya diam. Saya diam. Ya. Saya diam. Jadi kalau saya dia menyangkal, dia bilang begitu kok. Dia bilang begitu. Itu saya ke tempatnya dia. Makanya saya diam, saya nggak mau ini dulu karena saya lagi mau pelajari ini tujuannya apa. Oh gitu ya, iya. Oh lu lagi nyerang Zuma nih. Iya, begini. Oke. Ya, makanya saya nggak mau ikut campur di situ, tapi saya pengen tahu. Saya udah berkali-kali katakan sama si Umar, sudah stop, jangan kau serang teman muslim. Jangan kau serang teman muslim. Kok tiba-tiba masih diserang? Terus dan berlanjut terus. Gitu loh. Tapi boleh Bang Andre. Sampai saya Mohon bikin maaf ya, VT. Bang Andre, bentar Bang. Mohon maaf ya netizen, aku penasaran. Dikit aja. Awal mulanya itu nggak senang sama Gurunda itu apa penyebabnya itu? Kami nggak tahu loh. Kalau saya ngelihat penyakit hati, kan? mungkin ada yang Bang Zuma mungkin dia minta tolong tapi tidak ditanggapi. Oh mama begitu rupanya. Oke, lanjut. Mungkin kita nggak tahu kenapa. Karena awalnya dia bilang tidak ada masalah. Enggak kok, gue udah kontek-kontekan. Dia ngasih tauin lo chattingannya sama Bang Zuma ada. Oke, belum lama kok. Bang, saya masuk sedikit dulu, Bang. Ini, sebentar Bang Goto. Saya ada 2 kali ini kena tombak, tapi insya Allah nggak ada peringatan ini. Nakal nakal ya. Nah, ini langsung ya teman-teman yang udah merekod, mohon maaf ya. Kalian record, kalian jadikan, sebarkan sama mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami singa Allah pendekar debater, menghancurkan misionaris dan marter, mengoyak isi perutmu sampai tercecer. Tujuan API memberikan edukasi ukhuwah Islamiyah untuk memerangi kaum munafik, gibah dan fitnah. Dengan hinaan dan hujatan kafir haram jadah, kami perangi mereka dengan risalah jejak Rasulullah. Allah memberikan lisan kita untuk menyampaikan dari segala larangan dan untuk keselamatan. Rasulullah selalu dan sering kali berpesan, sampaikan risalahku kepada kafir yang menyesatkan. Tidak ada satupun insan yang bisa melarang kami menyampaikan. Kaum kafir dan munafik telah berkoalisi mencoba menghancurkan yayasan API dengan fitnah dan tuduhan tanpa bukti, namun Allah sayang pada kami dan selalu melindungi. Semakin kalian bergabung meruntuhkan API, semakin kuat dan kokohlah iman kami. Kalian salah menantang kami dengan rasa benci karena kebenaran akan berpihak pada kami. Kami selalu menghormati dan menghargai kepada guru bijak, cerdik, pandai ilmu dan menasihati. Dengan adab dan bersimpuh 10 jari, kami terima petuah dengan rendah hati. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, izin saya masuk sedikit dulu ya, izin saya masuk sedikit dulu, guru-guru ya. Ya, jadi begini, Tristan itu waktu bulan 5 lalu, bulan 4 ya, pernah ngomong sama saya. Dia bilang begini, dia bilang anak-anak API itu, Bang, itu seolah-olah dia mengerti Al-Quran. Nah, dia gunakan Al-Quran untuk memecah belah. Itu kata Tristan ya. Nah, baru-baru 2 minggu lalu itu teman-teman Logika dia minta ke saya bilang, Bang, bisa buka Komal, Bang, Logika mau naik di situ. Ya kasih ruang lah buat Logika. Kan begitu. Saya bilang bukan begini, saya bukan anggap kalian bukan kawan, tidak, karena kalian muslim juga, kan begitu. Hanya yang masalah di sini kalian itu
Fallacy, saya bilang, saya kan selalu mengkaji menggunakan rasional, ilmu pengetahuan. Sementara apa yang kalian lakukan itu justru melawan perjuangan umat muslim. Kan saya sudah pernah bilang bahwa kalau Anda tidak mampu menjadi pejuang muslim, minimal Anda jangan berdiri sebagai pecundang. Saya bilang sama Tristan begitu, bilang sama logikanya seperti itu. Kan bilang sama yang lain seperti itu. Nah, jadi ketika Anda meminta room saya, Anda naik untuk katanya mau tabayun saya tidak saya kurang tanggapi. Saya bilang Anda perbaiki dulu cara berpikir Anda gitu loh. Karena Islam memerintahkan kita untuk selalu berpikir dan berpikir untuk menilai sesuatu. Tapi ketika Anda berdiri di barisan penghujat, itu sudah menjelaskan identitas Anda, di mana identitas Anda itu berdiri sebagai pecundang, dan saya tidak mau berdiri di barisan kalian. Itu yang masalah. Saya dipanggil di rumah Zulfikar untuk berbicara masalah itu logika. Saya bilang enggak, bukan, saya tidak mau naik di situ, Bang. Saya katakan begini, walaupun Anda menganggap saya sedikit bisa masalah ilmu pengetahuan, tapi saya tidak ingin masuk ke ranah kalian. Karena ranah kalian sendiri sudah menjelaskan itu, bahwa kalian itu tidak memihak kepada pejuang Islam. Itu kalian mencoba mencari hidup dari penghujatan yang dilakukan oleh teman-teman sebelah. Itu yang masalah, saya katakan. Itu sudah berkali-kali saya di DM, bahkan dia bilang, Bang, kalau bisa enggak usah Skomal dan Bang Suma. Ya, karena ada juga gunanya Bang di sana. Saya bilang, bukan begitu. Saya naik di komal-komal teman-teman API itu untuk penguatan akidah, karena marak terjadi pemurtatan di lapangan. Ini TikTok bisa diakses di mana saja. Itulah masalahnya, karena abang-abang sekalian dakwanya tidak ikhlas. Saya bilang dakwanya kalian itu hanya mencari panggung atau mungkin mencari hidup di situ. Itu masalah, Bang. Jadi saya anggap kalian kawan. Logika Tristan, saya anggap kalian kawan karena kalian muslim. Tapi kalau Anda untuk mengajak saya ada di barisan Anda, mungkin saya tidak bisa. Karena saya mengerti, saya berpikir, saya menggunakan akal sehat saya. Nah, jadi itu mungkin sedikit dari saya. Nah, kawan-kawan. Oke, Bang Goto, terima kasih. Menurut saya kita sudahi aja ya. Kita nanti next lanjut episode keduanya. Karena menurut saya namanya orang jahat iri hati berteman sama dengan roh halus. Jadi kita cuekin saja. Pasti bakal ada selalu fitnah-fitnahannya. Kita doakan saja semoga yang terbaik buat dia. Setuju. Dapatkan hidayah. Udah. Setuju. Setuju. Kita lanjut aja diskusinya ya. Terima kasih. Kita sapa. Ayem. Selamat malam. Selamat malam, Michelle. Halo. Malam. Hai. Hai juga. Kristen ya? Ya. Saya Cina Kristen. Oke. Ada yang ingin disampaikan atau mau ini? Gibah lagi. Bangga pula kau itu. Tentu. Bangga kau Kristen. Hostnya juga. Silakan Mbak, apa yang ingin disampaikan? Saya cuma keliru dengan agama saya sendiri. Wah, silakan Gurunda. Apanya saya, yang mau? Saya punya parent kuat agama, tetapi saya tak percaya agama. Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Makcik duduk kat mana? Malaysia. Saya Malaysia. Oh, lanjut Bang Zuma. Itu sajalah sebab saya keliru. Jadi sudah ragu. Sudah ragu dengan Kristen ya, Mbak? Ya, saya hanya cari kebenaran. Saya hanya cari kebenaran. Masya Allah. Boleh. Sebab itu saya selalu tengok live di sini. Saya ada mau naik tapi saya tak tahu mau cakap apa. Saya hanya mau luar pasal ini sajalah. Boleh kita tahu keraguannya itu di mana biar dipaparkan oleh guru kami, Bang Zuma. Keraguannya di mana di keyakinan adik ini? Tentang penganut agama.
tentang penyembahan Tuhan. Tentang konsep ketuhanannya. Silakan Daeng. Ya. Gurunda. Ya. Iya. Tapi saudari ini percaya kalau Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Kenapa bisa nggak percaya agama? Saya keliru sebab cara orang Kristen dengan Buddha, saya Buddhis juga. Cara penyembahan dia berbeza. Saya ada dua agama. Dua agamanya? Saya Chinese dengan Kristen. Gimana Chinese sama Kristen? Chinese suku, Kristen agama. Ya, saya punya ayah Chinese, saya punya ibu Kristen. Ibu Chinese juga? Buddha. Ibu, bukan ibu Kristen. Enggak, ibu orang apa? Orang Iban. Hah? Orang Iban. Orang Iban itu apa? Ibu orang Iban, Kristen. Ayahnya? Ayah Cina. Berarti Konghucu ya? Dapat kita Daya. simpulkan collab ya. Itu Daya, orang Iban itu Daya. Iya, udah. Kita simpulkan aja collab featuring. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi sebenarnya gini. Ketika kita mencari agama yang betul, maka yang menjadi alat mendeteksi agama itu benar atau tidak itu adalah akal. Akal adalah keadaan di mana manusia berpikir yang mana pikirannya itu tertuntun, pikiran yang mampu kemudian memahami kebenaran. Jadi kemampuan yang ada pada diri kita manusia yang mencari agama ini, itu ada kemampuan akal yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan konsep. Nah, seperti yang saudari kita alami ini, ya, pengalaman atau praktik dalam keyakinan yang sudah tidak selaras dengan akal. Karena orang semua punya iman, orang semua punya kepercayaan, dan semua orang mengatakan kepercayaannya itulah yang paling benar. Orang Kristen kepercayaannya benar, orang Katolik kepercayaannya benar, orang Hindu kepercayaannya benar, orang Islam kepercayaannya benar. Tapi tidak mungkin semuanya itu benar. Yang paling benar itu apa? Yang paling benar adalah kepercayaan yang selaras dengan akal. Itu nggak bisa diragukan itu. Nggak bisa diragukan. Semua orang punya kepercayaan. Dan semua orang mengatakan kepercayaannya benar. Nah, sederhana untuk mengetahui benar tidaknya kepercayaan tersebut. Apakah kepercayaan itu selaras dengan akal secara umum? Bukan karena dia Islam, maka akalnya harus sesuai dengan Islam. Bukan karena dia Hindu, akalnya harus sesuai dengan Hindu. Bukan karena dia adalah Kristen, akalnya harus sesuai dengan Kristen. Enggak, tapi akal secara umum, alias ilmu. Konsep akal yang harus selaras dengan agama tersebut. Contoh, alam semesta ini sempurna. Maka sudah pasti yang menciptakan, yang mengadakannya itu adalah hakikat yang maha sempurna. Kalau kita berbicara mengenai skala sempurna, maka hakikat itu tak ada kelemahan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada titik noda, tidak ada celah sedikit pun. Nah, maka cocoklah konsep itu ketika dikatakan bahwa hakikat tersebut maha suci. Itu dulu. Jadi Tuhan itu ada, hakikatnya maha suci, tidak ternoda. Nah, itu terjadi, itu agama yang mana yang mengajarkan itu? Islam. Kalau di agama Anda, apa yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Galatia 3 nomor 3. Nomor 13. Terkutuk sembahan Anda itu. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci
Allah. Ya, jadi Allah itu maha suci. Lalu kemudian yang pertama adalah akal sebagai tolak ukur daripada kebenaran agama. Yang kedua, konsisten baik kitab sucinya maupun perilaku keagamaan daripada penganutnya. Konsisten, tidak berubah-ubah. Sehingga kita bisa menilai, seperti yang saya gambarkan tadi, Al-Quran itu tidak pernah tergerus oleh zaman. Kalau dulu, misalnya di dalam kitab yang dipakai oleh saudara Kristen dalam kitab Ayub 10 ya, bagaimana kemudian diterangkan di sana bahwa tiang langit bergoyang-goyang. Itu diterangkan di dalam kitab Ayub 20 berapa? 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang dan tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini dalam kitab Ayub. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan langit itu tidak bertiang. Nah, sekarang zaman mengurai keadaan yang sesungguhnya. Kira-kira yang betul yang mana? Ketika dikatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Akal wahyu. Kitab akal. Akal kitab. Kitab suci dan akal manusia. Baru dilahirkan sebuah agama, sebuah konsep yang kita anut berdasarkan dengan akal dan pewahyuan yang selaras. Nah, coba zaman modern sekarang ini ada ndak alat yang bisa mendeteksi tiang langit? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dengan Al-Quran? Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di wilayah Mekah, Madinah. Dia nggak melihat seluruh aspek penjuru bumi. Siapa tahu di bagian Indonesia atau di bagian bumi lainnya ada tiang langit. Tapi karena itu adalah pewahyuan dari Sang Yang Maha Melihat dan yang sama mengetahui, maka seketika itu turun wahyu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wal qafil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba. Jelas. Sedangkan di kitab lain dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah, kira-kira masih mau mengimani sebuah kitab yang tidak selaras dengan keadaan? Tentu tidak. Maka ketika kita mencari agama yang benar, carilah agama yang sesuai dengan akal sehat. Cerminan itu simpel, sederhana, tapi bagi orang berakal akan sampai kepada poin apa yang dia cari. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara ini. Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang Anda pegang mengatakan langit bertiang. Yang benar menurut akal kemanusiaan, akal sehat saudari, Al-Quran atau kitab saudara? Silakan. Saya tak pasti. Oh, jadi langit punya tiang? Tidak. Berarti langit tidak punya tiang? Tak. Nah, berarti yang benar Al-Quran atau kitab saudari? Saya apa yang saya lihatlah, apa yang saya baca. Saya rasa macam Islam itu berbeza dengan kitab kami. Ya, terus? Saya rasa mungkin Islam tapi saya nak tahu lebih banyak sebenarnya. Banyak lagi benda yang saya mau tahu, tapi saya masih belajar. Iya, prosesnya harus belajar karena Al-Quran itu harus dipelajari
diimani. Kalau ada orang belajar Quran, tujuannya betul-betul belajar, insya Allah dia akan sampai kepada Islam. Umur Anda berapa? 20. 20 tahun. Masih bagus. Masih banyak, masih segar untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Silakan belajar terus, semangat terus, jangan berhenti. Ya, tetap kalau bisa beli Quran, pelajari pelan-pelan, tanya kepada ustazah Islam itu seperti apa. Cari di tempat dekat-dekat tempatnya itu pengajian-pengajian untuk belajar. Apa-apa. Boleh saya bantu dengan pertanyaan? Iya, silakan. Kenapa harus Islam? Kenapa adik kita ini harus memilih Islam? Kelebihan Islam itu apa, Gurunda? Silakan supaya dia mau belajar tentang Islam. Iya. Sebab bila saya dengar, saya baru je rasa macam terdetik rasa hati saya bila dengar dakwah. Macam Abang Zuma itu dengar dakwah, saya rasa terdetik. Saya hanya mau tengok-tengok saja live. Lepas tu saya dengar dia dakwah, saya terus stay di situ. Saya dengar. Lepas tu saya cari apa maksud, apa makna semua itu saya cari. Sampai sekarang saya mencari. Nah, ini tanda-tanda mu'alaf ini. Kalau orang belajar, tanda-tanda mu'alaf itu orang belajar, orang mau mengkaji, orang mau melihat. Nah, di Islam diterangkan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ini kenapa harus milih Islam? Ini alasannya nih, alasan yang sangat sederhana. Kenapa saya harus Islam? Karena Islam menjamin innalladzina qalu rabbunallah. Karena ketika kita kemudian sebagai muslim, Islam, muslimah mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian kita teguhkan dengan melakukan perbuatan yang baik, maka kata Allah, kamu jangan takut, jangan bersedih hati, bergembiralah kalian sebab kalian telah dijanjikan surga. Nah, begitu juga diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang Islam itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang Islam yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Lalu kemudian walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Orang Islam yang meninggalkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tak berguna. Lalu kemudian Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mensucikan hartanya dengan berzakat, memberi kepada si miskin, yatim piatu dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang Islam yang menjaga kemaluannya dari kemaksiatan. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan juga orang Islam sangat beruntung, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang yang salat, orang yang zakat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga kemaluannya untuk tidak berzina, orang yang kemudian khusyuk dalam beribadah, mereka ada warisan berupa surga firdaus. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak mau? Kalau warisan mobil, motor, harta, rumah, tanah itu duniawi. Ini surga bung.
surga menjadi warisan bagi orang-orang Islam. Kada aflahal mu'minun. Makanya umat Islam itu disebut sebagai orang yang beruntung. Kenapa harus memilih Islam? Karena Islam beruntung. Lalu bagaimana dengan saya yang memiliki dosa? Saya memiliki kemaksiatan yang saya masih susah untuk melepaskan kemaksiatan itu. Saya takut saya mati dalam keadaan maksiat tersebut. Aku tak punya daya. Aku sudah berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan itu untuk tidak kulakukan. 2 hari, 3 hari aku kuat. 3 hari aku lemah kembali. Bagaimana dengan solusi itu? Lagi-lagi Al-Quran mengatakan, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari manusia semua dikumpulkan pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana semua dosa-dosa akan diungkapkan oleh Allah. Lalu kata Allah, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah, yang beriman kepada Allah dan beramal saleh ketika dia hidup di dunia, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung untuk umat Islam. Kenapa harus memilih Islam? Subhanallah. Itu tadi alasannya. Kenapa harus meninggalkan agama sebelumnya? Karena Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa itu? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan bermujizat pakai namamu? Aku Yesus pada saat itu juga akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti sudah dijamin diusir, diwariskan pengusiran menuju kepada neraka. Pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Mau kira-kira dilempar ke neraka? Mau. Tentu nggak mau. Mau nggak punya warisan surga Firdaus? Mau. Masuk Islam. Nah itu dari saya, mungkin dari teman-teman lain, guru-guru yang lain mungkin ada yang ingin sampaikan. Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, gimana adik kita ini? Tanyakan tentang keraguanmu itu supaya diberi pencerahan. Apa unek-unekmu di hatimu? Ayo, tanya segala hal. Silakan. Saya tak ada apa lagi mau cakap sebab saya tak tahu lagi. Masya Allah. Tapi Mbak Michelle paham kan apa yang disampaikan oleh Bang Juma? Tidak. Coba tahu, mungkin Bang Juma pakai bahasa Bugis baru mengerti. Ya paham lah. Mereka sering nyimak ini, dia simak di bawah, dia catat. Jadi dia banyak sudah pelajari apa yang Gurunda sampaikan. Makanya dia bingung dengan keyakinannya. Ya, saya masuk sedikit mungkin dulu, izin guru-guru. Iya, saya silakan. 3 poin ya. Saya juga ini mualaf ya. Saya melakukan riset secara komprehensif selama 6 tahun. Ya. Subhanallah. Menggunakan atau mengambil dari referensi dari puluhan buku, baik dari karangan profesor Kristen maupun Islam. Jadi begini, ilmu pengetahuan itu ada 3 tonggaknya. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Nah, saya mau bilang Bible begini. Ini catat ya Bang ya. Catatnya teman-teman Kristen yang dibawa juga. Nanti kalian juga mengkaji ya, kalau perlu tanya sama pendeta kalian. Dari sisi ontologi ya, Bible itu karangan manusia. Udah pasti. Ya 100%. Satu. Dari sisi epistemologi, Bible itu kumpulan ajaran para dewa atau kumpulan ajaran para penyembah dewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi aksiologi, Bible atau budaya Kristen digunakan oleh Romawi untuk ya tujuan politik. Ini dari 3 sisi ilmu pengetahuan. Nah, saya akan bahas sedikit ya masalah epistemologi Bible ya.
Tahu enggak kenapa Bible ini kemarin saya sudah bahas sama Rifa. Kenapa Bible itu dikanonikan pertama kali di Konsili Laodikia? Kenapa di kota Laodikia? Kenapa tidak di kota lain? Kenapa dia harus dikanonikan di situ? Nah, ternyata sejarah sudah menjawab ini. Kenapa Bible dikanonikan di kota Laodikia? Ternyata untuk menjelaskan eksistensi Roma merampas atau mengasimilasi paksa budaya Kristen. Laodikia itu adalah kota yang 17 km jaraknya dari kota Kolose. Pendiri kota Laodikia itu adalah Kaisar Antiochus ya, untuk menghormati istrinya yang bernama Laodikia. Ya, dulu ya waktu sebelum didirikan kota Laodikia ini bernama Diapolis. Tahu apa arti Diapolis? Diapolis itu kota penyembah dewa Zeus. Itu. Ini siapa yang mau bantai? Ini sejarah. Tahun 251 sampai 263 didirikan oleh Kaisar. Kenapa dipilih Laodikia? Itu untuk menjelaskan eksistensi Roma. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang kan sampai satu SKS nanti. Tapi yang jelas teman-teman Kristen yang dengar di bawah ya, pelajari ini. Saya ulang sekali lagi. Ontologi Bible karangan manusia. Epistemologi kumpulan ajaran penyembah dewa. Epistemologi itu sumber dari ilmu pengetahuan. Sumber dari Bible Anda itu apa? Itu. Aksiologi itu apa? Aksiologi itu ilmu layak. Atau untuk apa Bible itu dipakai? Ternyata Roma sudah mengasimilasi paksa budaya Kristen untuk tujuan politik. Itu pengkajian saya selama 6 tahun. Jadi yang bersih dari yang ketiga ini, ya, Anda kumpul semua kitab suci. Yang bersih dari ketiga ini, satu, karangan manusia. Dua, kumpulan ajaran para dewa. Ya. Tiga, tujuan politik. Itu hanya Al-Quran. Dan itu sudah menjelaskan secara terperinci dalam sejarah-sejarah Islam. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh, agama yang paling toleransi di dunia itu Islam. Begitu. Nah itu mungkin sedikit dari saya supaya nambah wawasan sedikit bagi yang tahu. Masya Allah. Baik, boleh saya izin Bang Zuma, boleh saya kurangi ya. Silakan. Nah, begini Kak Michelle ya, aku kasih syair aja buatmu ya. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan 100% manusia diskonnya Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan. Kisah bayi dan anak-anak itu jelas dipaparkan. Namun di kisah remaja ABG dihilangkan. Dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau megaloman. Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Ya. Dan teman-teman, satu lagi. Saya kasih paham sama kakakku yang baik hati di sini ya. Di waktu bayi, Tuhan bayi itu menguasai apa yang dimiliki. Menguasaikah dia bermain futsal dan dengan bola kaki? Tidak. Menguasaikah menjawab pertanyaan teka-teki? Tidak pernah dan tidak sama sekali. Sebab nyatanya dia masih makan, disuapi, dineneni, dan diceboki. Lepas menetas, anak itik dan ayam bisa berjalan. Lucu dan imut pintar mencari makan. Apakah sama dengan si bayi Tuhan bisa motoran balapan setelah dilahirkan? Tidak. Jadi begini, Al-Quran menantang setiap zaman, Al-Quran menantang setiap kezaliman, Al-Quran menantang setiap keilmuan. Dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah, larangan, dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang sari di dalam satu kesalahan. Dan terakhir, 4 penulis yang kalian percayai, 4 penulis menciptakan buku, didukung penipu si botak cupu. Segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, abu-abu dan ambigu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sekian, stay tune. Bagus. Masya Allah, rasional. Ya, Mbak Michelle. Mbak Michelle juga paham nggak ya apa yang disampaikan Bang Kaisar? Terlalu panjang. Im. Sikit lah. Okay. Oh sikit. Sekarang sekarang agama apa?
Sekarang Kristen. Christian. Ya. Christian itu artinya Yesus Tuhan gitu ya? Sering ke gereja? Saya tak mau ke gereja sekarang. Sebelum ini memang ada. Sekarang saya sudah tak mau pergi gereja. Kenapa? Sebab Yesus bukan Tuhan. Wih, udah pintar ya. Masa. Tadinya Kristen Protestan, Katolik? Katolik. Katolik. Udah pintar. Baru aja aku bilang anak muda ninggalin agak Kristen karena anak muda lagi lebih kritis otaknya. Ini Lanjut, ada lanjut. pemikiran Belum selesai. begini Lanjut, setelah lanjut. menyimak. Oh, oke. Langkah selanjutnya Im, apa sudah tidak mau Kristen lagi kah? Sebab itu saya mau belajar lebih banyak mengenai Islam. ya Islam. Allah. Masya Allah. Ada yang ingin ditanyakan tentang Islam? Silakan. Ini contoh ini anak muda, anak mudi yang mau belajar. Gitu teman-teman. Ini ada Bang Kokang masih juga mengatakan apa Buat Tuhan masa ini saya- identik seperti roda becak terbang. Buat masa ini saya tak tahu mau tanya apa. Sebab saya masih mau mencari lagi. Iya, silakan mencari dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan naik lagi ke sini. Ya, yang pasti jangan ikuti teman Kristen yang tadi siang mengidentikan Tuhan itu seperti ayam bertelur. Jadi Tuhan bisa jadi banyak. Malah dia katakan perumpamaan Tuhan itu seperti 3 roda becak. Kutanya, bagaimana kalau dia kempes? Ayo, dia bilang, ya Tuhan itu maha kuasa, jadi becaknya bisa diterbangkan tanpa roda. Becak terbang dong. Dia bilang iya kan. Dia, aduh bener-bener lah. Jadi Akal-akalan. izin sedikit. Jadi adik kita ini Misael ya, sering nyimak Gurunda diskusi. Misael. Ya. Sering nyimak. Alhamdulillah. Ya. Dan kalau becaknya dinaiki sama bom-bom, becaknya peleknya jadi angka 8. Im, percayakah satu Tuhan? Saya ya Tuhan hanya satu. Oke. Tuhan hanya satu. Cara kita menyembah masing-masing berbeza. Tetapi saya tak percaya Yesus Tuhan. Saya pernah bergaduh yang saya cakap Tuhan Sama bukan pendeta? Yesus. Ya. Begaduhnya Tuhan sama bukan pendeta? Yesus. Ya. Oh. Tuhan bukan Yesus, saya kata. Tuhan adalah Yesus, penyampaian daripada Tuhan. Sebab saya baca daripada Alkitab, dia sendiri mengatakan yang dia itu adalah utusan daripada Tuhan. Cerdas sekali. Nah, ini tanda-tanda jadi ustazah ini nanti. Kalau percaya satu Tuhan berarti percaya utusan Tuhan ya. Ya, Im. Saya percaya. Saya percaya Tuhan, satu Tuhan. Percaya juga Tuhan mengutus utusannya di muka bumi, betul? Percaya? Ya. Percaya ada utusan terakhir Nabi Muhammad? Satu Percaya? lagi saya mau. Apa? Saya keliru Silakan. dengan satu. Saya Silakan. mau tanya Nabi itu Muhammad. Nabi Muhammad yang terakhir, tetapi Kristen lebih terawal. Saya keliru tentang itu. Tetapi apa yang pada kita orang cakap, Kristen adalah agama benar. Sebab kita lebih awal. Agama yang dibina lebih awal. Maksudnya macam mana mau cakap ya? Paham sudah. Maksudnya itu Kristen lebih awal. Ya. Berarti dia yang benar kan gitu ya? Ya, itu maksudnya.
Dan dia mau mengetahui tentang Nabi Muhammad yang terakhir. Gitu banyak Mak, silakan. Ya, saya masih banyak lagi perkara yang belum paham. Iya, jadi kalau dikatakan Kristen itu ajarannya benar karena dia lebih dulu daripada Islam, ya Kristen harus konsisten dengan pandangan itu. Berarti Kristen juga harus mengakui iblis itu lebih benar dari Kristen, karena ajaran iblis lebih dulu daripada ajaran Kristen. Coba kalau ditanya, duluan mana ajaran iblis di Gan Eden daripada ajaran Yesus atau ajaran Kristen yang ada di Roma? Duluan mana kira-kira? Dan itulah. Nah, duluan iblis kan? Ya. Nah, berarti kalau itu yang kita pakai, berarti ajaran iblis lebih betul daripada ajaran Kristen, karena ajaran iblis lebih dulu. Apa ajaran iblis itu? Makan buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, itu katanya. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan bahwasanya Kristen lebih dulu maka dia lebih benar. Oh, enggak. Justru kebenaran itu datang untuk membatalkan kesalahan atau kesesatan yang datang lebih dulu. Kan begitu. Selamanya ketika salah, koreksi kesalahan itu muncul belakangan. Bukan koreksi kesalahan itu muncul di depan. Lawang belum salah kok, masa sudah dikoreksi? Jadi koreksi pembenaran daripada kesalahan itu selamanya datang belakangan untuk memperbaiki. Nah, itulah Islam. Islam datang kemudian melakukan teguran terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dari sejak dulu. Nah, kesalahan kita kemudian adalah ketika sudah hidup berhadapan dengan Al-Quran, zaman modern ini, kita bisa kemudian mempelajari Al-Quran dari manapun, dari internet, dari HP, dari YouTube, dari mana-mana. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai bahan pelajaran. Itu kesalahan kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Surah Saf, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia diajak kepada agama Islam? Siapakah dia yang zalim? Ya, zalim itu yang menganiaya diri sendiri, yang tega terhadap dirinya sendiri, sudah tahu salah masih tetap dilakukan. Siapakah mereka itu? Yang mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi bayi, Tuhan menebus dosa dengan cara jadi manusia dan seterusnya. Itu adalah sesuatu keadaan di mana orang itu termasuk golongan zalim karena mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Padahal dia sudah diajak kepada Islam. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Diajak kepada Islam. Dan itu kalau terjadi, orang itu bebal, zalim dia. Maka apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah itu. Jadi ya kalau sudah menemukan Islam, dalam arti kata sudah sampai Islam itu sampai kepada kita, kita belum juga Islam, maka Allah mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang zalim. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika Allah sudah tidak memberi petunjuk lagi kepada kita ketika kita zalim, Islam sudah sampai kepada kita, bukannya kita terima malah kita olok-olok, maka Allah tidak akan berikan pengampunan dan petunjuk kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Silakan. Saya tak ada mau cakap apa lagi. Guys, terima kasih semua ya. Iya, sama-sama. Kita belajar lagi ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Mbak Michelle, nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan naik di Komal ini. Ya, oke. Baik, Terima kasih semua. Sehat selalu. Oke,
Next kita kita sapa dulu tamu yang satu ini. Namanya Bang Jose, tadi dia typing di bawah. Selamat malam, Jose. Malam Bang. Iya, saya sudah tahu Anda konten pasti. Tahu dari mana Bang? Saya punya Roh Kudus. Apa Anda kasih tahu, saya sudah tahu. Roh Kudus, roh halus saya yang mengatakan. Oke Bang Jose, apa yang ingin disampaikan? Oh, aku cuma mau nanya yang perempuan tadi yang mengaku Kristen. Orangnya apa itu Bang? Apa pertanyaannya kira-kira? Dia kan tadi dia ngaku Kristen. Jadi mau saya tanya sama kakak yang tadi, padahal udah keluar dia. Iya. Kalau mantan Kristen ada di sini, itu Bang Goto. Bang Goto. Iya. Mantan Kristen. Aku. Jose, aku mantan aku. Udah bangkotan juga aku. Ayo tanya sama aku kalau mau. Itu juga mantan Kristen juga tuh. Jadi berarti abang dari kecil Kristen kan? Ya iya dong. Kalian kan bangga, bisa dong aku bangga. Berarti 10 hukum Taurat tahu lah Bang. Mana aku jalani itu dulu itu. Iya. Kutanya sama kau jalani nggak itu? Jalani. Sunat kau? Mana ada Taurat, ada 10, ada sunat di situ. Apa kau masih memakai menyembah Tuhan satu? Jangan ada ilah-ilah lain. Kenapa ada 3? Tuhan itu nggak ada 3 untuk kami. Apakah kau di rumah kau itu, di dalam rumah ibadah kau itu polos dan tidak ada gambar-gambar dan patung-patung? Oh, nggak ada. Serius? Kalau ada kayak mana? Ya nggak ada. Kita kan bukannya. Kutanya sama kau ibadah hari apa? Kau ibadah hari apa? Hari Minggu. Itu 10 tahunan kau bilang udah jelas hari Sabat. Bukan Bang. Apalagi? Enggak, tunggu dulu. Itulah kau jalani atau enggak? Jalani Bang. Aku tanya sama kau ibadah hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu kan? Sabat hari apa? Sabat hari apa? Harianto. Hari Sabtu. Hari Mukti. Duh, hari Sabtu ngaku kau kan? Jangan membuat patung yang menyerupai Allah, katanya. Kau bikin nanti patung gambar berpati, langit. Apa itu? Itu cuma simbolis doang Bang. Tuh kan mulai kau ngeles. Hukum Taurat simbolis, gimana ceritanya sih? Aduh. Hukum Taurat gitu Bang. Yang lain lah pertanyaanmu Jose, yang enak gitu, karena pertanyaanmu yang kau jalani gitu, yang kau aplikasikan di kehidupanmu sehari-hari. Boleh kau tanyakan sama aku, kau aplikasikan kehidupanmu sehari-hari bahwasanya kau seorang Kristiani yang taat. Nah baru aku mau jawab. Kalau 10 hukum Taurat kau tanya sama aku, dari nenek moyangku pinter naik skateboard, nggak pernah aku jalani itu tau. Nggak mungkin seorang Kristen dari awal Bang, nggak tahu itu. Karena kan Kristen kan dari kecil kan kita diajar, saya pasti kan tahu lah Bang. Aku Katolik ya, aku tanya sama kau Protestan. 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 Sini. Gua juga Katolik. Tunggu Bang Andi. Jose, kamu bisa bedakan perbedaan antara manusia dan Tuhan? Tahu. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Kalau Tuhan itu kan Maha Pencipta, penguasa. Terus? Kalau manusia itu ya yang ada ini kuasa. Oh, sama seperti kita ya. Nah, kalau Yesus manusia atau bukan? Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Mati meja. Ini yang rusak ini. Siapa yang ngajarin kau dia 200%? Siapa yang ngajarin? Jose. Ajaran gereja.
Udahlah, Bo. Pakailah kalmu, Bro. Gua juga Katolik, gua ini mantan Katolik gua. Gimana Jos? Ya saya mau nggak malam ini kau mau menggunakan akalmu secara total? Boleh sih. Boleh ya. Kalau aku kan mohon maaf, aku kan agak-agak awam sedikit. Jadi yang saya bisa lah. Lu tahu nggak Yesus itu pernah menjadi bayi? Pernah. Berarti kalau waktu menjadi bayi belum bisa apa-apa toh? Iya. Pantas nggak dia digelari Tuhan? Mikir. Pantas atau tidak? Iya, Bang. Ya, Bang Andi langsung ulti nih, Bang Andi. Langsung ulti, nanti dulu, Bang. Oh ya udah. Ya kita mikir ya, Bro ya. Tolong berpikir ya. Oke, lanjut dan lainnya. Enggak, kalau saya mau kasih pertanyaan sama Bang Jose nih, satu aja pertanyaan ya, boleh ya? Satu aja. Yesus itu Allah juga atau gimana? Dia sama dengan Allah atau enggak? Bang Jose. Dia konsepnya dalam agama dulu, Bang. Enggak, dia itu Allah atau bukan? Dia sang pencipta atau bukan? Dia, Bang. Hah? Bukan. Yesus itu sama dengan Bapa. Waduh. Ya, jadi dia Allah. Dia Allah ya. Jadi gini, jadi gini. Nah, ibaratkan yang gini. Ini kan yang ada di sini semua kan ada beberapa manusia, 100% manusia, baru 100% cashback Tuhan gitu kan? Oh, ada cashback ya. Gini. Kan di antara di sini kan saudara-saudara di sini kan ada beragama Muslim nih. Nggak mungkin kita bilang si A agama Muslim, si B agama ini. Jadi kan ada tiga agama Muslim. Jadi Tuhan itu nggak kayak gitu jadinya. Enggak, yang gua tanya, Yesus ini Allah juga atau bukan? Bukan. Tapi bukan. Bisa. Oh, jadi bisa jadi Allah. Bisa seperti Allah, sama seperti Allah, seperti. Oh, jadi Yesus tuh Allah. Nah, sama. Bisa Bang katanya. Pada saat apa aja Yesus itu bisa jadi Tuhan, Bang Jos? Pada saat apa aja? Coba. Kalau kita sebagai manusia, manusia kan nggak bisa membantu. Kasih interogasi anak kecil loh, sini gua. Lain lah. Sini gua. Ajar Bang Ben, Abang. Ada Bang Andi, ajar Bang Andi. Ya, enggak saya nggak ajar edukasi doang, fungsikan akal gitu loh. Bro, lu tahu nggak Yesus itu pernah lapar? Pernah. Iya. Pantas nggak Tuhan lapar? Jadi gini, Bang. Ya gimana? Kan gini, dia kan menjelma jadi manusia. Gimana pun jadi manusia pun dia kayak gitu juga, Bang. Yang menjelma menjadi manusia siapa? Edukasinya kan gini. Allah itu tadi kan, perkataan itu tadi bertumbuh jadi manusia. Tahu dulu, yang menjelma menjadi manusia siapa? Firman-Nya Allah tadi. Firman-Nya atau Tuhannya yang menjelma? Firman-Nya. Firman itu artinya apa? Perkataan. Yang diwakilkan. Perkataan siapa? Ya Allah. Berarti ciptaan dong kalau begitu. Yesus. Bukan. Ya kan dari perkataan Tuhan, jadi dia menjadi manusia. Dia kan sang firman. Firman itu kan bukan diciptakan, dia kan udah bersama-sama dia. Yesus kan bukan firman, dia kan manusia. Contoh abang lah sama anak abang. Enggak mungkin anak abang itu sama seperti abang. Jadi kalau bapaknya Yesus dengan Yesus sama atau beda? Yang mana? Yesus dan bapak beda atau sama? Ada bedanya, ada samanya. Oh, apa samanya? Kalau samanya dia adalah Tuhan, sama-sama. Kalau bedanya? Kalau bedanya dia Allah itu di atas, kalau Yesus itu di bawah. Jadi ada dua dong. Gak apa-apa biarin. Kan dua. Ibaratkan gini, Bang. Ya, biarin pusing sendiri nanti yang menjelaskan. Ya coba. Kan gini. Berarti kan orang abang kan beranggapan kalau kami itu kan tiga Tuhan nih. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan
Anak, ada Tuhan Roh Kudus tuh. Jadi ibaratkan gini, ini kan di antara kita semua di sini, kan ada abang-abang ini kan ada Muslim nih. Ibaratkan kayak gini lah, si A ada Muslim, beragama Muslim, si B ada kayak gini. Kan nggak mungkin kita bilang ini bahasanya Muslim ada 3. Ya, kalau gitu dengerin, waktu Bapak ada di surga, Yesus ada di dalam kandungan, Bapak ada di surga, yang mana yang Tuhan? Ya sama-sama Tuhan, Pak. Jadi ada 2 Tuhan. Kayak gini tadi kan ini yang aku bilang tadi. Ini kan saudara kita di sini kan ada yang beragama Muslim. Tak mungkin lah aku bilang ada 3 Muslim di sini. Ada 3 ajaran Muslim. Aku tanya satu Muslim. Berarti kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan dalam kandungan atau yang di surga? Itulah Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa itu Tuhan? Ya 1. Yang mana? Kalau satu yang mana? Yang itu yang 3 tadi. Itulah Tritunggal. Itu 3. Kau makan 3 ngaku 1. Nggak mungkin lah aku bilang di sini ada berapa orang di agama Muslim. Nggak mungkin lah ada 10 agama Muslim di sini. Kita ini berbicara Tuhan, nggak berbicara orang. Makanya aku bilang di sini kan semua kan satu Muslim. Nah itu juga satu Tuhan, tapi beda kepribadiannya. Ada yang di atas, di bawah, ada Roh Kudus. Jose, kamu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Pernah. Kebentur kepala nggak? Apa? Kepalamu kebentur nggak? Aman kan? Aman ya? Aman. Yesus lagi mandi nih, lagi istirahat, tidur gitu. Waktu dia tidur, dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Tuhan bisa tidur? Bisa. Kalau dia tidur terus yang jaga alam semesta siapa? Dia kan udah ku bilang tadi, makanya kita kan jadi debat kusir jadinya kita di sini, Pak. Enggak ada kusir di sini, kita dapat orang. Makanya kan ku bilang kan dia kan kenapa dibilang dia Tuhan? Kan dia kan sang firman itu tadi. Dia kan firman ini kan sama dengan Bapa. Bisa juga dibilang. Terus yang mati di tiang salib siapa, Jos? Yesus. Jadi Tuhan mati. Ya Pak, tidak bangkit lagi. Oh, Tuhan pernah mati. Iya. Siapa yang bunuh Tuhan? Istilahnya itu konsepnya gimana ya? Pusing dia, ada Tuhan yang dibunuh. Pusing kau tahu kau. Dang jol mau Jos. Oh, dang jol mak. Edukasi dikit banyak ada anak-anak kita ini banyak mau dia apa lagi itu kasihan ya. Ada lonceng lagi lu. Ada telepon itu dari pendetanya, keluar katanya. Bahaya kau, terancam imamu. Kok bisa ada ajaran kayak gini merusak akal ya? Bang Gut itu yang tahu itu kenapa bisa kayak gitu Bang Gut. Karena ini kalian juga ini mantan pernah rusak akal kalian semua ini. Ya, kenapa kalian bisa memperbaiki akal? Bang Gut, kenapa? Ya itu jadi begini, saya kan sudah pernah bilang bahwa proses kognisi mereka atau kognitif mereka itu terganggu sehingga melahirkan proses mental itu yang justru tidak bisa mengendalikan pikiran mereka sendiri. Itu apalagi tentang 200% ya. Saya ingat ada buku karya Bertrand Russell atau Bertrand Arthur William Russell ya. Judulnya itu Introduction Mathematical Original. Di situ ketika kita menilai satu bahan atau sesuatu itu hal yang paling puncak dalam hitungan persen itu adalah 100, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika 100 ini menjadi 200, mereka tidak pernah berpikir bahwa hal yang baku yang sudah harusnya puncaknya itu 100% menjadi 200%. Kan begitu. Kenapa mereka tidak katakan Yesus 50%, Bapa 50%. Jadi seharusnya 100. Kalau ini tidak melanggar ilmu pengetahuan. Itu.
Kalau dikatakan 200%, ilmu matematika manapun itu akan dilabrak, itu tidak sesuai dengan pengetahuan. Apa yang rusak dari Kalau mereka? 50% Bang Goto, kalau Apa yang 50% rusak dari itu mereka? diskon Ramayana. Diskon Ramayana itu Itu yang saya katakan 20%. tadi saya mau bilang sama Bang Jose, coba yuk beli bukunya itu ya, Bertrand Russell itu, Introduction Mathematical Original. Coba baca baik-baik itu. Ya, Bertrand Russell itu seorang peraih Nobel ya, tahun 1950 ya, rekan Einstein ya. Itu kalau kita berbicara satu hal yang baku ya, yang sudah harusnya dihitung 100%, kita nambah 200%, apa yang rusak dari kita? Itu tentu yang rusak dari kita itu adalah psikologis kita, jiwa kita yang rusak, karena semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hitungan ya, itu tidak ada yang mengatakan satu sisi itu atau satu hal yang baku itu sampai 200%, tidak ada. Itu diskon saja ya, tidak ada yang sampai 100%, apalagi sampai 200%. Itu logikanya. Karena begitu. Nah ini mereka ini, saya rasa mereka ini bukan akal yang rusak, tapi sudah jiwa yang rusak. Rusak kenapa? Karena ajaran para dewa tadi, epistemologi Bible tadi. Itu yang mereka tidak pelajari. Kenapa saya bisa seperti ini? Kan begitu. Mestinya mereka katakan Yesus 50%, Bapa 50%, jadi gak 100%. Itu yang cocok dengan pengetahuan. Nah, kalau Yesus 50%, pertanyaannya apanya yang tidak ada 50%? Jangan sampai kemaluan mungkin atau tangannya mungkin. Dikembalikan saja 100% antara Bapa Yesus. Ini sudah melabrak ilmu biologis. Jadi saya pernah katakan, budaya Kristen itu melabrak semua ilmu pengetahuan, tidak sejalan, tidak selaras dengan semua ilmu pengetahuan. Dilabrak semua, hukum biologis ditabrak, hukum ekologi manusia ditabrak, hukum matematika ditabrak, semuanya ditabrak. Makanya saya pernah membaca sejarah ya. Kalau abang baca sejarah Gilardo, Galileo, dalam zaman Renaissance ya, abad pertengahan masuk ke Renaissance, abad modern ya. Ya, itu 3.000 ilmuwan yang dibunuh oleh gereja Katolik. Kenapa? Karena mereka mencoba mengkoreksi ajaran Katolik yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan akal sehat. Bukan tidak sesuai dengan akal sehat, menurut mereka juga sudah mengganggu psikologis orang-orang yang menganutnya. Makanya ada yang digantung, ada yang dibakar hidup-hidup. Semua ilmuwan dibunuh tuh. Bayangkan. Karena mengkritik ajaran Roma yang meneruskan ajaran para dewa. Jadi mereka kalau masalah akal sehat nggak usah ditanya bang. Bukan lagi akal yang rusak mereka, itu sudah jiwa yang rusak. Itu menurut para ilmuwan, bukan menurut saya. Sedangkan dibaca sejarahnya itu, berapa puluh ilmuwan yang dibunuh oleh gereja Katolik. Itu realitas yang Karena terjadi. ada tertulis itu bang. Ada tertulis Itu realitas yang terjadi. Ya, nanti DM saya kalau perlu saya kasih judul bukunya. Jadi itu realitas yang terjadi, ya. Di mana realitas itu sudah menjawab ilmu sejarah. Di mana eskatologi itu sudah menjawab ilmu historikal itu. Itu yang saya jelaskan ya. Tadi di roomnya Kian Santang. Jadi kalau dikatakan akal sehat, itu masih mending menurut saya. Itu sudah bukan akal, sudah jiwa. Di mana kognitif mereka, kegiatan berpikir mereka yang melahirkan proses mental. Kognisi ini digunakan untuk menganalisa ya, untuk memahami satu proses itu. Nah mereka ini kehilangan segalanya. Jadi bukan hanya rasionalisme yang mereka kehilangan, tapi jiwa sebagai seorang manusia. Mereka hilang nih. Kenapa? Karena doktrin dan dogma. Itu. Apa yang bergerak di ini? Saya sudah katakan tadi, apa yang bergerak di belakang mereka? Sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dimengerti. Itu adalah filosofi roh halus. Itu yang mereka tidak sadari. Ya intinya sudah saya bilang tadi bang. Intinya sudah saya bilang sama si Jos tadi yang udah turun. Dang jolma, artinya nggak manusia kau Josnya itu. Kita sambut aja yang lain bang. Oke, kita sapa tamu yang lain ya. Karena si Josnya udah turun. Ada Adonia Butar-Butar. Selamat malam Adonia, Bang Adonia. Dibuka mic-nya bang.
Ya, selamat malam. Iya bang. Noise bang. Mungkin pakai dua HP bang. Dibuka mic-nya kembali bang. Bang Adonia. Ya, saya mau menyampaikan aja sama Bang Juma. Itu ditungguin tuh sama Edis TV. Waduh. Alah, kau ini turun kau. Ternyata ntar saya yang tanggapi. Ternyata banyak promotor ya di sini ya. Di sebelah itu buka koma udah 6 hari 6 malam, yang nonton 3 orang, itu pun Roomnya dipaksa. sepi. Itu pun dipaksa. Roomnya sepi di Ya. sana. Jadi untuk meramaikan roomnya, mengutus beberapa orang yang rela mukanya diinjak-injak di sini, harga dirinya tidak ada, demi untuk supaya Bang Juma ke sana supaya mereka rame. Satu kata buat Anda, saya meniasekmu, kira-kira begitu. Mudah-mudahan orang bisa ngerti. Sorry nih ya. Oke, kita sapa dulu, ada Puki. Waduh. Keceplosan. Oh, ganti namanya. Puki. Ini namanya Puki bang. Ya bang Puki. Agak lain memang. Ray, tanpa gambar. Ray, selamat malam. Ray, Selamat malam. Kristen Muslim. Nih ya, mau tanya dulu. Bang Juma. Kau jawab dulu, Bang. Mohon maaf, Bang. Kau tuh Kristen atau Muslim? Jawab dulu. Ray. Ragu, Bang. Oh. Bang Andi. Bang Andi. Kalaupun kau ragu, mestinya kan di KTP ada kolom agama, apa itu tertulis, brother? Ya, aku Kristen, Bang. Oh, Kristen. Ragu Ini, kenapa? Ada keraguan Ini, Bang. apa, bro? Silakan. Oke, macam ini, Bang ya. Silakan. Kan aku ada teman Muslim. Karena ya macam dia selalu nasihatkan aku macam tu kan, anak aku pergi gereja macam ya namanya minta pengabdian lah, tu macam dia cakap lah, ini jangan kau marah, ini aku nasihat, itu Tuhanmu tu tak patut kau sembah, macam tu. Aku cakap kenapa? Dapat kau buktikan siapa patut disembah. Macam tu. Dia cakap itu Allah. Aku tanya siapa Allah tu? Di mana dia? Kalau betul-betul ada. Macam tu kan? Bisa dijawab di sini pertanyaan itu? Boleh Bang. Oke. Bang Juma silakan. Bang Juma edukasi adik kita sedang galau ini. Sebab itu teman saya. Dia ajar aku kalau masuk Islam tu solat, tapi dia ndak. Dia minum apa itu, kadang-kadang minum sama kami. Macam tu. Jadi gini ya. Allah itu ada. Dia macam dia macam dua cukup. Allah itu ada. Bagaimana membuktikan dia ada? Karena kita ada ciptaannya, termasuk alam semesta ini dan isinya. Semua ini kan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Islam itu bukan melihat orangnya, personilnya.
tapi membaca kitabnya, kitab sucinya. Orang tidak akan pernah beragama kalau melihat orangnya, karena tidak ada manusia yang luput dari hilaf. Jadi kalau ingin mengenal Islam, ya baca kitabnya, bro. Oke, poinnya di situ ya. Lanjut. Ya bang, maksudnya abang-abang sini pernah nggak ketemu Allah tuh? Dalam sholat, umat Islam itu dalam sholat komunikasi. Ketemu artinya itu bukan bertatap muka, karena Allah itu kan bukan makhluk yang bisa dilihat seperti kita. Tapi hati, iman. Dalam hati itu berkomunikasi bahwa Sang Pencipta itu ada. Makanya kita sholat untuk menyembahnya, karena itu perintahnya. Begitu, bro. Aku jadi ragu ini. Kenapa? Ragunya di mana? Bang Juma bisa menjelaskan? Ya teman muslim aku tuh ada. Dia nasihat. Kemana? Ke belakang ya, Bang Daya? Macam itu. Abah lagi online kan dah? Oh, lagi online sebentar ya, udah gak apa-apa. Terus apa lagi, Ray? Jadi Bang Ray, tapi kau percayakah Tuhan pernah turun ke muka bumi ini menjadi manusia, Ray? Iya. Itu Roh Kudus lah. Roh Kudus itu malaikat. Yang itu apa? Itu yang masuk. Apa? Maklum ya, Ray ini kan Malaysia nih, bahasa Melayunya kurang. Ray, kamu bahasa sehari-hari apa? Bahasa Inggris kah? Melayu kah? Melayu bang. Oh, Melayu. Ya udah bicara aja Melayu, Indonesia hampir sama, serumpun. Terus apa masalahnya? Iya. Ya masalahnya sini bang, itu kadang-kadang aku pikir bang. Tapi kau kan kami yakin setiap hari gak? Minggu tuh kami setiap hari Minggu tuh pergi gereja, dengar ini macam-macam lah. Apa itu? Macam mana mau cakap? Kamu yakin nggak, Ray? Kau yakin nggak ada yang menciptakan alam semesta dan isinya? Hah? Aku apa, Ray? Ya itu bang yang aku pikirkan, macam gimana ya manusia tuh, macam kalau aku tengok langit ya, macam langit nih macam mana, siapa yang buat nih langit nih? Ya ada yang buat lah. Percaya? Kamu percaya nggak ada yang menciptakan itu? Iya itu aku pikirkan. Ya kalau kau berpikir tapi nggak secepat mengambil kesimpulan. Kalau Yesus kan itu yang apa tuh? Apa tuh? Kalau Tuhan Yesus itu kan dia apa tuh? Manusia ya, macam kalau aku pikir macam manusia, macam kita juga ini. Tapi oke lah, kamu percaya ada Yesus terakhir ya. Kamu yakin nggak, percaya nggak Yesus dulu pernah berdoa waktu dia ada di muka bumi? Kamu pernah membaca itu, Yesus berdoa? Nggak tahu bang. Yesus berdoa, bro. Berdoa kepada Tuhannya gitu. Tapi edukasi dulu Bunda Roma, kayaknya ini anak kelamaan saya jadi spasinya izin Bang Andi, saya masuk Bang Andi. Ya silakan. Izin Bang Andi, Bang Bunda, saya masuk Bang. Bentar Bunda. Ray. Usiamu berapa, Ray? 21 bang. Usiamu berapa, Ray? Usiamu berapa? Kau masih anak muda atau kawan? 21.
21 Bang. Masih muda. Tahun ini Aku tahu abangku, aku tahu bahwasanya anak muda itu memang harus lebih logika dan rasional ya. Bahwasanya dari tadi aku mendengar percakapanmu itu, kau tuh ingin dan meyakinkan bahwasanya Tuhan itu bisa terlihat, begitu ya? Begitu ya? Ya, Baru sampai mempercayai apa yang itu terlihat. aku gaduh sama teman kan. Oke. Kadang-kadang untuk Iya. Iya, Jadi gini bang, kadang-kadang udah gaduh bang sama cerita teman tadi. juga. Udah bang cerita itu. Jadi begini, dengan simpelnya saya mencontohkan. Abang sekarang sehat? Sehat toh? Ya, demam sedikit lah. Demam sedikit apa? Sekarang aku minta abang tampar pipi abang itu sekeras-keras mungkin. Coba. Ya sakit lah bang. Tampar lah coba. Sakit. Sakit lah. Sakit toh? Rasanya sakit Iya, toh? Bang. Sakit. Pernah tak Iya, abang tengok iya, rasa sakit tuh? Pernah bang tengok rasa sakit tuh? Ya memerah lah pipi ya. Rasanya pernah nggak abang? Rasanya sakit. Rasa sakit itu pernah tak abang tengok? Ya rasa sakit. Tapi abang percaya kan? Percaya bang itu rasanya sakit? Percaya? Ya sakit. Pernah nggak abang tengok itu rasa sakit itu mau bentuknya apa? Nggak ada tuh. Udah paham sampai sekarang. Abang umur 21, pakai akal dan logika. Sama seperti abang pakai internet ini ya. Ini pakai internet. Abang percaya yang namanya signal ataupun dinamakan jaringan seluler, ya, internet ataupun komputer. Abang percaya toh? Sampai abang di Malaysia, Sabah, sampai bisa ketemu dengan semua ini di room ini. Percaya? Nah, pernahkah abang melihat jaringan elektromagnetika itu? Bentuknya model apa? Signal dan jaringan itu yang aslinya pernah abang lihat? Tapi abang percaya kan? Oh nggak ada. Bisa berkomunikasi. Bisa abang lihat? Nggak bisa. Tak bisa. Tapi abang rasakan manfaatnya toh? Nggak bang. Gini. Oke, izin sedikit Tunggu dulu, ya. jawab dulu. Menit. Abang rasakan nggak Belum ya? manfaatnya itu sekarang? Manfaatnya itu abang memakai jaringan signal. Abang rasakan nggak sampai sekarang? Maksudnya macam mana itu? Abang rasakan nggak manfaatnya, faedahnya? Abang bisa internetan, bisa berkomunikasi jarak jauh. Iya. Abang rasakan nggak faedah manfaatnya? Iya. Jaringan itu, jaringan dan signal itu. Abang rasakan manfaat dan faedahnya. Bisa nggak abang melihat signal dan jaringan elektromagnetika itu? Jaringan itu sesungguhnya. Nggak bisa. Bisa bang lihat? Nggak bisa. Nah, udah paham. Nggak bisa. Abang usia 21 tahun. Berpikirlah secara logika dan akal. Abang bisa merasakan faedah, bisa merasakan kenikmatannya. Tapi abang bilang abang tidak bisa melihatnya. Rasakan bang. Silakan Bunda Rahma. Oke, kita masuk dulu di dalil-dalil ya. Baru kita masuk ke logika. Di dalam Keluaran bang, di Bibelmu sendiri itu tertulis begini bunyinya ya. Firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku akan dapat hidup. Itu di Perjanjian Lama, Keluaran 33. Kemudian kita ke Perjanjian Baru ya, di 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia tidak takluk kepada maut. Yesus mati. Jadi dia bukan Tuhan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus bayi dibesarin sampai dewasa. Berdakwah. Kemudian disalib ceritanya ya. Tak pernah melihat, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini dia ini. Yesus enggak seperti itu. Dia mati, tidak kekal dia kan. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan Yesus. Yesus berkata di Yohanes, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa, atau Yesus biasa menyebut di Bible kalian itu Allah, atau disebut Allah kalian sebut ya. Jadi seperti pun angin ya, kalau kita ingin kau nampak angin. Angin itu ada,
Bagaimana kita mendeteksi angin? Kita menengok itu dedaunan. Dedaunan itu bergerak, bergoyang. Itu hembusan angin. Tapi nggak bisa kita raba, nggak bisa kita melihat wujudnya. Allah itu ada karena ada ciptaannya. Kita mengenal Allah itu ya melalui ciptaan-ciptaannya itu, kemahakuasaannya. Oh tadi kan heran melihat langit bagaimana dibentangkan lagi, itu Masya Allah kan. Itu ciptaan Allah. Kita mengenal Allah dengan lewat ciptaannya. Nah kemudian apa lagi ya, perkataan Yesus dalam Bible, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Nah itulah kenapa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Di luar daripada Tuhan itu adalah makhluk ciptaan. Jadi Tuhan tidak serupa dengan makhluk, tidak nampak, tapi dia ada. Kita mengenal Allah melalui pewahyuannya, melalui ciptaannya. Gitu Bang ya. Itu simpelnya. Silakan Gurunda kalau sudah monitor. Apalagi Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau guru kita belum monitor, saya tambahkan sedikit ya penjelasan Bang Kaisar dengan Guru Rahma. Jadi gini, tadi saya tertarik ya karena Kaisar menyinggung gelombang elektromagnetika. Ya, saya akan menjelaskan dari sisi ilmu pengetahuan ya. Jadi begini, Bang siapa ini yang nanya, Bang Rey ya. Allah itu. Lanjutkan Bang Goto. Dia masih muda nih Bang Goto. Jadi rasional nih pikiran anak muda. Lanjut Bang Goto. Oke, sabar. Jadi begini, Allah itu satu entitas yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Kita tidak usah jauh-jauh ke Allah ya, karena sudah ada dalil-dalilnya. Abang pernah belajar telepati atau mungkin pernah tahu tentang telepati atau pernah belajar filsafat Cina Yin Yang ya, di mana dua sisi bergerak bersamaan untuk ke satu sisi untuk menyampaikan atau terjadi koherensi perpaduan antara satu sisi dan sisi lain. Telepati ya. Kalau orang ahli di bidangnya, saya di sini, Anda di Amerika, kita bisa berkomunikasi. Ibarat kalau saya di sini nelpon Anda ke Amerika, itu nyambung. Apa yang menyambungkan kita? Gelombang elektromagnetika. Di mana ini bisa dibuktikan secara rasional ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit supaya kita mengerti ya. Dalam tubuh kita itu ada namanya kelenjar pineal gland. Kelenjar pineal gland itu letaknya di pas ya, kelenjar kecil yang letaknya di tengah otak kita. Itu. Di tengah otak kita ya. Ketika kita menahan napas ya, napas akan menekan cerebrospinal kita. Dia akan menekan itu. Cerebrospinal itu adalah cairan tubuh yang berhubungan dengan melewat sumsum tulang belakang yang berhubungan dengan otak ya. Nah, cairan ini menempati subarachnoid dan jaringan-jaringan vestikuler di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita menahan napas lalu menekan ini, dia akan menekan kelenjar gland kita atau kelenjar gland pineal kita, menghasilkan gelombang-gelombang elektromagnetika. Nah, ini yang dikenal dengan kesadaran tertinggi. Kalau dalam Islam kita kenal Sidratul Muntaha. Jadi ketika kesadaran tertinggi kita itu sudah mencapai puncaknya, maka ya Anda tidak lihat dalam ilmu telepati. Anda jauh di sana, tapi Anda bisa merasakan, Anda bisa mendengar perkataan saya. Padahal kita tidak saling berjumpa, kita berjauhan. Nah, ini dijelaskan secara teknologi melalui gelombang elektromagnetika yang Anda pakai itu melalui handphone. Orang-orang dulu ya, para wali ya, pernah belajar intuisi kan? Saya yakin di sini semua pernah belajar apa itu intuisi. Intuisi itu adalah kekuatan spiritual di mana penalaran tidak bisa menjangkau itu. Itu intuisi. Ya. Jadi sesuatu yang Anda tidak pernah berjumpa sekalipun itu bisa Anda rasakan. Bahkan Anda bisa dengar suaranya. Itu yang dilakukan Allah terhadap para nabinya dulu. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya, tapi melalui puncak kesadaran tertinggi, melalui pineal gland kita yang terletak di tengah otak kita, kita mampu merasakan itu, bahkan mampu mendengar suaranya. Makanya saya katakan Islam itu Islam itu membenarkan, menyempurnakan.
seluruh ajaran para nabi termasuk sholat. Sholat itu adalah kesadaran tertinggi di mana kita melakukan kita bisa berjumpa dengan Allah seperti yang dikatakan Bang Handi tadi. Dengan sholat kita bisa merasakan itu. Makanya sabar dulu Bang. Sabar, saya jelaskan dulu Bang, jangan dipotong ya. Kenapa semua nabi sujud? Ya, kenapa semua nabi sujud saat dia menghadap Allah? Daud sujud, Mazmur 5 ayat 7. Ya, Yesus sujud. Ya, Matius 26 ayat 39. Abraham sujud, Musa sujud. Kenapa sujud? Kalau Anda bersujud, ya, Anda akan memperbaiki koneksi jaringan pineal gland Anda. Ketika Anda menekan jidat Anda ke tanah, maka pineal gland akan berfungsi dengan baik. Melahirkan frekuensi, ya, melahirkan gelombang-gelombang yang mampu menghubungkan Anda dengan Allah, dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi Anda bisa rasa, dan semua bisa terbukti secara rasional. Itu ajaran Islam. Makanya Islam selalu memerintahkan berpikir dan berpikir, bukan pakai doktrin iman yang berasal dari roh halus. Paham Bang ya? Kenapa Islam memerintahkan sholat? Karena sholat memperbaiki kondisi kita. Karena sholat mampu, ya, menjadi wadah agar kita mampu merasakan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang kita sembah. Bukan jingkrak-jingkrak bos, bukan tepuk tangan, bukan berisik tuh. Anda baca Markus 1 ayat 35. Yesus keluar subuh-subuh seorang diri, sujud sembahyang dia. Sholat subuh dia. Kenapa? Untuk bertemu dengan Allahnya, untuk merasakan Allahnya melalui pineal gland yang ada dalam otaknya. Itu ilmu pengetahuan. Makanya semua ajaran Nabi, ya, sampai ke Rasulullah tidak ada yang melabrak ilmu pengetahuan. Yang melabrak ilmu pengetahuan ajaran kalian, ajaran Kristen. Semua ilmu pengetahuan dilabrak. Tuh. Kalau Anda mau mengerti, yang penting Anda pakai akal sehat saja. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Orangnya udah turun Bang. Ya udah kita sapa dulu tamu yang satunya ini. Ada Bang Lenceng. Silakan dibuka mic-nya Bang. Ya. Kristen ya Bang? Mualaf. Oh. Iya Bang, apa yang ingin disampaikan Bang? Iya, rencananya tuh mau ketemu Oten. Oh. Iya, ini lagi dicari Otennya Bang. Mau ketemu Oten. Ya Pak. My channel Tainur. Nggak ada Oten guys. My Chan. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Wah, turun. Warkop, selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ada musik. Bang, kalau lagi ada dangdutan musik jangan naik dulu lah Bang. Cari tempat yang sepi ya Bang. Merusak segalanya kalau Anda berisik di situ. Gitu ya. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjus Bang, saya mualaf. Masya Allah. Iya Bang. Masya Allah. Bang, saya mau tanya Bang Suma,
waktu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, kenapa Nabi Muhammad tidak meratakan saja agama Kristus, Bang? Jawab. Islam itu diajarkan bukan dengan kekerasan. Satu, Islam itu tidak pernah memulai kekerasan. Islam itu diajarkan dengan dakwah lemah lembut. Tidak ada pemaksaan memeluk Islam. Mau menerima Islam silakan, mau enggak ada masalah. Islam tidak membutuhkan siapapun, tapi manusia makhluk inilah yang membutuhkan Islam. Itu jawabannya, Bang. Oke, Bang. Kita kan tahu bersama bahwa agama itu banyak, gitu kan. Terus pertanyaan saya, yang menciptakan agama Kristen, agama Buddha, atau agama yang lainnya, termasuk Islam, apakah itu semua Allah yang menciptakan, Bang? Inna dina indallahi Islam, aja hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Islam no comment. Siapa yang buat? Belajar sendiri aja. Oh. Oke. Siap. Izin Bang Andi, saya kurangi Bang Andi. Izin Bang Andi, saya kurangi Bang Andi. Iya. Satu menit dulu, Bang Kaisar. Panjang Bang Kaisar. 1 menit dulu saya. Oke. Bang Jus, agama Yahudi ya itu berasal dari penamaan salah satu suku bangsa Yahudi. 12 suku bangsa Yahudi, 12 suku Israel, Bani Israel. Salah satunya itu Yehuda, itu berasal dari sana kata Yehuda ya. Yahudi. Kemudian Buddha, berasal dari Siddhartha Buddha Gautama, penamaan tokoh. Gak usah dijalan situ, mudah dia suruh cari sendiri. Yang jelas hanya agama Islam aja udah. Biar nggak panjang. Nggak apa-apa, itu edukasi kepada yang lain, nggak apa-apa. Ya. Kemudian Hindu, itu tanah Hindustan, namaan tempat. Nah Islam ini ya legalitas dari Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Itu dari Allah, dari langit. Yang lain itu nama suku, nama tokoh, nama tempat. Itu Bang ya. Itu aja simpelnya supaya yang lain pun tahu. Silakan. Apa sih ini? Baik. Oke Bang. Satu lagi. Terima kasih. Satu lagi. Masih boleh ya, satu. Bentar Bang Jus. Kita satu-satu Bang Jus. Ya, aku tambahi biar mengurangi kata Bang Andi ya. Jadi gini Bang Jus. Bang Jus harus menyadari bahwasanya mulai lagi. Ini Bang ini. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Bahkan beliau itu menunjukkan sikap toleransi dan risalah dia itu menurun sama kami Bang. Contoh yang dikatakan ajaran kasih itu ya sebenarnya ajaran Nabi Muhammad. Ya, memberikan perlindungan kepada umat-umat yang lain, menjalankan ibadahnya, mengizinkan umat Kristen itu untuk membangun rumah tangga beda agama, silakan. Tidak memaksakan kehendak iman kepada agama lain, tidak menghancurkan ibadah umat-umat lain, memberikan hak-hak penuh kepada umat Kristen ataupun yang lain untuk menjalankan agama mereka. Mengajak penduduk Taif untuk memeluk agama Islam dengan santun dan tanpa kekerasan. Contoh Bang ya, contoh setelah ada rumah-rumah ibadahnya. Silakan yang lain lanjut Bang. Terus apa lagi? Satu lagi Bang. Dajjal, terkait soal Dajjal Bang. Di Islam kan ada Dajjal kan. Ya, Dajjal itu sebelumnya sudah lahir ataukah akan lahir nanti pada saat akan mendekati hari kiamat, Bang? Coba dijelaskan Bang sedikit. Dajjal dikisahkan berasal dari negeri Samira, sebuah kota di Palestina. Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi, menurut sumber itu. Termasuk Dajjal memiliki nama lengkap Samiri. Siap. Atau Samira. Dajjal terlahir dari perkawinan saudara yang membuatnya catat dan buta sebelah. Itu Bang.
Tapi dia udah lahir duluan, baru disembunyikan atau akan lahir nanti, Bang? Dia masih akan lahir nanti sepanjang orang tidak beriman. Oh. Mau jadi dajjal, Bang? Enggak nanya. Nah, janganlah. Kukirain seperti Yesus atau dalam Islam Jangan. mengatakan Isa yang diangkat ke langit nanti akan diturunkan sama dengannya Dajjal yang sudah lahir tapi disembunyikan baru nanti dimunculkan kalau mau kiamat. Dajjal selalu ada di sekitar kita, waspada. Oh. Siap Bang. Hati-hati nanti kalau ada yang ngetuk pintu tidak mengucapkan salam, jangan-jangan Dajjal, Bang. Hati-hati ya. Wah, Dajjal. Yang tadi itu naik. Yang tadi itu naik Dajjal itu, Bang. Yang bus-bus tadi itu Dajjal itu. Ya kayak gitu-gitulah, Bang. Waspada ya. Ada temanku, Bang, Nasrani. Udahlah, jangan bawa teman, Bang. Saya itu kalau ngomong to the point tapi sakit loh. Bener gak? Iya, Bang. Nah, ya udah, cukup. Bang, bener nggak sih, Bang, kalau makan Kenapa? Temanku kalau makan babi, kalau tidur ngorok terus. Enggak ada hubungannya makanan dengan ngorok. Tapi biasanya memang kalau hasil survei saya ini, waduh, kenapa dinaikkan ini berisi? Memang ini hasil survei saya bersama Kang Kaisar itu, saya survei ada 10.000 B2 saya survei, gitu ya. Mereka saya persilakan suruh tidur semua, hanya 2 yang tidak ngorok, selebihnya ngorok semua. Ada videonya itu. Oke, Bang. Masih kita simpan videonya waktu kita kayak survei, Pak Bang Kaisar. Masih ada videonya kan? Masih Bang. Ya. Bahkan anak-anak babi itu malu berjalan dengan induknya itu. Cara malu mbaknya babi. Ya udah cukup. Oke, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Saya ini tukang survei, Bang. Jadi jangan nanya, pasti saya kasih data berdasarkan survei saya sendiri loh ya. Mau valid mau enggak, yang jelas saya survei bebas kan gitu. Oke. Bang sudah nggak ada, Bang. Ini jawaban sebenarnya lucu, tapi kelucuan ini perlu Anda berpikir. Oh, mantap, Banyuma udah nongol. Banyuma habis survei juga nggak? Ada yang panggil namaku, udah tidur aku. Oh, tidur ayam. Ya, gimana, Bunda Rahma, gimana Bunda? Ya. Kenapa Ki? Ada mesin becak terbang, dah ada Ji? Nggak ada ya, aman. Aman terkendali. Baru jelaskan tadi kabur misalnya. Itu oten-oten kalau diberi pengajaran kayak setan. Kayak setan dibacakan Al-Quran ya. Bacakan ayat kursi kabur. Ini pertanyaannya ini Banyuma. Bukan kayak setan, sementong. Iya. Kenapa banyak agama? Gitu loh pertanyaannya Senjos ini. Kenapa banyak agama? Gitu. Iya. Kenapa agama itu banyak? Karena masing-masing manusia itu memiliki kemauan untuk selamat. Di antara kemudian keinginan manusia itu adalah ingin selamat di dunia dan di akhirat, di kehidupan setelahnya. Ingin tenang, ingin damai, ingin bahagia, baik di dunia maupun di kehidupan selanjutnya. Maka di antara manusia berkumpul menjadi komunitas, membuat satu konsep di dalam bertuhan dan di dalam membuat satu prosesi ibadah. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian ada disebabkan karena mereka mencari jalan. Kalau di dalam Islam, Allah kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa yang manusia sembah selain daripada Allah itu, yang manusia sembah selain daripada Allah itu hanyalah jalan menuju kepada Allah. Mereka mencari jalan. Semua yang mereka sembah itu adalah jalan. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dikarenakan mereka ingin bahagia, ingin kemudian damai, ingin kemudian selamat. Semua yang mereka sembah itu hanyalah
Tuhan-Tuhan yang justru mencari jalan menuju kepada Allah, pemilik arsy, pemilik tahta kerajaan. Kulau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna izzal labatagau ila zil arsis sabila. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu, ada Tuhan ini, niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka maksud itu adalah Tuhan-Tuhan atau oknum-oknum yang justru mencari jalan menuju kepada keselamatan, yaitu keridaan Allah sang pemilik arsy. Dan jadi orang memilih jalan ini, jalan itu, jalan ini untuk menuju kepada hakikat pencipta. Mau selamat mereka. Sayangnya adalah mereka memilih agama-agama itu tidak melalui proses akal sehat. Saya kira begitu. Jadi banyak agama dikarenakan manusia itu ingin selamat. Mereka memilih konsep jalan karena mereka ingin selamat. Sayangnya tidak berdasarkan terhadap pewahyuan dan seleksi akal sehat. Gitu Bang Hadi. Mantap. Kita sambit lah, sambit. Bang Kaisar sambut dulu tuh yang baru naik. Ya, selamat malam M. Malam M, open mic M. Boy si Boy. Aboy. Iya aku. Iya tahu. Iya tahu. Ada mau disampaikan Boy? Ada. Apa? Iya tahu. Aku mau nanya, setuju nggak kalau Tuhan itu Esa? Setuju tidak setuju Tuhan itu memang Esa. Ya itu. Memang aku dulu Kristen, tapi aku sekarang mualaf. Aku nak tanya yang Alhamdulillah. Kristen, apa mereka itu setuju kalau Tuhan itu Esa? Mereka dengan jujur mengatakan setuju pasti. Bahkan mereka mengakui Tuhan mereka juga Esa. Ya kalau Tuhan itu Esa, kenapa disalib? Itu kan bukan sifat Tuhan yang Esa. Iya, karena sejatinya yang disalib itu bukan Tuhan, anak orang. Makanya aku itu, Tapi jangan kau menuduhkan yang salib, bukan kami pelakunya. Masih debat soal ini, karena mereka itu nggak mau percaya. Bagi mereka itu imani aja. Tapi minta doanya, semoga abang dengan ayah aku itu juga mendapat hidayah. Insya Allah. Amin. Kami doakan Bang. Mudah-mudahan keluarga Abang Boy mendapatkan. Sekarang orang itu iya. Makin lama itu makin kuat cara mereka itu untuk kayak mau mempengaruhi orang dengan ajaran mereka itu yang nggak jelas lah. Iya. Caranya mereka dulu kan dalam Alkitab itu waktu aku itu masih Kristen, dalam Alkitab itu dalam Bible itu nggak ada yang ditulis nama Allah di sana, nggak ada. Tapi sekarang kok ada? Iya, itu namanya mengalami yang dulu itu inkarnasi. Bible-nya pun inkarnasi. Dulu itu kan dalam perjanjian lama. Yang namanya babi itu haram dimakan. Sekarang itu yang haram dimakan itu cuma babi hutan. Itu juga bingung kenapa jadi begitu. Apa bedanya babi hutan dengan yang babi dipelihara? Sama juga babi. Maksudnya mungkin yang dimaksud babi hutan itu yang masih mentah, yang masih berkeliaran di hutan, Bang. Kalau dia sudah ditangkap dan dibakar, bisanya dimakan. Tertulis dalam Injil. Artinya jangan makan mentah.
Dalam Injil 1982 itu tertulis di sana itu yang haram itu babi. Nggak ada babi hutan di sana. Sekarang itu dari babi ditambah babi hutan. Berarti yang babi dipelihara itu halal lah bagi mereka. Oh iya. Babi liar yang tidak boleh. Sedangkan babi liar itu lagi bersih loh makanannya, enggak makan tai, enggak makan kotoran manusia begitu. Iya. Tapi kalau semua penduduk bumi meninggalkan Kristen, hama babi semakin banyak bang, nggak ada yang makan. Kasihan petani. Jadi ada untungnya juga, mereka memakan hama. Ya kan harimau juga ada, singa juga ada untuk. Kalau harimau mah petaninya juga yang diambat bang. Ini kalau manusia juga makan babi, ini pemangsa hewan apa semua itu kayak harimau, kayak buaya, kayak singa itu nak makan apa kalau manusia juga ikut-ikutan makan makanan mereka. Tapi kalau di wilayah yang tak ada singa, ya terpaksa lah mereka jadi singa. Mana ada yang nggak ada singa, yang nggak ada harimau, di mana-mana ada tuh. Paling kurang juga ada biawak. Biawak makan monyet, makan babi. Makan, ya itu apa juga dia makan kalau dia mampu. Oh iya. Tapi kalau sudah ompong giginya nggak bisa lagi dia makan babi. Nggak bisa ompong itu dia kan. Tinggal apalagi biawak itu jarang sikat gigi bang, kayak Pak Bombong. Ular sekarang, ular juga kelaparan. Itu ular. Jadi intinya orang-orang yang aja itu banyak yang meninggal, banyak yang mati itu gara-gara abang dimakan babi. Makan babi. Intinya itu orang-orang mau memfungsikan akalnya pasti akan bersyahadat. Kalau fungsikan akalnya ya kayak abang ini, insya Allah keluarganya bang ikut bersyahadat. Amin. Masalahnya sekarang kan gimana mereka itu boleh bertahan, sedangkan mereka itu boleh membaca. Mereka itu sekolah tinggi loh. Kenapa yang ini Bible mereka itu udah tahu, udah jelas, banyak itu yang kayak nggak masuk di akal. Mereka itu nggak berpikir. Aku itu masuk Muslim umur 17 tahun. Masih muda. 42, udah lama, udah lebih dari 20 tahun. Masya Allah. Aku masih sekolah masa itu. Masih SMA? Masih SMA. Kalau kenapa bisa bang? SMP. Kenapa masih muda kali sudah mu'alaf? Apa sebabnya? Ya kan Yesus juga itu dapat wahyu, dapat dia masih muda. Oh iya. Soal berpikir itu kan bukan dari terletak dari kita itu bukan terletak dari umur tua atau muda. Yang penting kita berpikir. Tapi teman-teman Kristen kita masih sudah tua tapi masih makan babi, gimana itu? Iya, alhamdulillah juga teman-teman aku tuh udah ramai lah yang masuk. Ada yang terbaru itu ada juga. Hama babi di sana semakin banyak berarti bang? Iya, mereka itu katanya itu babi. Babi itu boleh dimakan katanya. Sejak bila babi boleh dimakan? Enggak ada larangan katanya di dalam Alkitab, di dalam Bible. Berarti kami nggak pernah baca. Nah, aku suruh dia itu baca Perjanjian Lama kan, Taurat itu. Kalau Perjanjian Lama itu kan Taurat. Baca di sini. Ya ada ya. Ya memang ada. Yang kau makan kenapa? Itu mah bukan juga nggak boleh. Berarti jajan dengan dia itu kayak itu cuma ikut-ikutan aja lah. Kau tak pernah baca. Kalau kau baca Bible dulu, biar kau lebih jelas. Nah, bagi dia itu kan, tolong belikan itu tafsir Al-Quran itu. Aku baca ini. Sebulan lebih dia udah habis baca. Lepas itu ayo kemana? Aku mau masuk Islam katanya. Aku bawa dia ke MUIS. Di sini kan jabatan agama itu kan MUIS. Nah, aku bawa dia ke sana.
Ramai. Abang Aboy ya, kita sapa tamu dulu ya. Ada Bang. Oh, Malaysia sama nanya. Oh, dari Sabah. Semua orang juga tahu kan kalau Sabah itu kebanyakannya Kristen. Iya bang. Sabah itu di atas Kalimantan nggak? Dekat-dekat situ ya? Dekat-dekat situ. Kalimantan di bawah, Sabah di atas. Sabah dengan Sarawak dengan Brunei di atas. Satu pulau lah. Johor jauh. Johor jauh, lain pulau lah. Johor kan dekat teman Aceh. Oh. Iya. Ya, Bang Aboy. Kita Lain pulau. Bang Aboy. Kita sapa tamu dulu ya. Oke. Ya, makasih ya Bang ya sebelumnya. Oke, sama-sama. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, Jack Lee. Bang Jack Lee. Silakan dibuka mic ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, Islam ya Bang. Mantan Nasrani, Pak. Oh, mualaf. Ya Bang, Ada yang mau aku tanya. Saya kasih waktu 2 menit ya Bang, silakan. Boleh Bang, mau nanya aja nih Bang. Mungkin sama Bang Suma kali ya. Karena Abang Suma mungkin di Makassar ya. Dari Makassar. Iya. Bang, saya lama di Makassar. Saya mualaf di Makassar waktu tahun 97. 97. Iya. Saya dulu di Seyusuf di Goa. Seyusuf Goa. Ada yang saya mau tanya itu, ada ndak yang namanya orang mati malindrung? Mati malindrung? Bang Handi, saya pernah dengar kata-kata malindrung ini. Apa itu artinya Bang Handi? Bunda Rahma, kata-kata apa? Malindrung, mati malindrung. Melayang barangkali, melayang. Mati malindrung. Mati suri kah atau apa? Ya kurang lebih begitulah. Nggak mati beneran gitu loh. Oh, pura-pura mati. Mati indro kasih, mati indro. Mati indro nasi mati. Iya itu kan ikor. Oh. Karena nggak mau dian Bang Handi. Apa itu Bang? Jelaskan apa itu mati malindrung? Apa? Kenapa dia? Justru saya ingin penjelasan mati tapi arwahnya masih jalan. Hanya ini termasuk guru saya minta maaf. Termasuk itu dia koma. Kalau kedokteran itu dia koma. Enggak, sudah meninggal. Sudah dikubur. Ada kuburannya. Hanya ini mau memastikan aja apakah benar ada yang namanya mati malindrung yang dia datangi saya dalam arti dia ajar saya mengenai Islam. Nalan dia memperkuatkan keimanan saya sebagai Muslim. Ilmu tingkat tinggi nih. Masih ada. Dia kuburannya itu masih ada, terus dia datangi saya dengan nama yang itu. Jadi pernah saya sempat tasawufnya tinggi nih, ilmu tasawuf itu Bang Jel. Tapi kalau untuk konsep di Islam baru dengar sih ini. Tapi kalau Abang cari tahu konsep-konsep petapa, semedi, itu mungkin ada begitu. Dia meninggalkan badannya, ruhnya gentayangan ke sana kemari. Ada mungkin begitu. Di Indosiar juga pernah kita tonton itu. Iya. Sampai sekarang jadi pertanyaan buat saya, Pak. Itu rahasia dirimu Bang, jangan keluar ke orang. Hanya ada seperti bahkan sekelas wali, orang-orang wali itu tidak mau mengakui dia wali itu. Kalau udah hebat pun ilmu dia tidak pernah mengakui itu. Orang-orang yang mengaku itu orang-orang yang sombong itu Bang.
Dia datang tapi dia tidak mengakui bahwa tidak sampaikan namanya. Dan tidak ada namanya di kuburan juga. Masih misteri. Bahas yang lain lah bang. cerita itu. Bang Zuma juga Malam Jumat. nggak mau bahas itu bang. Malam Jumat ini, tempatku ini sudah sepi kali. Yang saya mau nanyakan Pak, apakah ini benar dia jin ataukah memang orang yang seperti begitu? Untuk sekedar menguatkan iman saya saja Pak, supaya saya tidak musyrik begitu. Jelaskan Bang Gurunda. Apa itu? Apa yang mendatangi dia itu jin? Jin. Atau hantu atau apa? Jin itu jin. Jin Pak, itu ya. Bang. Hanya dia ngajar saya mengenai Islam. Iya. Bisa jadi Islam. Bisa jadi jin itu. Nanti benar jin ada Ya. yang Islam gitu. Iya. Betul. Tapi tetap itu bersekutu ya bang Zuma ya. Bersekutu itu ya. Kalau dia jin muslim, sebenarnya datangnya itu kepada orang-orang yang, maaf nih ya, saya bukan mau so tahu ya, datanya kepada orang-orang yang bersih kalau dia jin muslim. Banyak orang-orang dulu yang belum terkontaminasi dengan kehidupan kayak kita sekarang ini, itu kalau mereka sholat banyak makmunnya. Sampai orang melihatnya orang ini nggak waras, dia ngomong sendiri segala macam bla bla bla. Tapi ketika orang sudah melihat ada kejadian-kejadian aneh, misalnya orang itu tiba-tiba ditemukan di kebunnya, tapi di waktu yang sama juga dia ditemukan di tempat yang lain, orang sudah mulai mikir, ini bukan orang sembarangan. Seperti itu. Apalagi ada misalnya ada angin apa tuh? Angin puyuh, angin topan, tiba-tiba dia berdiri di tengah kampung mengusir angin itu supaya tidak menuju ke area perkampungan, dan itu betul-betul terjadi. Orang menganggapnya orang ini ada memiliki karamah, memiliki kemuliaan, memiliki kelebihan gitu, dan dia ahli ibadah. Nah, kenapa orang cenderung kemudian menjadikan hal ini kemudian salah? Karena kan yang datang kepadanya itu adalah jin yang juga kufur. Dianggapnya kemudian, ini jin yang benar ini yang datang kepada saya. Sampai kalau orang kita bilangnya dia makampi. Kampi itu dia pelihara. Padahal sejatinya orang beriman itu mereka cuma kenal, bukan memelihara. Nah, kalau orang sudah melihara itu tuh caranya jin kafir itu masuk. Dia pertama datang, kemudian mengobati orang atau menjanjikan sesuatu, akhirnya dia akrab, lama-lama orang ini memanfaatkan makhluk tersebut untuk melakukan tujuan apa yang dia mau. Ini banyak yang seperti itu. Jadi jin sengaja datang dengan pola baik, ternyata ujung-ujungnya mau menyesatkan. Karena kalau jin muslim itu datang kepada orang yang ya hanya karena dia senang, karena orang itu ahli ibadah, bersih. Bukan datang untuk membuat orang ini tertipu dan seterusnya. Seperti itu, Bang. Iya. Berarti Kalau Jun bisa datang juga. antara jin berarti Bang, muslim hari dan itu jangan kau bahas jin lah. Lain kali kau kafir bahas itu ya susah malam Senin ke dibedakan malam ya? Rabu ke. Gimana? Berarti antara jin muslim dan jin kafir itu susah untuk dibedakan. Karena jin kafir itu nanti terakhirnya baru dia sesatkan kita gitu. Iya, jadi gini saudara. Ya, ini saya berbicara sedikit ya tentang hal ini ya.
kita umat Islam nih khususnya yang mengenal dunia, yang percaya kepada alam gaib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kemudian menciptakan jin untuk beribadah. Manusia dicipta pun untuk beribadah. Manusia yang tidak mau beribadah dikatakan kafir. Kemudian jin yang tidak mau beribadah disebut iblis. Itu dulu. Ini harus dipahami dulu ini. Ini yang paling dasar. Nah, bagaimana kemudian jin ini masuk? Atau iblis ini masuk? Yang pertama adalah kita itu harus menyadari bahwa jin itu suka tempat yang bau atau busuk. Suka kepada orang yang najis, yang tidak mensucikan diri. Makanya para ahli ibadah itu senantiasa selalu dalam keadaan suci, wudhu. Begitu mereka buang angin, wudhu lagi. Dan hatinya selalu nafsu mutmainnah yang main. Itu yang datang kepadanya paling jin muslim. Tapi kalau orangnya sudah kotor, makanannya kotor, makanannya persembahan-persembahan kepada sesajen-sesajen, oh itu sarangnya setan, itu sarangnya jin. Itu sarangnya jin, itu tidak diragukan lagi mereka itu. Jadi di dalam diri manusia, yang pertama jin itu bisa masuk, iblis itu bisa masuk ketika yang disebut kemudian nafsu amarah, ya, yang ada pada diri manusia itu cenderung tidak disadari oleh manusia bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat negatif. Ya, nafsu yang mendorong untuk berperilaku buruk seperti marah, iri, dengki, tamak, serakah, ghibah dan sifat-sifat negatif lainnya. Itu tanda-tanda bahwa orang itu lebih mendominasi padanya nafsu amarah. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Yusuf, ya, kalau nggak saya tidak salah, di situ diterangkan begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la ammarah bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Selain dari nafsu yang merupakan rahmat yang dari Allah, itu adalah nafsu kejahatan. Itu yang saya katakan tadi, nafsu ammarah. Nah, ini pintu masuknya iblis yang adalah jin tadi, di mana Allah menggambarkan nafsu amarah sebagai sesuatu yang cenderung kepada kejahatan. Kalau Anda cenderung kepada kejahatan, selalu melawan Tuhan, selalu membantah Tuhan, itu jelas pada dirinya ada setan atau iblis yang kufur, atau jin yang kufur, yang ingkar. Yang kedua, nafsu lawamah. Sisi dalam diri kita nih yang cenderung merusak diri sendiri. Ya, ini mencakup terkait dengan selalu merasa kecewa, selalu merasa putus asa, adanya kecemasan yang berlebihan, kemudian merasa minder, merasa selalu menyesal, setiap apa yang dia lakukan menyesal, selalu was-was dan seterusnya, tak percaya diri. Al-Quran mengatakan, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya, membuat dirinya menjadi kecil, kerdil di hadapan manusia yang lain. Ya, tidak percaya diri tentang kebenaran yang ia baca dari Al-Quran, sehingga lebih dominan penguasaan dirinya terhadap nafsu lawamah. Itu yang kedua. Ini adalah tangga-tangga di mana jin kafir itu bisa masuk, iblis. Nah, sedangkan manusia yang memiliki nafsu mutmainnah, di mana sisi ini hampir seluruh manusia memilikinya. Apa itu? Potensi kepada kita untuk memiliki kepuasan batin, ketenangan batin. Lalu kemudian dari kepuasan dan ketenangan batin ini kemudian manusia
mampu menerima segala sesuatu yang berasal dari Allah, yang diberikan dengan Allah dengan ridha dan syukur. Orang yang selalu ridha, orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, ini mereka yang memiliki nafsu mutmainnah. Al-Quran menjelaskan di dalam beberapa ayat, di beberapa ayat itu dalam surah apa itu? Al-Fajr ya. Coba teman-teman lihat di ayat Al-Fajr di ayat 27 sampai seterusnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku, ke dalam surgaku, ke dalam tamanku yang indah. Siapa mereka yang dipanggil? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, mereka yang tenang, mereka yang jiwanya kemudian merasa tak pernah tersentuh daripada keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan. Kalaupun ada sifat duniawi yang berlebihan, mereka kemudian beristighfar. Ketika kemudian nafsu lawamah dan nafsu amarah ini menguasai, seketika mereka kembali untuk mencari keridaan dan bersyukur kepada Allah. Jadi orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini, itu betul dia hidup antara alam dunia dan cenderung mereka juga bisa nyebrang sampai ke dunia, ke alam roh. Gitu saudara. Tapi Abah, saya tuh kayak 3 bulan sekali tuh sering beli jin, Bang. Jin. Celana. Wah, betul celana jin. Mati meja. Kukira pernah beli. Mungkin ini saya masuk sedikit ya. Ya, silakan. Mungkin guru-guru saya masuk sedikit ya. Iya, silakan. Saya melanjutkan tadi. Jadi begini sebenarnya pertanyaan Bang ini tadi ya. Bang Jir ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pertanyaan apa tadi itu ya. Apa itu Allah bisa dilihat, bisa dirasa. Jadi begini Bang. Saya mulai dari satu ayat saya dari Al-Quran ya. Pelan-pelan ya, dari surat 55:33 ya, Ar-Rahman 33 ya. Wahai kegolongan jin dan manusia, jika engkau sanggup menembus penjuru langit ini, maka tembusilah. Engkau tidak akan sanggup menembusinya kecuali dengan kekuatan Allah. Kan begitu bunyi ayatnya ya, terjemahannya. Jadi begini Bang, tadi saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan intuisi ya. Abang mungkin pernah belajar intuisi. Intuisi yang dikenal di zaman modern ya, yang bisa dibuktikan secara rasional, itu sebenarnya sudah ada dari zaman para nabi. Ya, intuisi ini adalah kekuatan spiritual ya, itu yang sama sekali tidak disentuh oleh penalaran atau gut reasoning ya, penalaran baik ya. Dan saya sudah katakan, saya sudah jelaskan tadi ya, dalam otak kita, kepala kita nih, otak kita nih ya, otak kita nih ada kelenjar yang bernama pineal gland tuh. Nah, kelenjar ini fungsinya ya, fungsinya menghasilkan frekuensi, menghasilkan gelombang-gelombang elektromagnetik, yang dimana ketika ini dikembangkan ya akan melahirkan intuisi. Itu bisa kita merasakan sesuatu yang di luar ya, yang di luar dari alam kita itu. Jadi sebenarnya begini Bang, yang tadi Abang katakan bahwa mati malindrung yang di kuburan tadi itu ya, sebenarnya itu bukan dia yang bangkit ketemu Abang, tapi Abang yang mampu merasakannya melalui pineal gland. Pineal gland itu ya, kalau Abang menahan napas ya, ini ilmu wali dulu ya, menahan napas, dia akan menekan cerebrospinal kita tuh ya, cairan yang letaknya di subharanoid ya, di jaringan vestikular kita, jaringan darah kita nih ya, itu langsung memuncak melahirkan gelombang-gelombang. Jadi sebenarnya bukan mayat itu yang bangkit atau mati malindrung, bukan, tapi Abang mampu merasakan entitasnya. Itu yang dilakukan para nabi dulu. Isa pun melakukan. Makanya saya pernah katakan ya, saya terkagum-kagum dengan beberapa ayat Al-Quran yang menurut saya ini tidak ada dalam semua kitab suci, tidak ada dalam semua karangan-karangan para filsuf, para penyair. Tuh. Saya pernah katakan begitu indah. Salah satunya Ar-Rahman ini.
Ar-Rahman 33 ini. Ini ayat yang luar biasa. Ini pun tidak pernah disampaikan Isa, tidak pernah diajarkan Isa kepada murid-muridnya, tapi justru diajarkan di Al-Quran. Saya katakan Al-Quran itu scientifically proven, terbukti secara ilmiah, dijelaskan dijelaskan semua secara gamblang. Yang penting kita menggunakan akal sehat kita. Terkait pertanyaan abang Mati Malindrung, ya, sebenarnya itu bukan mayat itu yang bangkit secara entitasnya yang bangkit lalu ketemu abang, bukan. Abang yang mampu merasakan kehadirannya melalui intuisi abang, melalui kelenjar pineal gland. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Islam sujud sembayang, semua nabi-nabi sujud sembayang. Ketika dia sujud sembayang, jidatnya menyentuh tanah, pineal gland dalam otaknya itu berfungsi dengan baik. Makanya coba perhatikan abang, kalau baca Bible waktu abang masih Kristen, baca Bible, Isa itu kalau sembayang selalu sendiri. Di Taman Getsemani, dia menjauh dari mulutnya, dia sembahyang sendiri. Markus 1 ayat 35 juga seperti itu. Kenapa? Itu supaya intuisinya, kekuatan spiritualnya, pineal gland-nya itu menghasilkan gelombang-gelombang yang mampu berhubungan dengan Tuhannya. Jangankan Isa, jangankan Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan, manusia dan manusia, saya di sini, Anda di Amerika, dengan menggunakan telepati, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, frekuensi yang dihasilkan otak kita, pineal gland kita yang terletak di sumsum tulang belakang kita yang naik ke otak, tertekan mulai tarikan nafas, ya, itu akan mampu menghubungkan saya dengan Anda di Amerika walaupun tanpa handphone. Nah, inilah yang dipelajari beberapa aliran tenaga dalam. Ini yang dipelajari, Bang. Yang dikatakan dengan ilmu hakikat. Nah, itu abang mungkin tidak sampai ke situ. Jadi terkait alam jin dan alam manusia, ini sudah jelaskan di Al-Quran, jelas secara gamblang itu. Oke, baik Pak. Ya, mau mungkin, sedikit saya mau masukkan antara ini panjangnya bahasannya. Biar minta tidak ada tamu, belum ada. Bikin dulu kopi kita. Ke malam Jumat Malah lagi. Jangan takut sama setan, Bunda. Jangan takut. Setan itu jauh di bawah kita, ya. Jauh di bawah kita. Kita lebih mulia. Ya, ada satu fitur saya katakan begini. Jangan takut pada malam hari, karena malam itu hanya siang yang tak bercahaya. Kebanyakan orang karena berpikir terlalu mistik, ya. Bahkan ada yang DM saya itu, ada teman Islam beberapa. Dia katakan, "Bang, tolong bisa dijawab enggak mimpi saya begini-begini." Saya bilang, mimpi itu, ya, Anda jangan salah artikan. Mimpi itu bukan satu kesalahan yang harus terjadi atau bukan juga kebenaran yang harus diikuti. Karena kita berpikir memang kultur budaya bahasa Indonesia, ya, atau Nusantara, ya, memang itu kultur budaya kita itu selalu berpikir mistis. Makanya dalam buku Tan Malaka dia tulis logika mistika. Itu kenapa Indonesia tidak maju-maju, karena budaya masyarakatnya selalu berpikir mistis. Itu Islam tidak mengajar kita berpikir mistis. Islam hanya mengajar kita beriman kepada yang gaib, tapi tidak mengajar kita berpikir mistis. Itu kalau kita berpikir mistis, kita akan terpengaruh, akan terjerat dengan para jin, atau kita akan terjerat masuk ke alam mereka, ya, pikiran kita, tahayul, halusinasi kita akan terjebak ke situ. Dan Islam melarang itu. Jangan kita berhubungan sama jin, karena jin tidak pernah memperbaiki kita, yang ada kita dijerumuskan. Itu terkait tadi intuisi yang saya katakan, ya, abang perlu belajar banyak. Memang ini tingkat tasawuf, ya, tingkat kesadaran tertinggi. Tadi saya jelaskan puncak kesadaran tertinggi, di mana kita mengalami hal-hal ini. Memang kita mengalami perjalanan spiritual itu. Tapi yang perlu abang pahami, ya, ketika ini sudah melenceng jauh dari Al-Quran, maka jangan diikuti. Waduh, saya jelaskan orangnya udah tidak ada, ini mualaf atau bukan? Ya, silakan lanjut yang lain, itu tidak ada tuh orang. Nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi dulu. menurut saya pun mendengarkan. Tapi menurut analisa yang pernah saya dengar, Bunda Rama itu sulit sekali tidur malam waktu pagi. Kenapa itu, Bunda? Tapi apakah sama dengan kalau kita lihat di Bible tuh, di Wahyu, penglihatan? Tunggu dong, sama kayak itu. Dengerin dong. Penglihatan. Oke, jadi gini. Kemarin ada teman Kristen saya, satu mantan satu gereja, ya. Mungkin ada di bawah itu kan. Tadi dia sudah telepon saya. Dia katakan begini, "Oh Bang, bagaimana dengan kitab Wahyu dan yang lain?" Saya katakan begini,
Ya, kekuatan spiritual yang sekarang kita kenal dengan intuisi itu melahirkan sebuah kisah. Ketika Yohanes di Pulau Patmos, kalau kita belajar sejarah Pulau Patmos, ini pulau tempat pembuangan orang-orang ya yang dihukum oleh Roma. Di sana itu tempat angker, gitu loh. Di sana itu tempat-tempat yang membuat orang mati karena kerja paksa. Itu Yohanes. Jadi ketika alam sekitar mempengaruhi pineal gland kita, mempengaruhi otak kita, mempengaruhi intuisi kita, itu akan melahirkan wahyu-wahyu yang kemungkinan saja itu memang berhubungan dengan alam-alam di luar kita. Tergantung di mana kita berada. Kalau Yohanes di Pulau Patmos, karena di sana angker, ya otomatis ada naga, ada binatang keluar, ada 666, ada hantu, ada setan dan segala macam. Karena kita ini sebenarnya satu alam dengan mereka, tapi kita tidak bisa lihat. Makanya Al-Quran menjelaskan itu secara gamblang. Bahkan Al-Quran tidak melarang sebenarnya kita menembus alam mereka. Al-Quran tidak melarang. Tapi jangan menyembah mereka, jangan bersekutu dengan mereka. Kan begitu. Kan jelas di Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman 33 tadi Tapi Bang, itu wahyu itu yang mereka imani? Nah, itu yang masalah. Saya sudah bilang wahyu itu 50-50 karena saya sudah pernah jelaskan bahwa kitab wahyu dalam Kodeks Vatikanus yang mereka pakai itu sudah hilang dari lembaran 1519 sampai 1537. Hilang dia sekian lembar tuh. Sekarang pertanyaannya, apakah betul itu? Kalau memang itu hasil intuisi Yohanes ya di tempat yang angker, itu yang masalah. Kenapa diikuti wahyu itu? Sementara wahyu itu juga berbicara Dewa Janus. Apakah wahyu Yohanes sudah dimanipulasi? Kita tidak tahu karena penulisnya saja anonimus. Tapi yang jelas kalau kita lihat ada naga, ada hantu segala macam di situ di kitab wahyu, itu menandakan bahwa intuisi dari Yohanes itu melahirkan sebuah kisah yang boleh dikatakan seram. Kalau abang baca kitab wahyu itu seram-seram itu bang, seram-seram itu. Perang naga apa segala macam tuh. Ular tua kan dulu kan namanya bukan wahyu tapi apokalips. Iya itulah kira-kira seperti itu. Nah itu kan pengungkapan. Jadi dia mengungkapkan sebuah cerita mimpinya dia gitu kan. Makanya tapi dijadiin wahyu. Nah itulah abang itu orang-orang dulu bang, coba lihat ada yang bertapa di kali, Sunan Kalijaga kan namanya Kalijaga karena dia jaga kali sekian tahun ya. Ada yang bertapa di tempat-tempat apa di pegunungan apa segala macam. Sebenarnya itu dia mengembangkan pineal gland-nya, dia mengembangkan intuisinya itu untuk ya supaya bisa merasakan hal-hal di luar dari alam dunia. Dan itu betul. Kita tidak dilarang. Tergantung kita apakah kita mau bersekutu dengan mereka atau apa. Kan begitu. Islam melarang itu untuk bersekutu dengan mereka. Islam hanya menyuruh kita mengimani yang gaib, tapi tidak melarang kita masuk ke alamnya. Sesuai Ar-Rahman 33 tadi. Kan begitu. Islam tidak melarang. Ya, coba lihat kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu berapa jin yang diperintah? Para wali-wali dulu coba lihat. Kalau kita lihat sejarahnya dia berhubungan dengan Ratu Laut Kidul dan segala macam. Itu kan semua berupa intuisi, kekuatan spiritual yang memang ada dalam otak kita dan bisa dibuktikan secara rasional. Kumpulan-kumpulan tenaga dalam. Itu banyak sekali, merpati putih, margaluyu, apa segala macam tuh. Hati suci. Ini yang dipelajari oleh mereka. Makanya mereka bisa menghempaskan orang ketika orang ingin berbuat jahat. Apa yang hempaskan orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka? Gelombang-gelombang frekuensi yang dihasilkan oleh pineal gland mereka. Kan begitu. Ini semua bisa dibuktikan secara rasional melalui ilmu pengetahuan. Itu. Jadi sebenarnya ini bukan yang kita sambut dulu. Ke kita, tapi kita yang merasakan tuh. Kita sambut dulu Bang Leo, ada Bang Manggoto, ada tamu nih. Bang Loy, Bang Li, selamat malam. Selamat pagi. Li. Hayya. Hayo. Ni Homa. Ni Homa Li. Waduh, Cili naik doang. Itu anak kuat tuh coba. Anak kuat? Sekuat apakah kamu?
Selamat Anakku kuat karena rajin belajar. Anak kuat. Tahan dulu Bang, itu ada yang taping di bawah. Dikatakan salah nih Bang Goto. Siapa yang ngajar kita itu apa masuk alam gaib? Nah coba kau baca dulu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman surat 55 ayat 33. Penjuru langit ini itu dua alam, bukan hanya alam kita. Alam jin ada dan itu dijelaskan Al-Qur'an seperti yang dikatakan tadi guru kita Bang Suma ya. Kan begitu Bang. Saya tidak salah karena dasar saya dari Ar-Rahman. Gitu. Ya, biar aja mereka buka Bang Gitu. kalau mau pengen tahu nanti. Mana Rio tadi? Rio. Bang Zuma lagi segar ini barusan minum kopi campur kuli kotor juga. Saya kalau pegang tangannya orang yang di dalam dirinya ada jin, hanya ada dua, jinnya yang kabur atau orang yang lari. Wih, Gitu. perintah itu. Ih, Ya itu dia yang dijelaskan sama Bang Goto tadi. Itu. ciri-ciri kita ada jin di dalam diri kita itu bagaimana? Nanti pun kita buka Komar. Suka kentut biar banyak orang. Atau kita ganti tema malam ini, tema kodam. Kepak bombong anjuk dong. Aduh. Roh halus itu, roh halus. Oke, jadi diakhiri jin ya, teman-teman. Yang mau lihat jin ya, lihat sering-sering aja ke Komale Pak Bom Bom, situ banyak berserak. Aduh, ini di bawah ini Imam SC. Yesus keluar dari gua itu jadi Tuhan. Popo, selamat malam menjelang pagi Popo. Popo. Selamat malam menjelang pagi. Gaji Popo. Oh. Lagi perang nih. Bunda Rama belum nanya, kenapa Bunda Rama sulit sekali tidur malam waktu pagi? Saya tidak tidur malam kalau pagi. Ya kenapa kesulitan begitu? Ya dijawab dong pertanyaannya netizen. Ya, jangan bangun pagi malam-malam tuh begitu aja. Nah itu. Bener Rama nggak ngonek pertanyaan Bang Andi. Ternyata Bunda Rama ada pertanyaan yang dia nggak bisa jawab juga ya. Bagaimana tidak konsentrasi maka ini? Tidak bisa menjawab. Gara-gara jin itu Bang Andi nggak kosen dia. Benar kata Bang Goto, itu Pulau Patmos itu sama dengan dulu di zaman Belanda itu ada namanya Pulau Buru. Pulau Buru tadinya itu tidak berpenghuni. Jadi semua tahanan-tahanan Belanda itu dibuang ke sana untuk supaya dia tidak bisa berhubungan, berinteraksi dengan siapapun. Jadi sana itu benar-benar diasingkan. Begitu juga si Yohanes ini karena dalam satu hal diungsikan, dibuang ke sana. Dalam kesendirian dan begitu serem kan gitu ya. Ya di sanalah dia menerima penglihatan. Makanya di Wahyu itu, Wahyu 5 nomor 6 tuh ada dia melihat roh bertanduk 7. Coba kita bayangkan ya teman-teman, dikala kita sendiri di tempat tidak ada orang, serem begitu, sekuat-kuat mental seseorang itu pasti jatuh berpikir yang benar-benar tidak konsen gitu, memikirkan apa yang terjadi. Malam tidak ada listrik, nggak bisa main TikTok, hujan, tidak ada makanan apa segala macam, akhirnya ya timbullah halusinasi gitu. Kalau
Di zaman sekarang coba ada pulau tertentu, Luka Tambunan kita bawa ke sana. Sendiri di pulau itu. Apa yang terjadi? Tambah tidak kompak matanya kok dong, ketakutan. 3 bulan kemudian kita jemput si Luga, dia bisa menulis buku. Di sana sebanyak 5 buku. Nah itu yang terjadi. Salah satu judulnya apa bang? Salah satu judul Salah satu bukunya? judulnya adalah antara iblis. Enggak, janganlah, enggak mau enggak enak disebut lah. Sebagaimana buku sampul bukunya kan di situ ada itu. King of King, Quantum Millennium. Iya. Apa namanya? King sama Iblis Modern. Enggak, judulnya itu yang bagus. Dia itu judulnya Bang Daeng, ikan buntal. Coba cek itu dia, besar kali perutnya. Apa hukumnya nyeduh mie gelas dalam mangkok? Itu tidak ada hukumnya, bro. Karena mangkok itu bukan gelas. Gitu ya. Kalau bisa mie gelasnya itu masukkan ke mangkok, kemudian makan mangkoknya, mie gelasnya dikasih orang lain, itu lebih bermanfaat. Setuju nggak tuh? Tambah pintar Ki, Deng Handi 2025 nih. Ih, keren. Ya kan saya ahli mangkok, bunda saya yang ciptakan mangkok. Yang biasa dia yang dia biasa nyatakan Bang Handi tuh, jangan kau makan kalau kau kenyang. Tuh. Lo salah itu. Apa tuh? Justru kalau lapar itu nggak boleh makan. Justru kalau kenyang itu wajib makan, bunda. Tak balik-balik gitu. Di sinilah seninya. Mau tahu alasannya? Alasannya? Kalau orang lapar itu nggak perlu makan, karena apa yang mau dimakan, makanan nggak ada. Justru orang kalau kekenyangan itu ditambah dia makan. Dalam hal soal religi itu ya benar Ramai. Udah kenyang dia, bekerja sama dengan jin, kafir, bekerja sama dengan apa, tetap dia makan itu loh. Jadi nggak ada kenyangnya itu orang yang tidak beriman, bunda. Itu dibawa bilangnya room edukasi. Maruk ya Bang Andi ya. Maruk sifatnya maruk ya. Ya maruk, itu, iya gitu lah. Apalagi itu. Ayo naik oten. Naik oten ya. Kita kasih dulu sedikit wejangan Bang Andi, izin Bang Andi ya. Iya. Jadi teman-teman, dari tadi kalian minta aja terus ya. Ada tertulis ya, KPR 1 kisah para roh halus, pasal 2 akal bulus, butir 3 minus fulus. Kata si Roma, Adam itu mewariskan dosa dengan karangan Paulus si botak pendusta. Praktek persembahan dengan darah manusia, penganut saibaba pagan ajaran dewa-dewa. Ada dongeng bayi menjaga alam semesta, di saat menangis lapar haus mandi masih meminta. Setelah gondrong jenggotan dia terhina, ketika dewasa dia dibilang orang gila. Kami mendengar miris tepuk kepala sembari mengucapkan mati mija. Roh itu dewa, penauma sosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Kau coba perkenalkan bahasa boneka labubu, komat kamit seperti bicara pada sepatu. Akal logika kalian tidak lebih seperti sebongkah batu. Dialog dan berdebat mogok selalu dan mati kutu. Kafir bilang roh Tuhan bisa jadi habitat hewan, tumbuh-tumbuhan dan angin yang ada di roda ban. Kafir bilang roh Tuhan bisa jadi kinerjoy, bola kasti, parabola dan balacan. Kasian miris dan itu cerita lawakan. Teks original, rokok itu iblis hantu dewa, bisa berwujud dan menjelma jadi koteka, berteofani menjadi makanan papeda, atau sepeda ontel lama kau punya bapa. Banyaklah kau belajar dan membaca, agar kami punya lawan diskusi sedikit setara. Teruntuk kalian yang menuhankan karep Lampung, yang percaya roh dewa di atas air mengapung, seperti roh Tuhan yang terselip di lubang hidung, percaya konsep setan pagan tungtung, seperti cabut lotre, sial dan beruntung. Sekian, stay tune.
Saya juga mau menyampaikan di sini bahwa saya punya channel yang satu Andi Slebes Official. 3 bulan bangkit kembali, alhamdulillah udah monet kembali. Akhirnya malam ini sudah mulai siar kembali Andi Slebes Official. Untuk teman-teman yang nonton, ya tolong dicari lah Andi Slebes Official. Silakan di subscribe, ditonton. Itu aja, nggak ada yang lain permintaannya. Tapi saya kan Bang Handi, Daeng, saya berapa hari ini menyiarkan live YouTube Gurunda yang udah 5 bulan lalu, 7 bulan. Saya live-kan kan, misalnya debat-debat dengan pendeta. Tapi saya kena report juga. Kenapa itu? Padahal cuman suara tuh, cuman suara saya perdengarkan. Ya namanya nggak bisa Bunda. Itu namanya konten berulang. Nggak bisa, janganlah. Tapi bukan tampilkan gambar, cuma suara. Ya nggak apa-apa, itu kan sudah terbaca di YouTube Bunda, nggak bisa lagi. Itu namanya YouTube kan, itu kan orang kreator berkreasi. Oh ini lagi sih naik nih. Ini berisik dia lagi, jangan dinaikin, meripot doang. Konten berulang ya. Ya. Ya teman-teman ya, Andi Slebes Official ya, dicari ya, dibantu dong, di subscribe. Jadi ingat ya teman-teman, channel Bang Handi tuh. Bang Handi Slebes. Jadi sekarang aku punya 2 channel lagi, Andi Slebes Channel sama Andi Slebes Official. Ada 2 nih. Yang satu sih official masih kurang lah. Masih subscribe-nya masih dikit. Natali tuh 3 loh channelnya. Keren-keren nih. Saya bikin cuman cadangan itu. Kalau bikin 3 sih ya kebanyakan juga sih. Termasuk teman-temannya Zulkifli Mabas itu channel utamanya Bang Juma, dikunjungi lah. Wah ini Pak Butar-Butar nih. Adonia. Selamat malam Adonia. Adonia. Adonai apa Adonia? Adonia, nah balik-balik nih. Adonia. Dia pencam. Orang yang ngongkem ini. Adonia Butar, Muslim. Iya, selamat malam. Malam. Mau nyampein aja, ditunggu nama Bang Juma. Siapa itu Bang Juma? Tunggu sama Edis TV. Kalau sekarang dia kesini kenapa memang Bang? Itu. Kalau dia kesini kenapa? Katanya itu. Jangan diblok aja. Saya aja Bang. Saya aja bilang Bang Goto. Masih mau enggak debat dengan Bang Goto? Nggak usah. Suruh kesini aja kalau berani. Iya, suruh kesini aja. Ini cuma keroyokan. Kalau dia kan single dia mainnya. Enggak keroyokin. Enggak, sama Bang Zuma. Ini keroyokan. Entar yang awam-awam. Enggak. Percayalah. Enggak usah lihat. Framing itu framing. Udah, bilang Roomnya aja sepi gedein Bang. roomnya. Gedein Room dia sepi, yang nonton cuma 3 orang, pengennya di situ Bang. Yang di sana itu yang nonton 3 orang, itu pun dipaksa. Ditekan-tekan gitu loh. Jadi 3 orang dia juga. Akun yang lain. Kapir. Nggak ada caranya lain selain itu ya, melawan ini narasi orang Islam. Ya Allah. Udah tahu begitu. Mana ada? Jangankan kita Muslim, sesama Kristen aja dia hendak menonton gitu loh. Kenapa sih di sini denomnya beda sama yang lain? Jadi jangankan Muslim, sesama Kristen hendak kok menonton si Yadis itu. Apalagi kita. Udah tahu lagi tim iklannya. Lu digaji berapa sih lu, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang mau bicara jin lagi. Tadi Bang mau naik ini tidak dikasih naik. Tobat sih di situ debat dengan saya tuh sudah banyak teguran dari teman-teman Kristennya itu.
Ya, jangan debat sama Bang Goto, Tuhan kau jadi batu katanya. Tadi bicara mati malindrung itu artinya sebenarnya itu bahasa saya. Mati sembunyi. Apa? Udah. Mati sembunyi. Itu maksudnya bahas. Itu di koper. Jadi mati penasaran. Iya, intuisi itu Bang, intuisi abang ya. Intuisi abang itu. Udah nggak usah dibahas Bang. Oh itu deh udah panjang lebar kita bahas itu lagi yang lain aja. Udah lah Bang. Aku takut Bunda Rama, hargai Bunda Rama. Udah Bunda Rama ketakutan itu sendiri. Tak enak kita. Bang Suma ini. Ya ketakutan bukan drama. Sampai kayu starter yang ketakutan. Saya mungkin banyak yang tidak percaya ya. Dan begitu pun juga bapak saya. Saya pernah melihat jin, tiba-tiba saya itu jatuh dan besoknya sakit. Yang datangin saya itu ada jin baju putih juga. Dia bilang begini, Onwar, kamu rajin sholat kalau mau ikut dengan saya, tetapi kalau tidak sholat kamu jauh dari saya. Ya, pertanyaan saya, yang jin baju putih itu jin kafir apa jin Islam? Itulah. Udah kena jin kau itu. Percaya kau dengan itu. Itu jin sesat itu. Mana ada jin mengatakan begitu? Kau tuh kunci kita itu Islam itu hanya Al-Quran gitu loh Bang. Jadi bercerita tentang pengalaman spiritual Abang itu boleh lah. Abang percaya nggak kalau aku bilang pengalaman spiritualku? Ini hari Kamis, malam Jumat. Udah hari Jumat ini kan? Percaya nggak Abang aku kemarin sudah hari ini tadi sore? Aku di hari Selasa. Percaya Bang? Coba jawab. Percaya nggak dirimu? Percaya nggak dirimu? Ini hari Jumat, tapi tadi sore aku sudah di hari Selasa kemarin aku. Nah itu namanya pengalaman spiritualmu gitu. Tetap semua ya Al-Quran dan hadis. Udah itu saja, nggak usah kau ikuti begituan. Mana ada kau harus mengikutiku agak ada itu. Dia membalikkan kaki saya. Saya dibalikkan kaki saya. Saya itu melihat kaki saya, lutut di depan, jari-jari kaki itu di belakang. Itu nyata Bang. Sugesmu itu udahlah. Yang lain aja bahas yang lain. Kita naikkan hotel aja yang lain turun. Aduh tolong pencerahannya Bang. Udah tadi saya jelasin Bang, abang turun. Itu intuisi abang. Ya, tidak ada jin tabrak abang. Ini kita ini yang namanya si CP nih. Ya. Lu buka akun aja sendiri, lu buka Komal. Kalau materimu bagus, penontonnya pasti banyak dong. Lu harus introspeksi diri. Kenapa ya kalau lu pada buka Komal ya? Kenapa nggak ada yang nonton? Ya karena orang nggak menarik. Materimu itu abal-abal. Lu harus introspeksi diri dong. Lu jangan di sini jual diri, nggak laku gitu loh. Lu nggak bakal dinaikkan Room Muslim, apalagi terafiliasi dengan api. Lu nggak bakal dinaikkan. Kalau kamu memang punya keahlian, kau buka room sendiri itu. Coba ya buka room sendiri. Paling yang nonton juga 3 orang, itu belum kau paksa. Artinya apa? Materimu nggak laku. Introspeksi dong. Akunnya dia sendiri Bang. Itu akunnya sendiri. Apalagi umat Islam anak bunta lah mau dengerin suara lu. Nah, itu Muslim apalagi Kristen apalagi. Lu nggak satu denom. Iya bunta enak juga dengerin lu kan. Makanya jangan banyak denom. Itu minta-minta di sini ngemis ye. Lu pikir gue izinkan naik? Apalagi dilihat channel Bang Handi ya. Ngemis channel Bang Handi itu berkembang. Channel Bang Handi berkembang, channel Muslim berkembang. Numpang tenar dong. Iya. Sorry ya. Ngemis di Muslim ya, ngemis nih ya. Kalau kau mau laku ikuti si Edi ke Belanda kayak kemana kayak di sono, tapi lu harus bisa bahasa Inggris. Tapi di sono orang nggak berbicara agama tuh. Di sana orang mau ya ateis, kerja, enjoy gitu. Beda sama lu, udah kismin, nggak ada yang nonton, bakadan 1 kali 24 jam diomelin orang tua, nggak lu tiap hari lu. Rokok nggak ada. So pakai gimana nggak diomelin?
So pakai nama Christian Prince. Beda sama kita sombong kan, kita sombong nih, banyak yang nonton di YouTube, banyak yang nonton di sini, banyak yang kasih gift, kerjaan juga lancar. Makanya lu jangan kismin, udah kismin segala-galanya, belagu pula lagi so jago. Yeay, sorry nih ya. Si mau aku datang besok. Edis, saya bilang begini sama Edis. Saya bilang, Edis, kenapa kau tidak minta dana sama pendetamu sana? Kau tidak laku di pendeta. Karena kau kebanyakan framing, tidak ada data. Saya kasih begitu. Kenapa kau minta di sini jemaat TikTok ini bodoh-bodohin semua? Habis live, minta duit, minta dana untuk Roma debat. Kan begitu. Kau minta di Serasoro sana, minta di Melato gitu kalau kau laku di sana. Marah dia. Lu lihat ini nih. Kita ngobrol biasa, nonton 4K. Coba kau. Paling kalau kau menghujat gitu loh, yang naik itu muslim yang belum ngerti apa-apa, naik ingin meluruskan. Paling 1-2 orang terkecoh. Tapi sekarang kita sudah memberitahu kepada kaum muslimin bahwa hindari naik koma-koma penghujat. Kenapa dilarang dalam Al-Quran? Nggak boleh kamu satu room sama orang yang menista, mempermainkan ayat-ayat suci Al-Quran. Apa bedanya kau? Umat muslim udah pinter. Kalau kau memang pinter, berani ya bukalah komal kayak anak Batak, bukalah komal kayak si Kace, ujiatlah terus. Saya naik itu Bang Handi untuk skak Edis. Itu debat saya kedua, dia katakan begini, Al-Quran itu Nisa 157 itu menipu katanya. Menipu apa? Menipu semua orang. Saya bilang Islam tidak tertipu, Yahudi tidak tertipu, yang tertipu kau Kristen. Allah menipu iblis, Allah punya kuasa, saya katakan begitu. Dia mau katakan itu katanya penyaliban itu adalah penipuan. Saya bilang yang ditertipu itu kau bukan kami. Kapok sudah dia. Jadi situ harus dilawan pakai ilmu pengetahuan supaya dia tobat. Karena dia tidak pernah bahas-bahas lagi batu kan, penyembah batu itu. Tapi intinya gini Bang Oto, apapun yang mereka lakukan, orang sudah pada pintar berakal. Semakin dia buat begitu, ya semakin sepi dan semakin banyak orang meninggalkan perpuluhan. Semakin banyak orang memeluk Islam. Jadi kalau bisa Anda tiap malam deh menghujat, nggak masalah kita. Hujat aja terus, biar si Kaca ada teman di dalam, biar anak Batak ada teman di dalam tuh. Hujat aja terus, lo monolog di sana gitu. Kalau kita anti monolog bro, monolog terus aja sana kok tiap malam hujat. Kayak si Kaca dulu monolog terus. Ya sampai polisi di Bali kabur, ternyata kakinya pincang. Gimana mau kabur kaki pincang? Ketangkap lah. Nah ini bener ini loh. Anak Batak coba. Ulus. Pantang katanya takut. Rasa takut sudah dibuang. Kita di Polres Samosir. Belum 5 menit. Tolong aku. Tolonglah saudaraku. Yang punya nomor polsek, tolonglah aku. Orang Makassar bilang jangan garing. Bentar abang-abangku, sengkuni pewarta Golgota, coba kalian berangkat ke sebelah, panasin di sana, suruh bawain kemari gitu. 2 orang sengkuni, silakan. Lah. Mari diskusi baik-baik. Masa sih hujat menghujat? Tunjukkanlah bahwa kau itu pintar gitu loh. Pintar itu artinya apa? Berbicara sesuai dengan data, berakal. Bukan asal bunyi tanpa data, itu namanya asumsi. Naik ke sini, ditantangi sama Edis, kau diundang. Haram kami diundang sama kafir kayak gitu. Haram hukumnya. Suruh aja si Edis buka komal yang nonton.
Iya lah. Kau promosilah sesama Kristen-Kristen pengguna komal itu loh. Saudara-saudara Kristen kan gitu. Dukung si Atau Edis. keluarganya aja kan? Enggak, sesama Kristen aja. Dukung si Edis gitu loh, yang kabur ke luar negeri karena menghujat Islam. Supaya orang Kristen lain nonton. Jangan ke orang Muslim promosi. Pada muntah mendengarkan kau itu. Nggak laku, apalagi si CP. Minta naik, ngemis kok nggak malu apa ya, ngemis di orang Muslim apa ya? Malu harga diri lu nggak ada itu. Kami mana pernah sih ada komal Kristen kita naik, kita minta naik dia apa? Di bawah harga diri dong. Harga diri gitu loh. Kita ini buka komal nih. Bang Juma buka komal. Santai ngomongannya. Banyak yang dukung. Saya mau nanya kalian semua di sini, teman-teman yang menonton. Kalian menonton di sini, apakah dipaksa atau sukarela? A dipaksa, B sukarela. Kalian menonton di sini, baik di YouTube maupun yang ada di sini. A dipaksa, B sukarela. Suka-suka gua, Bang. Ya sukarela, nggak ada yang dipaksa. Coba mereka, si Edis buka atau si CP buka. 3 orang yang nonton itu, kenapa lu cuma 3? Itu pun saya dipaksa, Bang. Nggak enak hati itu, temen gitu kan. Gimana itu ceritanya? Astagfirullahaladzim. Nah, Kita sapa dulu, izin Daeng. Ya, silakan. Daeng, izin. RT Jego, Kristen Muslim, saudara. RT Jego. Mana? Roti jelai kayaknya ya, roti jelai. Tadi si Mayor naik loh, si Mayor bukan itu tadi Bunda Rama. Si Jenderal itu Mayor bukan? Bukan kayaknya. Ayo teman-teman Kristen, netizen ini ngantuk kalau nggak ada diskusi. Biarkanlah saudara-saudaramu di atas tuh ngobrol dulu. Pendeta, pastor, biarawati, sekalian kau LAI babi. Jangan. Pengen kali kalian laporkan saya sama LAI. Pengen aku kalian laporkan ke LAI. Memang LAI penegak hukum dia tempat. LAI bukan tempat melapor. Mana tahu dia mau laporin tuh. Bulat langsung Rio, jadinya tercipta semuanya. Rio 123, Assalamualaikum, selamat malam, selamat Kristen Muslim, Bang Rio. Ayo Rio, tadi sudah kau buka mute-mu itu. Ayo Rio. Mama Tuh teman-teman yang ada di YouTube rela bahkan sampai subuh demi mendukung apologet Islam Indonesia, terutama panglimanya Bang Juma tuh. Teman-teman tuh, bayangkan. Masya Allah, keren. Jopi, Assalamualaikum, selamat malam Kristen Muslim. Job Kristen Jopi. Oh Jopi. Kepala Rai kok mic-nya rusak apa ya? Oh dia Kristen ini, Kristen kayaknya muka-muka Yesus. Belum tentu Bunda. Muka disalib. Paling nge-report doang, dia nggak mau ngomong. Turunin aja. Bohai. Pada nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Bohai yang montok, bohai, itu ngomong dia, bohai Kristen Muslim, saudara bohai. Gak mau ngomong. Bohai. Aduh bohai. Pada saat pada naik itu langsung mentalnya langsung mati. di bawah, wah semangat mau naik, pas dinaikin mentalnya langsung mati. Ayolah teman-teman. Makanya Bang Andi jangan terlalu langsung ulti gitu. Bang Andi kalau ngasih pertanyaan langsung ulti. Tar dulu pelan-pelan. Justru aku slow banget itu Bang. Slow gitu. Slow langsung ulti. Orang langsung Babang Paten, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Turun lagi nih. Oh Babang. Udah moror dia itu. Itu.
Edsel. Oh, mama Kalau teman-teman ingin diskusi sama Bang Yuma, ya silakan saja. Yang penting persyaratan adalah pandai berbahasa Indonesia. Kedua, sopan, pakai data, jujur. Tuh, jangan menyerang personal, nggak boleh saling menghujat. Saya lihat orang sebelah ini kalau dibacakan datanya dia bilang menghujat, cuma dibacain doang. Ya kagak menghujat lah kalau dibaca doang, teman-teman. Itu namanya menghujat kalau tidak ada datanya. Ini masih Bang Daeng Handi, Ya. Bang itu masih ngomong di bawah ini Onowar. Handi Slebes, Anda Muslim tetapi etika tidak ada. Saya naik hanya bermaksud untuk pencerahan. Aduh Bang, ini bukan siapa sih naik? Siapa yang mau naik? Saya emang ada yang siapa namanya naik aja Bang. Itu tadi yang cerita-cerita mimpi ketemu itu. Yang tadi yang udah diterangkan sama Bang Goto tadi, dia udah usah lah. Honor Bukan kalau saya kamu menjelaskan, bukan kau saya buka yang room ngusir saja. Bukan saya yang ngusir Anda loh. Nah, kalau lebih lengkapnya ingin berkisah seperti itu, buka komal aja sendiri gitu ya Bang ya. Anda bebas deh tuh. Silakan kopi 5 ember. Ayo kan? Banyaknya perkuat internetnya, beli rokok dua gerobak gitu. Pokoknya Anda bebas lah bercerita. Mau ada yang denger kek, mau kagak kek, nggak ada yang ganggu tau gitu loh. Kalau ini kan kok di sini kan ya kita batasi lah, banyak Bang. tuh deh kalau 5 ember Daeng. 5 gelas. 5 ember tahu mau Bukan mandi. dilarang Abang, bukan saya juga. Anda kan yang turun sendiri Abang. Mana sih Abang ini ya? Sedikit salah ngomong kita salah lagi. Salah pengertian. Apalagi. Ada si Luga. Mana sih Luga? Oh iya ya. Coba disambut. Bunda coba. Luga. Selamat malam Luga. Ya, selamat malam. Hani Kok bisa saya. naik aku? Salah pencet ya Bun. Kepencet Bun. Ibu Hani tahun berapa di wisuda Ibu Hani? Ibu Hani tahun berapa di wisuda? Waduh, Ibu Hani kepencet tapi nggak ngomong lagi. Ya apa? Itu Luga tuh, coba, duh. Luga. King of King. Luga. Bukan Luga itu kali ini. Bukan. Odai. 1, 2, 3 Odai. Kalau Luga asli itu pasti langsung ngomong. Dia udah turunin nggak mau ngomong dia, cuma nge-report. Memang ini malam. Assalamualaikum Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Iya Bang, nanti tanya data lagi ke Oten Bang yang kayak kemarin. Setiap Bang Andi kalau ngomong kan bagus itu cari datanya si Oten. Anak Maria, lahir anak manusia seperti itu Bang. Coba itu aja saya mau menyampaikan Bang. Iya Bang Adai. Makasih ya Kang. Saya keluar. Oke Iya, Bang, Kang. saya Ya, keluar dulu Bang. ya. Besok mau kerja lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya Bang kalau tanah warisan udah keluar semua ya. Jangan lupain kita lah. Di belakang rumah jangan dijual tapi itu tanah orang. Tidak ada warisan Bang. Di tanah Bulungan ini Bang. Kata. Oke Bang, Assalamualaikum. Jangan tahu mau jual gunung lagi. Bulungan Bang, bukan gunung. Saya punya. Oh. Oke Bang. Ya Bang. Makasih. Hendi apa namanya ini? Hendiap. Hendiap. Namanya Hendiap. Aduh, Andi Alvaro. Andi. Oke, pakai lipstick. Andi Alvaro. Saya itu kurangi merokok loh. Kurang rokok orang. Demi kesehatan.
Saya kalau tidur itu ya saya kurangi merokok gitu. Kalau Iya. tidur gitu. Iya, lagi pula ngurangin rokok orang kan. Bang Andre, Deng, mau Iya. berhenti merokok? Saya kasih tau resepnya. Bang Andre. Sulut itu rokok kan, sulut setelah menyala itu isap. Yang menyala itu isap. Salah Mesti bunda. berhenti merokok. Salah begitu. Kalau mau berhenti merokok jangan beli rokok. Gimana sih bunda ini? Iya, minta rokok. Kan bisa minta. Tapi kalau yang menyala itu diisap, Ada dulu Sudah teman merokok. sekolah saya bunda namanya Sumitro. Ngerti nggak artinya Sumitro bunda? saudaranya Sumitri. Bukan, Sumitro itu suka minta rokok. Nah dia berteman saya tuh namanya Rojali. Sumitro Rojali saya. Apa itu Rojali? Rokok jarang beli. Beku apa begitu? Udah apa Mia? Saya tersiksa. Sama satu lagi Bang Handi, temanmu itu si Hero. Apa itu? Hemat rokok. Nggak lucu gitu ya? Lucu. Assalamualaikum Pak Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat maki, dicari-cari susah ya tanya. Iya, setengah mati. Apa nak gampang iya. Tidak di follow mungkin jadi gak kelihatan kau live. Iya. Dari kemarin itu kemana semua ini? Ada di sini dari tadi. Di follow ki, jadi kelihatan toh diikuti gitu. Gurunda nanti hari kapan naik ke Bolangi? Biasanya sih kalau hari Jumat itu naik habis sholat Jumat. Izin jawab Peta besok. Beliau kah? Kan? Peta izin jawab. Besok naik ke Bolangi karena Bang Alumni insya Allah besok ke Makassar. Sarli, kapan ke Bolangi? Besok Peta. Habis Jumat. Saya kemungkinan Sabtu. Itu ada kemarin yang datang ke ke Takashimura. Itu ada netizennya Bang Suma pengen sekali untuk satu-satu dengan Bang Suma. Ada sesuatu katanya yang hendak dibicarakan. Saya sudah bicara, saya sudah ketemu langsung orangnya. Oh iya bisa Peta. Atau mungkin Sabtu saya ke tempat tak begitu. Tidak. Dia mau jalan-jalan ke atas juga, sekalian mau jalan-jalan ke tempat wisata. Saya kebetulan kan lagi di gunung nih, jadi nanti mungkin Sabtu pagi saya telepon beliau. Kalau memang dia mau naik, dia naik ke Bolangi. Saya dari sini dari gunung juga turun ke Bolangi sana, ketemu di sana aja nanti. Oh iya bisa Peta. Yap. Jemput apa ya di saya sama alumni besok? Jam berapa kita jemput? Kita ikut Kanda. Iya. Waduh. Berarti jam berapa Kanda tiket mendarat di Makassar? Waduh. Aduh, saya telepon alumni, saya belum ada tiketnya ini. Saya belum lihat boarding passnya nih ya. Anda mau ke Makassar? Rencana sih begitu tapi nggak jadi kayaknya nih. Kapan? Di situasi. Orang saya sekarang udah di Makassar ini gimana sih? Oh iya di Piti kok. Makassar mana? Saya nanti saya jemput alumni besok. Jengka. Jengki 2 natur. Ada di Jakarta 1, ada di Makassar 1. Itu yang buat siapa itu? Yang ada saya lihat itu di TikTok tuh, yang sandingkan dengan Gurunda itu dengan seorang perempuan. Itu siapa yang bikin tuh? Apa? Iya, ada yang ngedit. Oh itu fans itu Bang. Fans itu Bang, biarkan aja lah Bang. Enggak, maksudnya
kalau bisa Bang Adi itu selalu kita tangkis gitu loh, jangan sampai itu dijadikan sebagai asas pembenaran orang kan. Oh, foto. Iya. Oh, fotonya itu Bang. Siapa itu? Ya nggak tahu. Ada beberapa tadi itu Bang lihat, Andi. lewat di baranda. Ada. Tolong ya teman-teman, kalau Anda kan perempuan, janganlah bersanding sama foto begitu. Kalau saya ketemu, saya ada edukasi lah, janganlah. Fans fanatik Ya, Bang nih. edukasi karena kita semua di sini yang ada di sini, khususnya apologet itu, kita harus dengan bersama-sama itu menjaga beliau. Ya. Ini satu-satunya aset yang kita miliki di Indonesia, jujur aja kalau saya boleh katakan seperti itu. Dan tidak ada yang berani selantang beliau menyuarakan itu di komal-komal seperti ini. Nah, ya kita yang ada di sekitarnya beliau, saudara-saudaraku seiman, ya ayo kita jaga. Jadi kalau ada yang seperti itu tuh, itu bukan dari official Bang Suma ataupun dari APII. Apalagi saya baru lewat tadi, ada tadi di situ salah satu komal itu mengatakan Bang Suma yang ngaku-ngaku Islam, bahas Islam tapi ternyata oten. Nah, itu jangan diikuti-ikuti semua teman-teman itu ya. Karena banyak sekali yang mau merusak pergerakan Bang Suma ini. Nah, kami di sini garda terdepan untuk melindungi. Oke, Pak Peta. Oh. Oke, izin Oke, kita lanjut, sapa lanjut. dulu. Itu aja. Yohana Saya Kristen. Assalamualaikum Siap, Bunda. siap, Bang. Johana. Oh, Pak itu aku kira Kristen. Iya Bang, Yohana. Baru ini. Saya jadi pengen ketawa itu dengar Bang Hadi. Bang Hadi punya kenalan Sumitro ya? Iya. Teman Suka minta rokok. Teman saya dulu itu Bang. Jadi pengen ketawa, jadi pengen naik. Terus apa lagi tadi? Siapa lagi namanya? Rojali. Jarang. Rokok jarang beli. Tapi ada lagi Bang Handi. Kalau saya kan narkoba Bang Handi. Jangan ngomong itu, nggak bagus. Nggak narik rokok batur. Oh iya. Di Bandung itu Mak Kang. Ya gitu aja. Salam ini ya, salam satu Tuhan lah buat apologet Muslim yang ada di atas. Saya selalu memantau Bang Handi. Saya namanya Abah Juhat. Siap Bang. Siap Abah. Abah di Bandung apa di Lembang? Saya di Sukabumi. Di Bandung. Oh di Bandung. Bandung ya Bang Handi. Siapa? Ya, gitu aja Bang Handi. Terima kasih hiburannya. Saya seneng Bang Handi kocaknya, makanya saya ketularan sama ini Bang Dewa nih Bang Handi nih. Nanti kalau aku ke Bandung ya Abah, kita ketemu ya. Ya insya Allah Bang Handi, saya di Cigondewa di toko dekat toko lain. Ya. Soalnya paling para arah-arah itu. Ya arah Caringin. Ya. Ya. Caringin. Ya gitu aja Bunda, tolong turunin lah biar ada hotel naik lah. Ya mangga. Makasih Bang. Ya terima kasih banyak. Ya nggak seru gimana dong, nggak ada hotel. Ini netizen juga nggak ada perasaan juga ya. Kalau Banyu mah ada itu jarang itu. Ini siapa yang di bawah? Kita itu diskusi terus teriak-teriak. Naikin oten yang seru, ya nggak ada stoknya habis. Oh, Bang Handi bukan di Makassar nih. Bang Handi ditanya Ki. Bang Handi? Head. Oh itu ada Kristen tamu Head. tuh, Bunda. Head Kristen. Head Hunter. Bang Head Kristen. Bang Head. Oh Bang Head. Deh. Bang Head ini rupanya lagi head.
Jadi ini Oten ya, apa namanya ya, terpukul dia gara-gara hampir tiap hari ada yang bersyahadat. Naik komal, banyak yang terguncang. Gitu ya. Oh, yang tadi tuh mau belajar Islam tuh gimana tuh, Bunda? Ya ini kalau kita lihat sudah mulai tidak yakin. Kalau mulai nggak yakin dengan keimanannya tuh, pasti, insyaallah. Terus yang kemarin itu yang laki-laki tuh yang sampai sesak napas itu gimana tuh kabarnya tuh? Iya, kemana itu ya? Nggak nongol apa sudah pingsan? Tapi kayaknya udah KTP-nya udah sama Bang Handi kali ya? Tuh bersyahadat di offline. Enggak, maksudnya KTP-nya udah dikirim ke Bang Handi. Maksudnya data-datanya. Orang tahu juga Pak Peta karena cuma dia bilang saya nih sesak-sesak. Apa dia ini sesak napas. Tapi kalau saya menilainya sih itu masih berat itu kalau memang benar-benar pengen menerima Islam karena dia masih sama istrinya dengan orang tuanya. Itu makanya kalau saya sarankan ya kita kasih kesempatan mereka untuk berpikir dengan jernih. Iya. Baik, Peta izin. Nazwila, selamat malam, assalamualaikum. Nazwila, halo, Nazwila. Tadi ngomong dia. Hai Oten, masih lagi kah? Iklan Bang Kaisar. Ya, monitor. Izin abang-abangku. Saya yang teman-teman yang mau bertanya tadi channel YouTube saya nggak live. Cuman kalau mau naik, saya bikin video saja teman-teman. Saya nggak live. Channelnya bernama Paman Kaisar Pewarta gitu ya teman-teman ya. Kita sapa kalau gitu. Adiat. Adi. Oh, Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alfi. Alfi mau naik, Alfi. Gantiin sama Bang Vi. Alfi mau naik, Vi. Gantiin sama Bang. Adi. Aku tuh kalau buka live nggak ada yang mau naik Oten. Kenapa itu? Padahal aku paling lemah lembut. 3 hari aku buka live. Berapa ya? 1 biji naik 1 biji. Marah-marah, naik marah-marah. Menghujat. Heran aku. Padahal paling lembut loh aku tuh diskusi. Lembut kali pun. Iya, kalau dia mau diedukasi kan kita lembut-lembut, kecuali kalau menghujat, siapa takut? Aku sebelum turun, Bunda Rama sebelum turun mana tahu Alfi ada kita mau naik toh. Nah, ya teman-teman, nubuatan malam ini ya ada tertulis Mbak Mur dan Mas Mur pasal 3 main catur ayat 1 kumur-kumur. Ya, apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu juga memakai namaku dengan lantam mengakui, jangan ikuti, jangan imani, dan jangan percayai, tapi kalian malah imani dongeng-dongeng cerita halusinasi. 1400 tahun yang silam sudah diinformasikan, hanya Al-Quran yang dapat menceritakan masa depan, karena Al-Quran original asli firman Tuhan, bukan hasil konsili, clipping, kerja kelompok, dan karangan. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati lalu dihidupkan kembali. Kafir berkata Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah komal dan sudah gangguan jiwa. Percuma mulut besar kalau cuma otak mengkerut. Banyak cerita congor kau bau kentut. Jangan cerita kitab seperti benang kusut.
Lompat sana ke habitat kau anak curut. Sudah jelas Joshua tidak pernah maha kuasa karena dia selalu berdoa sebelum meminta. Dia mengenal siapa yang mengutusnya. Kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Kafir, naiklah. Diskusi jangan terlalu goblok. Karangan bebas hujatan jorok. Akhirnya seluruh isi otak kau mogok dan rontok. Dan jawaban kau mentok, fix palu diketok. Turun dan masih mau kau datang besok. Sekian, lagi stay tune. Mantap. Itu belajar gramatika mana itu Bang Faisal? Pengen juga saya belajar. Pujangga, dia sudah jadi penyair ya, Bang Kaisar. Gramatikalnya itu siap. Adi-adi, kau Kristen Muslim adi-adi. Oh adi-adi. Oh adi-adi, adi. Mama Apa sebaiknya ditutup aja nih, Bang Andi Daeng. Iya, Bunda. Mending Ada lagi kita Oten. tutup aja. Tutup aja mau istirahat. Karena Mau pagi-pagi istirahat. juga saya ada kerjaan. Boleh silakan. Bang Kaisar, Oke. bantu ditutup Bang, atau Bunda lah. Bunda. Oke, baik ya, saudara-saudaraku, netizen yang baik hati, yang setia menemani Komal ini ya. Sampai jam berapa sekarang? Tempatku 2.20. Wow. Terima kasih banyak kita ucapkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mewakili saudara-saudara saya yang di atas ini, kami mohon maaf kalau ada salah kata ya. Kita tutup aja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini, kalau masuk ke komal-komal Islam, kami itu sudi menjawab pertanyaan kalian, meluruskan kesalahpahaman kalian terkait agama Islam. Tapi ketika kalian bertanya, biarkan kami yang menjawab. Kalau kalian tidak menerima jawaban kami, itu tidak masalah. Kami tidak ada loh. Kami nggak butuh kali kalian paham tentang Islam. Yang kami butuh adalah untuk menjalankan tugas, menjalankan program pemerintah, mencerdaskan anak bangsa. Nah, diskusi bagus-bagus aja. Kau bertanya, kami menjawab. Nggak ngerti, kami maklum. Kau marah pun kami maklum. Kau marah ngamuk-ngamuk di sini sama aku maklum. Kenapa? Kebencian kalian umat Kristen kepada seorang Rifa dan Bang Zuma itu hal yang wajar. Karena kami mampu membantah setiap doktrin kalian. Tapi minimal diskusi sama saya. Dengarkan kalau kamu meminta jawabannya dari kami umat Islam. Enak kita diskusi. Ngapain kita diskusi pakai urat gitu? Gitu loh. Tanya aja bagus-bagus. Ini ada Cak Tahta mau menjawab nih. Silakan. Tanya 1001 pertanyaan kau boleh di sini. Ini keadilan yang kami berikan kepada kalian Kristen. Kami nggak perlu sok-sokan bilang, kami lo ditampar pipi kiri kasih kanan. Nggak, kami diperintahkan adil. Kalian menghujat, habis kalian depan kami. Oh, bukan kami habisi nyawanya, tidak. Kami bantah dengan argumen. Kalian bertanya, maka kami berkewajiban untuk menjelaskan supaya kau paham. Kau ada di sini baik-baik, kami perlakukan kau dengan baik. Bahkan lebih baik daripada perlakuan kawan-kawanmu Kristen bisa jadi. Karena kalau Kristen saling menganatema, kalau beda doktrin. Kalau kami nggak ada, kau mau penyembah apa kek botol kecap kau sembah kek, asal kau di sini tidak menghujat agama kami, kau duduk di sini dengan kami. Baik-baik aja. Oke. Ya. Oke. Saya penasaran lagi dengan batu-batu yang di mana itu? Di Arab itu. Batu yang dicium-cium itu, batu apa itu? Itu katanya dari surga. Assalamualaikum. Apa ya? Waalaikumsalam. Apa ya? Itu batu yang dicium-cium itu batu dari surga. Berasal dari surga. Batu itu adalah batu Hajar Aswad yang menurut keyakinan kami dari surga. Terus gimana? Yang mana, Bun?
Iya, ini siapa ini yang mau ngomong ini? Si pejuang atau Joston ini? Ya, pejuang nih Dengeran Islam. nggak? Pejuang. Iya bang, Islam atau Kristen? alhamdulillah dari keluarga Islam. Iya, Kristen soalnya. Oke, lanjut nih. Ya, terus kenapa? Kalau betul batu itu kami yakini dari surga, terus masalahnya apa? Bunda Uni, Bentar dulu Bang Pejuang, saya lagi ngobrol sama si Joston ini ya Bang. Itu kan kalian yakini bahwa itu batunya dari surga. Terus? Apakah gimana cara jatuhnya atau cara siapa yang ngambil sampai ditaruh? Nggak tahu aku Jos, nggak tahu aku cara jatuhnya kayak mana. Apakah dia blepuk jatuh dari langit? Apakah dia berguling-guling? Apakah dia kayang dulu baru jatuh? Apakah dia terbang-terbang dulu baru jatuh? Nggak tahu aku. Terus yang tahu siapa? Kok bisa sampai diyakini itu dari surga? Kayak memang aku ini bukan apa ya? Bukan Saya tahu. Kan Ustadz Tata. Oke. Aku signalku lagi bermasalah, Cak. Ya jadi itu kisahnya gini. Nabi Adam pun kan dari surga. Lalu dia suatu ketika dia rindu ke surga. Akhirnya malaikat kasihan dibawakan batu dari sana. Maka kangennya, rindunya Adam itu terpenuhi. Sama dengan saya rindu pernah ada di mana gitu ya. Misalnya ada di Sulawesi misalnya. Rindu. Dibawakan apapun dari Sulawesi seneng saya. Ya saya dulu main-main ini gitu. Nah jadi ceritanya kayak gitu. Terus apa lagi? Oke. Gimana ya? Bingung. Nanya Aku udah bagus belum? Kapan ya mungkin kan pasti ada waktu dan tanggalnya ada batu itu atau malaikat bawa ada tanggal. Oh Yesus aja ada tanggalnya. Lahirnya Yesus udah ada tanggalnya. Ngapain kamu nanya ada? Tapi kalian umat Islam serba tahu. Baru kalau kamu nanya Nabi Muhammad hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah baru. Jadi tidak usah ke Adam, kamu ke Yesus aja lo kamu gak tahu. Tanggal berapa lahir, bulan apa, tahun apa, hari apa, tidak tahu kamu. Ngapain nanya Adam? Ya, kan itulah kalian. Tadi saya bertanya baik-baik. Setuju dengan Umi. Gini loh Joston. Kalau kau bertanya sesuatu yang kami tidak tahu, aku bilang kami salah. Nanti aku balik tanya, tahu nggak kau siapa nama Bapak Paulus? Jadi itu namanya pertanyaan yang kau paksakan ingin mendengarkan jawabannya. Kami nggak boleh sok tahu. Oh ya, aku mau istirahat dulu Cak Tata ya. Mau istirahat dulu. Cak Tata lanjut ya. Istirahat juga ya. Enggak, apa? Di sini aja sambil tidur. Jibuah, sama aku Jibuah. Aku parkun yang Unirifa 13 ya. Yang ini aku turun ya. Aku sambil bobo istirahat dulu. Jos gini, ini terakhir buat kau ya, Dek. Siap. Aku nggak ngerti. Dan aku tahu sebetulnya, tapi aku nggak mengerti kau naik ke sini tuh ngapain? Apakah trigger kami bahas-bahas agama Islam dan Kristen kah? Atau kau ingin mencoba menjajal kami yang ada di sini kah? Tapi aku tahu bahwa mayoritas orang Kristen, baik orang Nias ataupun orang Batak, itu memiliki pandangan yang keliru tentang Islam. Contoh, Yoga itu adalah salah seorang mu'alaf yang menjelaskan betapa bencinya keluarganya kepada agama Islam. Dan juga STT Nias menunjukkan betapa agama Islam di-framing oleh bahkan institusi pembelajaran kalian. Kami tidak masalah karena saya sudah tunjukkan orang yang memiliki kebencian itu tidak mungkin menyembah Tuhan yang betul. Kami tidak ada kebencian dengan kalian. Saranku Jos, saranku ya. Kalau kau ingin melihat diskusi lintas agama, masuk di komal-komal orang Islam. Saranku jangan menghujat. Karena umat Islam tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Dalil dalam Al-Quran. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Sifat umat Islam itu kalau dihujat fisiknya, mukanya, bisa jadi dia bersabar. Bisa jadi kami ketawa. Tapi ketika Nabi agama Tuhan kami diinjak dan dihina dan dihujat, aku nggak bisa menjamin umat Islam mana yang bisa menahan dirinya, mendidih darah mereka. Aku nggak bisa menjamin itu.
Tapi kalau kalian mau dihujat Tuhan kalian diam, itu bukan urusan kami. Ya. Gitu ya Jos. Maka saranku adalah demi keamanan dan kenyamanan kau hidup di Indonesia ini, kalau bertanya tentang Islam, tanyakan sepuas hatimu. Pertanyaan-pertanyaanmu yang receh yang kami tertawakan itu memang sudah kami tahu kalau itulah pertanyaan kalian. Tapi jangan kau berani-berani menghujat Tuhan kami, agama kami, nabi kami. Apalagi membaca sesuatu yang tidak ada. 4,8 orang ini bahkan siap mati demi membela kehormatan nabi, agama, dan juga Tuhannya. Dan itu secara sejarah bisa kau tengok. Itu kami. Ya Jos, umat Islam itu prinsipnya begitu. Kalau yang dihina agamanya, bahkan mati pun menjadi cita-cita bagi kami ketika kami membela agama kami. Tapi kalau kau hujat aku, kau bilang aku nenek-nenek, kau bilang aku jelek, nggak masalah. Tuh, ya. Udah ya. Silakan Cak Tata. Betul, Fecoda. Oke, makasih Tarifah. Yo. Doston, Iya. batak toba tuh, aku boleh suruh nggak tahu kau ya. Dulu aku biar kau tahu, kalau pendeta aku nih, tahu kau. Setelah aku pelajari Bible, akhirnya aku temukan kebenaran. Gimana? Jangan sosok paham Bible kau. Tahu kau. Hari Nggak, ini. Bang Ota, gini, Bang Ota, ini saranku juga buat umat Islam ya. Maklumi kemarahan Joston ini di awal. Ketika sudah kita kasih tahu dan dia misalkannya terdapat menghujat, kita berhak marah. Tapi kalau dia marah di awal tanpa pengetahuan, itu kita coba untuk menunjukkan kepada dia bahwa semua dugaannya terhadap agama Islam itu salah. Biarkan ke Cak Tata dia belajar, biarkan ke Cak Tata dia bertanya. Jadi saranku Jos, kalau kau ingin tahu bagaimana Islam yang dalam perspektif kami umat Islam, kau bertanya kepada Cak Tata. Besok, hari ini, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup. Kau tanya sama Cak Tata. Ya, kalau kau ingin tahu tentang Islam. Ya, silakan. Kami nggak masalah kok. Bahkan Cak Tata itu sudah mendedikasikan hidupnya untuk ditanya Oten seumur hidup. Gitu ya, Jos, tapi dengan baik-baik Jos, nggak apa-apa pakai bahasa-bahasa Batak, pakai bahasa-bahasa kampung kita, nggak apa-apa, kami maklum. Tapi setidaknya jangan menghujat agama Islam, Nabi dan Tuhan kami. Ya Jos, aku cuma menyarankan ini supaya kau nyaman, tenang bersosial media. Silakan kau tanya sama Cak Tata, aku mau istirahat, mau tidur. Ya semoga kau Jos, ya semoga kau bisa paham arti perbedaan itu tidak mesti harus saling memusuhi kita. Tapi untuk belajar perang argumen itu boleh ya. Mohon maaf atas mungkin ya awal dari tadi aku agak bukan marah sih, cuman agak memang suaraku agak kasar-kasar dikit. Ya biasa, namanya juga manusia, bukan nabi kan. Ya jadi seluruh umat Islam yang di dalam Komal ini, saya minta maaf jika ada salah kata atau yang tersinggung buat saudara saya Islam, mohon maaf. Bukan berarti saya untuk menghujat-hujat, ya biasa namanya juga penasaran kan untuk bertanya. Ya. Oke. Ya, jadi umat Islam izin dengan sangat di mute dulu. Suara dogimu kedengaran. Umat Islam kita diperintahkan untuk adil ya. Ketika Jos meminta maaf, ya kita maafkan. Dan semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat dia supaya dia tidak lagi salah paham terkait agama Islam. Dulu aku lebih parah dari Umi, tapi akhirnya aku sadar. Dia tahu kok jadinya. Saya sih tahu nggak jadinya, tak tahu jadinya. Ya, jadi kami begitu. Jadi teman-teman juga maklumi ya. Ini saran saya ke netizen nih. Ketika ada orang Kristen yang baru melihat diskusi lintas agama, maklumkan mereka marah di awal. Tapi ketika sudah kita buktikan mereka salah, mereka berlanjut menjadi penghujat, baru musuh dalam argumentasi. Tapi kalau mereka di awal itu mengamuk, marah, murka, kita tidak perlu marah juga. Justru kita kata Allah kepada Rasulullah, kalau kamu bersikap keras kepada mereka, tentu mereka menjauh. Kita reaktif, Jos. Umat Islam ini reaktif. Ada aksi, ada reaksi.
Makanya jangan beraksi. Kalau sekedar bertanya, Jos, kami berkewajiban bahkan melindungi kau, adikku. Andai ada yang zolim umat Islam kepada kau, Cak Tata, Bang Datu, Ustadz Arif, itu punya kewajiban untuk membela kau loh. Dengar ya, Jos. Dengarkan sekali lagi. Mana dalilnya? Nabiku bilang begini. Barang siapa yang zolim kepada orang kafir, yang disebut orang kafir di sini adalah orang yang mengikat perjanjian dengan kami. Kau termasuk yang mengikat perjanjian dengan kami. Apa perjanjian kita? Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada orang Islam yang berbuat zolim kepada kau, Nabiku sendiri akan bersengketa dengan orang itu, akan marah dengan orang itu. Nanti di akhir yaumil hisab. Kami tidak berani bertengkar dengan Nabi kami. Maka kami, andai ada orang Islam yang zolim kepada kau, aku berkewajiban berdiri bersama kau loh. Aku lindungi kau. Tapi kalau kau menghujat agamaku depanku, Jos, kuhisap ubun-ubunmu, Jos. Itu aku. Nah, mudah-mudahan kau paham bagaimana kami umat Islam. Ya, kau bilang aku nenek-nenek peot jelek, aku nggak masalah. Ngapain aku harus marah? Itu diriku sendiri yang dihujat, nggak penting. Gitu ya, adekku ya. Jadi kalau mau tahu tentang Islam, tanyakan saja bagus-bagus. Berkomunikasilah dengan orang Islam. Insya Allah kau mendapatkan keadilan dari mereka. Begitu ya, Dek? Oke Umi, makasih Umi untuk sarannya. Mungkin ya bisa kembali lagi datang entah besok atau kapan ada waktu. Jadi ya, sekali lagi saya minta maaf ya buat saudari-saudara umat Muslim ya. Biasa. Oke ya, terutama juga kepada Umi saya minta maaf atas kesalahan kata saya dari Saya awal. juga ya. Kalau saya keras bukan berarti saya marah, tapi saya harus tegas menekankan apa yang saya sampaikan supaya kalian paham. Ya, bukan berarti saya benci. Saya tidak kenal kamu. Apa alasan saya benci kamu? Saya tidak kenal kamu kok.